Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bang Juma, ini yang 18 modenya beda sama yang 01 barangkali ya, kalau dipilih ya. Mau mode smooth atau Iya. Yang pada intinya ya 01 ini punya cadangan 20 juta untuk yang bisa membuktikan tentang Kristus yang mereka sembah itu. Bukan palsu kan gitu. Itu aja sih. tantangan? Masih ada 2 malam nih dengan besok malam. Kan besok belum lebaran kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamalan Rea. Subhanallah, Masya Allah. Ikocat barakallah fiq. Kasih THR ini. THR ini ya, betul-betul ya. Allah. Coba dikirimnya ke Dewa, pausnya warna pink. Kalau ke Dewa, pink. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini banyak yang kasih THR kita ini, gift-giftnya ini. Subhanallah. Pak Bom Bom, teman-temanku udah kayak rada-rada gila aku tengok ya. Wig terus Bang Juma. Iya, maksudnya udah pakai wig warna hijau lah, segala macam lah. Aneh-aneh aja. Kayaknya masih membekas Bang Juma yang sejak yang debat di itu. Oh ya? Superboy. Ya, oh iya, tadi saya masuk ke komalnya dia, tapping di bawah, tapi nggak direspon sama sekali. Biasanya kan paling kenceng tuh. Lihat Bang Suma itu dia paling kencang tuh. Tapi saya masuk tadi di komalnya dia, puas tapping di bawah, nggak digubris sama dianya. Padahal dia lagi monolog padahal. Apa ada mulai gangguan jiwa ya rupanya? Masya Allah, ya Allah, Sakit dikasih dia. THR. Dikasih THR. Masya Dia Allah. berat badannya turun Bang kemarin Bang. Oh ya? Turun setengah on kemarin. Setengah ons pula naiknya tuh. Turun setengah ons. Bisa nggak? naiknya Wak, 10 bisa kilo. nggak sih kalau lu ngomong itu masuk akal, sekali aja masuk akal gitu? Nggak bisa. Kalau Bang Juma nggak bisa. Turun setengah on, ya mending nggak ngomong kali. Naik 10 kilo. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan teman-teman yang dari kekristenan klik multigest. Ada Gurunda Juma, Bang Handi, Ustaz Hatta, ada Bang Dewa. Ya, Iya, Masya Allah. menjawab pertanyaan insya Allah. Lebih baik kita kajian sejenak ya, karena ini kan banyak yang nanya nih. Orang sebelah, tetangga sebelah nanya, kalian kenapa sih kalau mau masuk 1 Syawal gitu ya, harus melihat hilal dulu? Kenapa nggak otomatis saja begitu? Nentuin 1 Syawal aja kok rapat gitu. Emang hilang tuh 1 Syawal kata mereka gitu. Gimana cara menjelaskannya tuh? Dinda Wafi nih, bagiannya beliau. Ustaz Tata, anak santri yang bisa itu. Pak iya, Ustaz Tata, Dinda. Ustaz Hatta, monitor. Ya kalau hadisnya itu kan gini, kalau kamu menemukan tanggal 1 bulan Ramadan, maka saat itu kamu puasa. Nah, untuk menentukan itu ada 2 cara. Ada biru'yah yang melihat, ya, ada dengan hitungan. Ya. Maka 2 metode ini dipakai. Misalnya yang satu pakai melihat, satunya pakai hitungan, ya pasti kalau yang pakai ru'yah ini melihat, ya besok puasa gitu. Kalau satunya pakai hitungan ternyata bukan besok, ya enggak. Gitu. Nah, jadi dua-duanya benar. Kan kalau dalam Islam itu gini hadisnya, barang siapa yang berijtihad. Berijtihad itu berusaha untuk mencari hukum apapun. Kalau salah, maka dapat pahala 1 kalau salah. Kalau benar, pahalanya 2. Jadi orang-orang yang berusaha itu, misalnya Muhammadiyah dengan NU, manapun yang salah dapat pahala itu 1, tapi kalau yang benar 2. Jadi tidak berbeda itu. Tapi karena memang untuk menentukan tanggal 1 itu metodenya memang 2 caranya. Makanya kata Rasulullah di hadis itu, misalnya meragukan ya,
tentang penentuan itu. Ya sempurnakan sampai 30. Ya, jadi ya gitu udah. Ya, nggak ada yang bertentangan itu. Memang hadisnya kayak gitu. Tad. Yang sering Masya ditanya Allah. juga nih Tad. Hah? Yang sering ditanya lagi nih, kan dulu itu pernah ada perbedaan satu Syawal NU dan Muhammadiyah. Tapi insya Allah tahun ini, insya Allah barengan 31 Maret satu Syawal. Kenapa bisa berbeda? Mana yang benar satu Syawalnya? Muhammadiyah kah, NU kah? Itu sering ditanya Ustaz. Ya pasti salah satunya yang benar. Biasanya ketahuan itu untuk terlahir itu kenapa selalu sama kebanyakan. Karena dilihat tanggal 15 itu. Wah ini benar ya, yang Muhammadiyah yang benar nih. Buktinya pas tanggal 15 memang benar-benar sempurna bulan. Atau NU yang benar, buktinya ini. Pas tanggal 15 kok waktu sempurna bulan. Nah gitu. Akhirnya nanti mau tidak mau sama biasanya. Nanti lebarannya sama gitu. Pokoknya yang disalahpahamin Kristen seakan-akan ada perbedaan. Ngapain beda ya? Lu memang caranya kayak memang dua caranya, mau gimana? Yang penting uang hadisnya yang penting 30 hari. Ya satu bulan Ramadan. Cuma untuk menentukan tanggal satunya ini, nah inilah berijtihad para ulama, memakai cara masing-masing. Gitu. Ya, saya tambah sedikit ya. Silakan. Alhamdulillah. Lanjut dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'alamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Inilah kebenaran Al-Quran yang kemudian dibuktikan oleh sains. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, Falikul isbah wa ja'alal lail sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Apakah ada di dalam kitabnya orang Yahudi hal yang sama? Ada. Di mana itu tertulis? Mazmur 104 nomor 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu hitungan waktu. Jadi Tuhan berkata di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sebelumnya tidak melakukan penyelidikan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi rupanya kepada Bani Israel diajarkan juga bahwa bulan dan matahari itu adalah alat yang Tuhan berikan pada manusia untuk menjadi penentu waktu. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Mazmur 104 nomor 19. Jadi kalau umat Islam menentukan satu perkara yang terkait dengan waktu, melihat bulan, itu adalah satu kaidah. Dan itu tidak bertentangan dengan sains. Jadi kalau hari ini, tahun ini kemudian jatuhnya di bulan Maret, bisa jadi bulan tahun depan jatuhnya di Februari, tahun depannya Januari, begitu seterusnya. Kenapa? Karena landasan pijakannya adalah bulan sebagai penentu waktu. Al-Quran jelas itu. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Lalu Allah menerangkan, lita'alamu adadas sinina wal hisab. Bulan sebagai alat untuk penentu hitungan waktu. Jelas itu. Yang jadi masalah sekarang ini, kalau Bibelnya atau kitabnya orang Yahudi mengatakan bulan sebagai penentu waktu, bagaimana dengan Tuhannya teman kita yang tiap tahun 25 Desember terus tidak pernah bergeser?
Berarti menyalahi sains, menyalahi ilmu pengetahuan, menyalahi juga kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi. Ya, makanya Al-Quran mengatakan mereka hanya berangan-angan dan mengada-ada, menduga-duga. Kalau Islam enggak, harus sesuai dengan hitungan. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena mereka memiliki perhitungan terhadap objek yang sama dengan keadaan yang berbeda. Itu tidak masalah itu. Karena itu tidak menyalahi dan tidak kemudian merusak akidah. Yang penting ada dasar pijakan mereka menghitung. Yang masalah kalau misalnya dia hanya pokoknya tanggal sekian ulang tahun Tuhan. Nah, itu yang masalah. Karena tidak berdasar. Kalau di Islam harus ada dasarnya, harus ada pijakannya. Jadi kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam itu sama. Bulan adalah penentu waktu. Jadi kalau berbicara mengenai satu hari raya, maka harus menghitung kepada bulan. Kalau ada hari raya yang cuma asal-asalan, itu menandakan bahwa mereka cuma numpang tenar, numpang pansos kepada agama-agama samawi. Karena kalau dia tidak numpang pansos di agama samawi, maka dia akan mengalami sama seperti agama ardi yang lain yang tidak menjadi agama yang harus dipublish kepada khalayak banyak atau kepada orang-orang lain. Mereka akan menjadi agama silsilah. Makanya mereka harus pansos. Saya kira begitu tambahan dari saya. Kembali lagi saya gaungkan kepada teman-teman non-muslim yang ingin mendapatkan 20 juta. Silakan naik ke sini. Kita membahas tentang Kristus. Dua arah boleh. Tentang penyesat. Apakah Nabi Muhammad SAW yang pengikutnya miliaran manusia di bumi ini adalah penyesat? Atau tokoh di agama kalian yang pengikutnya 2 miliaran lebih ini adalah penyesat? Jadi dua arah. Nabi Muhammad versus Paulus. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Roh Kudus, Paulus menerima Injil dari Yesus Kristus. Mari kita uji siapakah penyesat di antara dua tokoh ini. Demikian. Masya Allah. Artinya umat Islam itu tidak boleh membuat hukum sendiri berlandaskan Quran dan hadis ya Bang Juma. Semua ada dasarnya ya Bang Juma ya. Oh iya, Islam gitu loh. Kan sudah dikatakan bahwa masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi roh kebenaran itulah nanti yang melanjutkan tongkat estafet penyampaian yang belum bisa kamu tanggung hari ini. Dia yang datang, yang mengajarkan segala sesuatunya, termasuk penghitungan waktu dengan menggunakan bulan. Gitu Bang Handi. Jadi nggak asal kita melaksanakan satu Syawal ya, ada dasarnya. Enggak. Iya enggak. Makanya Al-Quran itu sesuai dengan sains bahwa Betul bulan sekali. itu silih berganti gitu ya, nggak start di situ. Iya. Seperti tanggal-tanggal misalnya 17 Agustus ya tetap segitu gitu ya. Iya. Beda dengan satu Syawal. Beda. Satu Syawal itu harus benar-benar dihitung berdasarkan fakta real alam semesta ini, bukan berdasarkan kalender, tapi pergeseran bulan. Ya begitu juga puasa menentukan juga ya suatu Ramadan. Apakah Yahudi juga mereka juga diperintah puasa? Apakah semua umat manusia memang harus diperintah puasa ya? Siapa yang tidak mengikuti perintah itu? Iya Bang Handi, kalau kita lihat di dalam Matius 9 ya, di data nomor 14-15, Yesus di situ menceritakan bahwa wajib hukumnya pengikutnya berpuasa, wajib. Itu wajib. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu wahai Yesus tidak berpuasa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki," maksudnya murid-murid Yesus, "berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka?"
Selama Yesus ada sama mereka, belum wajib. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil, Yesus diangkat ke langit. Dan mereka, pengikutnya, mempelai wanita, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ketika Yesus diambil, diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya di situ ketahuan mana pengikutnya yang berpuasa sama seperti Yesus. Itu dalil. Alamak, itu mah dalil. Sama seperti dalam Al-Quran, siapakah yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah. Kami. Jadi murid-muridnya ini ya ikut berpuasa. Yang melihat Yesus, yang melihat Nabi Isa, dan yang mengikuti Nabi Isa. Mereka inilah pengikutnya, Hawariyun. Jelas itu Bang Handi. Jadi pengikut Nabi Isa atau pengikut Yesus itu kelihatan dari buahnya. Mereka berpuasa. Nah, ada hal lucu teman-teman. Di dalam, ada nggak yang ingat? Apabila kamu berpuasa, maka jangan kamu seperti orang munafik. Ya kan? Tapi minyakilah rambutmu. Ada nggak ingat dalilnya itu? Ada nggak yang ingat? Aku cari dulu. Bang Handi itu tugasnya. Aku cari dulu. Ada ya? Matius 6 kayaknya Bang Handi. Coba dicari di Matius 6. Ada Di nggak? Matius 6, 16 sampai 18. Nah, coba Bang Handi boleh baca nggak Bang Handi? Bahwa menyebut seseorang dianjurkan untuk mengurapi kepalanya dan membasuh wajahnya. Tujuannya agar tidak bahwa sedang berpuasa. Melainkan hanya Tuhan yang melihat. Gitu. Lucu itu Bang Handi. Apabila kamu berpuasa, jangan muram wajahmu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah rambutmu, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Ya ketahuan dong orang Kristen kalau dia berpuasa rambutnya diminyaki. Jadi kalau kita lihat orang Kristen sedang berpuasa, ya minyak rambut tebal. Itu dalil. Jadi tanda-tanda mereka berpuasa, oh sedang pakai minyak rambut ini, lagi berpuasa ini. Jadi orang yang ingin diketahui bahwa dia sedang berpuasa, ya pakai minyak lavender. Allahu Akbar, Masya Allah. Lavender udah nggak ada, yang ada tanco. Lucu Jangan dulu kadang. itu mah yang bokap gue lavender ada aja. Udah nggak ada. Aduh, parah. Jangan muram wajahmu, tapi kalau kamu berpuasa supaya tidak diketahui orang, minyaki rambutmu. Iya. Maksud lu apa? Kalau ketahuan itu minyak rambutnya sedih minyaki, artinya dia sedang berpuasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuci mukamu, mati minyak. Mana? Maksudnya berendam terus di air atau gimana ini? Kalau mau ambil garis lurusnya itu artinya apa? Sering-seringnya membasuh, artinya wudhu, sholat di situ, dan supaya rambut basah ya kena air wudhu. Sebenarnya sih kalau mau ditarik garis lurus ya. Tapi begini Bang Handi, kalau dilihatkan di dalam di dalam kitabnya saudara kita ini kan ya, di Matius 4 nomor 2 dan juga di Matius yang tadi nomor 6 ini, itu kan Yesusnya diberitakan puasa 40 hari 40 malam kan ya? Betul nggak? Ya, Iya kan? Nah, sementara di dalam kitab mereka 2 Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 6, mereka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib loh. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sementara mereka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup Yesus, puasa 40 hari 40 malam. Kan itu jelas tuh. Sementara mereka diminta untuk supaya tidak pamer kalau mereka itu lagi berpuasa, selain cuci muka dan
minyaki rambut, kan gitu. Pertanyaan saya Bang Handi, kalau Kristen yang 2 miliar ini pengikut Yesus, serentak puasa 40 hari 40 malam, meski mereka tidak pamer, tetap aja ketahuan atau tidak ketahuan? Penuh rumah sakit, banyak yang ada. Mana sanggup? Bang Andi kadang lucu juga Bang. Ke rumah sakit yang penuh 40 hari 40 bulan. Kira-kira hari keberapa mereka ambulans sudah sibuk? Hari Ya. keberapa Bang Andi? Menikmati ke minggu pertama lah, 7 hari lah. 7 hari. Yakin Pak Bom Bom kuat tuh 7 hari enggak makan enggak minum? Yakin? Urus. Bom itu di hari kedua pingsan. Oh, hari kedua pingsan. Nah, ambulans berarti ketahuan. Kenapa ini Pak Bom Bom? Puasa. Sementara yang ditanya juga susah bicara. Pak Bom Bomnya kenapa Pak? Wah, wah, wah. Ibu sendiri kenapa? 40 hari 40 malam. Makanya ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Alamak. Bisa-bisanya itu. Banyak Pak, menurut Pak Bom Bom kita udah ganti menjadi aja kasih karunia. Gitu, kata Pak Neneknya Bom Bom. kiper. Ada-ada aja. Jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar. Nya, masih mau aku datang besok. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kalau lebih besar, 2 kali lipat. Udahlah kasihan Pak Bom Bom. Tapi Pak Bom Bom kan memakai Efesus 2:15. Dibatalin. Ya. Iya, berarti ikut Yesus Kristus yang lain berarti Bang Andi. Nah, Iya, itulah makanya gue kasih 20 topik. juta. Mau kasih topik malam hari ini, apakah benar ada 2 Yesus di kitab sebelah gitu. Yang mana kayak Anda ikuti ajarannya sebenarnya. Yesus yang manusia atau Yesus yang bukan manusia, kan gitu. Kalau Yesus yang manusia memiliki aturan-aturan main, yaitu aturan Tuhan yang ada di dalam kitab Tanakh. Kalau Yesus yang lain yang bukan manusia, firman-Nya ada di dalam 13 buku yang ditulis oleh nabinya, yaitu Paulus. Gitu. Oke, biar nggak terlalu dalam, ke Ustadz Tata lagi. Ustadz, apakah semua para nabi itu menyembah satu Tuhan, terus ada cara beribadahnya seperti apa? Apakah semua para nabi juga itu berpuasa? Silakan Ustadz. Iya, kalau puasanya iya, karena turunnya ayat itu diantaranya gini. Kan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita baca dengan tafsir-tafsir itu gini. Memang ajaran Nabi itu ada syariat ibadah, puasa, sholat gitu loh. Makanya Nabi pernah ditanya oleh orang Yahudi. Wahai Muhammad, yang keutusannya Allah, kau tidak ada perintah-perintah seperti kami. Seperti puasa, sholat. Makanya Nabi diberi ibadah melebihi mereka. Bahkan 50 kan awalnya. Ya, akhirnya turun 5, tetap di atas mereka. Ya, begitu juga puasa, diberi di atas mereka. Ya, yaitu 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga diberi seperti puasa ini. Makanya apa? Ya sama. Itulah makanya ketika ada orang mau mu'alaf ya. Oh, di Islam itu banyak ibadah. Ya justru itulah ajaran samawi. Justru kalau tidak ibadah nanti dibully terus sama orang Yahudi. Wah, tanda-tandanya samawi itu banyak perintah, larangan gitu. Karena itulah nanti upah dari masuk surga itu karena itu ibadah-ibadah itu, perintah, menjauhi larangan. Justru karena itulah kita itu nanti masuk surga itu, itulah samawi. Nah sekarang kalau cuma 1 minggu ibadahnya sekali itu pun nggak jelas data-datanya minta surga. Ya enggak, ya tidak cocok lah dengan ajaran samawi. Gitu. Ini juga yang sering ditanya, Tat.
apakah sang pencipta itu sesuai dengan kaumnya zamannya para nabi itu, yang mana yang paling berat, Ustaz? Di zaman para nabi itu atau dengan ajaran Islam Nabi Muhammad SAW? Beratnya sama kah? Atau memang ajaran Islam yang tidak berat, mudah untuk diikuti oleh umat manusia? Bagaimana menjelaskannya, Tad? Kalau ulama menjelaskan itu, Islam itu malah di tengah-tengah. Yahudi ini terlalu berat karena memang untuk satu kaum tidak masalah, makanan saja kan bersisi tidak boleh, ya. Terus lebih banyak larangan itu. Bahkan kalau Isa sendiri kata ulama terlalu ringan, malah cara penyembelihan aja coba. Kalau Yahudi terlalu ganas sampai patah itu leher itu. Kalau Isa terlalu ringan. Tapi kalau Islam enggak, buktinya enggak sampai patah kalau menyembelih. Begitu juga tentang kisos. Kalau orang Yahudi itu memang enggak mata diganti mata, ya kisos, bunuh dibunuh. Kalau Islam tengah-tengah. Kalau keluarganya memaafkan kena diat, ya tidak dibunuh. Gitu loh. Jadi selalu tengah-tengah. Karena memang untuk seluruh dunia. Makanya kenapa orang Yahudi itu ini dalam versi Islam ini. Kenapa mereka ini banyak yang merubah Taurat setelah Musa tidak ada? Karena mereka sebenarnya tidak kuat, ya, tidak mampu. Maka apapun yang mereka tidak mampu, mereka buang satu-satu. Pernah kejadian di zamannya Rasulullah, ada orang yang mempunyai pangkat lah, melakukan perzinahan saudaranya. Karena kalau memakai Taurat kan langsung dirajam. Akhirnya sekeluarga ini punya rencana, ayo kita minta hukum ke Muhammad saja gitu. Jangan pakai hukum kita gitu. Dikira Nabi Muhammad mau kasih toleransi. Akhirnya, kenapa kamu minta ke saya? Karena ada di kitabmu. Gak ada, wahai Muhammad, kata mereka. Akhirnya ada Ibnu Salam, seorang rabi. Kata siapa gak ada? Sini, tunjukkan Tauratmu. Ini Taurat saya. Ini apa ini? Akhirnya tidak bisa mengelak ya. Jadi mereka ini sebenarnya banyak yang terutama sifat-sifatnya Nabi dibuang. Terus hukum-hukum yang menurut mereka tidak setuju, tidak mampu. Wah berat ini, ngapain dipasang, dihapus. Ya kayak gitu itu. Yang terakhir, karena memang rata-rata Taurat itu anjala kan ya. Anjala itu turun sekaligus. Jadi kaget mereka. Tiba-tiba ada perintah, ada larangan. Kalau Nabi Muhammad kan nggak bertahap. Wah perintah sholat puasa ini nggak langsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak langsung ada. Hampir 10 tahun itu baru ada syariat-syariat itu, puasa, sholat. Sehingga umat Islam itu tenang. Awalnya tauhid dulu dikuatkan. Lalu ada perintah satu-satu. Homer juga gitu. Gak langsung Homer itu haram, enggak. Turun 4 kali. Baru haram. Nah maka umat Islam ini luar biasa ya. Apapun bertahap. Puasa juga gitu. Turun ayatnya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi perintahnya di Ramadan. Karena ada persiapan. Tidak kaget. Nah kalau Yahudi ini anzala itu tidak beransur-ansur. Makanya ketika Musa tidak ada kesempatan mereka. Hal-hal yang mereka tidak setuju dibuang satu-satu gitu. Atau Banjuma, kalau ajaran Islam itu mudah, tidak memberatkan. Tapi kenapa masih ada kata kafir di Al-Quran? Buat apa? Gitu loh. Kenapa ada kafir? Kan Islam itu mudah gitu, Pak Juma, silakan. Sudah tepat yang disampaikan kemudian oleh Dinda Tahta tadi itu ya. Sudah tepat. Tapi ada tapinya. Berbicara terkait dengan umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Memang Islam berada di tengah. Tapi kalau berbicara tentang orang kafir, ajaran Islam itulah yang paling berat. Karena kafir itu adalah korban dari iblis yang menginginkan supaya mereka jangan pernah taat kepada perintah apapun yang dari Tuhan untuk mereka manusia. Jangan, itu maunya iblis. Adam satu-satunya perintah ditanggalkan oleh iblis, berhasil. Apatah lagi banyak perintah
oh iblisnya semakin panas. Semakin panas. Maka iblis aktif. Harus ini lepaskan semua belenggu-belenggu yang ada pada diri manusia yang didatangkan dari Tuhan. Harus dilepaskan. Makanya muncul kemudian kamu boleh makan semua daging yang dijual di pasar daging. Tidak perlu kau bertanya dalam hatimu dari mana asalnya. Jangan kamu diributkan dengan asal-usul daging tersebut. Kamu boleh makan apa saja yang dijual di pasar daging itu. Jangan bimbang hatimu. Jadi kalau yang dijual itu daging manusia, ya boleh. Boleh, nggak usah kau pikirkan. Itu yang muncul di dalam pengajaran yang ada. Kemudian dikatakan juga di data yang lain, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Lalu kemudian ada lagi, segala sesuatu halal bagiku. Sebenarnya kata bagiku di situ tidak ada. Yang ada itu moi, ya. Sehingga ketika diterangkan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tidak memperbolehkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun. Jadi nggak mau diperhamba, tidak mau kemudian itu ikuti aturan, nggak mau. Nah kalau ada yang terjadi, solusinya jelas. Mudah, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jangan berbuat dosa, tapi kalau ada yang berbuat dosa, jangan khawatir, jangan takut. Ada Yesus yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Jadi Islam itu berat jadinya. Karena segala sesuatunya di sana itu halal. Segala sesuatunya boleh. Tidak boleh, tidak lagi diperhamba oleh apapun. Melihat Islam, oh berat kali. Dalam sehari saja 5 kali sehari minimal mereka harus ke masjid ibadah sujud kepada pencipta langit dan bumi. Belum lagi yang lain. Apatah lagi mau ngikut-ngikut puasa, alamak. Gak bisa Bang Andi. Gak bisa mereka mengikuti kita, berat sekali. Kau sudah melihat yang congornya panjang, kulitnya hitam, berkaki 4, bunyi-bunyi, oh sudahlah, gak ada lah itu lagi puasa. Kalau udah lihat yang gak ada lagi puasa. Mereka kalau lihat yang kayak begitu tidak ada yang bisa nahan. Kalau begitu Bang Juma kan tadi menyinggung tentang iblis ya. Kalau gitu iblis bagaimana? Iblis kan sebenarnya lemah, yang membuat dia kuat kan yang saudaranya gitu loh. Bagaimana cara supaya kita nggak bersaudara dengan iblis? Ya kita harus melawan. Innalladzina kafaru. Mereka berjuang di jalan mana tuh? Di mana mereka? Inasan kan? Dia itu berhala dia. Sementara kita umat Islam ini berjuang di jalan Allah. Kita harus perangi. Caranya diperangi itu ya dibantah semua argumentasi mereka yang menantang firman Tuhan. Kita perangi itu. Mereka hanya berjuang di jalan tagut. Maka kita harus kemudian membendung gerakan-gerakan mereka supaya tidak membuat umat Islam itu terkontaminasi. Karena mereka ini adalah penolong-penolong. Penolong siapa? Ya penolong yang mereka sembah itu. Mereka penolongnya. Karena setan membisikkan saja. Yang membuat terrealisasi daripada bisikan setan ini adalah saudaranya. Sesamanya kafir. Karena iblis itu adalah golongan kafir. Seperti itu Bang Handi. Sasaran iblis itu orang beriman apa orang kafir? Sasaran orang iblis itu adalah mereka yang kemudian gemar berdusta dan tidak takut kepada pencipta langit dan bumi. Makanya ketika ada sebuah keyakinan diperjuangkan dengan kedustaan, maka disitulah iblis bertengger. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepada siapa setan itu turun? Setan itu turun kepada setiap pendusta.
afakin athim, yang banyak berdosa. Coba aja, kalau ada agama yang membolehkan kemudian tipu-tipu, membolehkan nyamar-nyamar, nah itulah dia, disitulah setannya. Begitu Bang Handi. Karena setan turun menurut Al-Quran hanya kepada pendusta. Nah, setan itu suka kepada pendusta. Iblis itu bentuknya seperti apa sih? Kelihatan kah atau bisa berbentuk benda kah atau bisa berbentuk manusia? Setan itu makhluk roh. Setan itu roh, makhluk gaib, roh dia. Jadi kalau ada yang menyembah roh, sama dengan Tapi kalau ada manusia nih, ada manusia terus mengajak orang keluar dari Islam, nah, itu terus berarti mengajar, itu gimana? itulah yang disebut tadi saudara setan. Oh, Itulah saudaranya setan. Berpura-pura dia nampak ke-Islam-Islaman, menggunakan istilah-istilah Islam supaya bisa menyesatkan umat Islam. Nah, itulah saudaranya setan. jadi Itulah saudaranya setan. bisa juga disebut setan yang berbentuk manusia gitu ya? Iya kan Al-Quran yang menarasikan ini. Minal jinnati wan nas. Maka kita harus kemudian berlindung kepada Allah dari bisikan setan dalam bentuk setannya dalam rupa manusia dan setannya dalam bentuk jin. Ada dua setan itu Bang Andi. Ada dalam rupa manusia, ada dalam rupa jin. Yang dalam rupa manusia itulah pembohong, pendusta. Ditanya, apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Begitu tuh. Kentara itu dia Bang Andi. Kalau dia berbicara itu tak ada yang keluar dari lisannya kalau bukan dusta gitu. Ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya dilepaskan semua dari godaan Amin. setan yang terkutuk itu untuk kita Amin. semua. Amin. Ya. Amin. Bang Rizal Izin, Bang Andi. disambut dulu Iya, tuh. iya. Ya. Siap. Izin Bang Andi, Bang Juma izin. Selamat malam Pak Joel. Pak Joel Sihombing. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam dan selamat datang Pak di roomnya Ustadz Tahta. Di sini ada narasumber kami, Bang Zuma, Ustadz Tahta, Bang Handi, Bang Dewa. Pak Joel, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau mau berdiskusi? Oke, ada mau saya tanya. Ada sama mau saya tanya sama si Juma. Ya silakan saudara Joe. Nah tadi Juma bilang orang Kristen 2 miliar. Yang 2 miliar itu katanya Juma tadi kan ada datanya itu. Kurang lebih 2 miliar kan orang Kristen. Berarti bisa 3 miliar. Bisa Bisa 4 miliar. Bisa, bahkan bisa memenuhi bumi ini kalau iblis berhasil menyesatkan semua anak keturunan Adam. Kenapa Bang? Kayaknya ya. Loh iya, Luar biasa. itu nubuatan dari Yesus loh. Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Harus terjadi itu. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Harus terjadi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Siapa itu? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya kalian itulah, pendeta, pastor. Kalian itulah. Kalian mengajak manusia lain untuk menyembah kepada makhluk bernama roh, bernama Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristusnya ketika dia datang di tengah Bani Israel, sibuk siang dan malam mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi yang ada di langit. Beda kan? Beda. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menggaungkan Yesus, menggaungkan Kristus hanya Kristen. Dan Kristen kemana-mana mewartakan orang-orang untuk menyembah kepada Yesus Kristus itu. Jadi siapa yang menggenapi? Kristen. Islam tak pernah kemudian menyuarakan orang supaya kemudian menyembah Yesus Kristus. Enggak ada. Cuman Kristen. Berarti yang menggenapi penyesat yang Yesus katakan kepada Bani Israel dalam Matius 24 itu hanyalah aliteng.
Silakan kawan. Jadi salut juga aku sama si Juma ini. Saya bicara dalil, Bang. Enggak, maksud saya salut. Ya itu dia harus, Bang, karena saya kan bicara dalil. Salutnya gini, maksud saya, salutnya bukannya positif. Salutnya Bagus gini. itu. Enggak, dengar dulu, jangan dulu langsung ganas sekali Bang Juma. Enggak lah, santai aja ya. Maksudku salutnya tahu firman Tuhan Kristen semua. Firman Tapi- Tuhan. Sejak Ya, kapan Matius Tuhan? firman yang di Bible lah, di Bible kami kan. Firman Lukas, Firman Matius. Ya udah yang tahu yang di Bible aku bilang lah dulu di Bible. Heeh. Tahu Bang Juma. Juma Iya. tahu semua. Justru aku Iya. yang umur 40 tahunan enggak bisa Hanya hafal dengar seperti doktrin dan dogma gereja kan gitu. enggak. Kalau kami gini, semakin banyak kita mengerti kebenaran itu, semakin banyak tanggung jawab kita. Berarti lebih baik tidak usah tahu kebenaran, biar bodoh terus. Bukan kayak gitu. Makanya Juma itu tahu yang di Bible semua, tapi kebanyakan diputar balikkan semua. Tidak ada yang saya putar balik. Coba, yang mana yang saya putar? Kayak tadi Yang mana? kan dibilang yang berpuasa lah, begini. Udah ku dengar tadi semua. Yesus berpuasa enggak? Dengar dulu, bukan maksudnya puasa kami itu bukan ke situ, maksudnya seperti yang dibilang Bang Juma tadi. Lalu puasanya Bukan. Kristen bagaimana? Nah, bukan seperti yang dibilang Abang Juma tadi. Yesusnya pengertiannya. kan berpuasa setelahnya lapar dan haus dia. Kalian puasanya apa? Itulah puasanya kalian apa? salutnya. Hah? Kalian puasanya apa? Lapar haus atau bukan? Kalau pimpinan kami, Nah, pimpinan pula. rohanian kami, itulah dah dulu. Jadi siapa mau ku bilang? Pendeta Kan kami harus, pimpinan kami. kalau kalian itu pengikut Yesus anak Maria yang kami imani sebagai nabi kepada Bani Israel, ya Gini, kudu wajib kalian gini, lapar, Bang kudu Juma. wajib kalian haus selama 40 hari 40 malam. Bang Ju. Tapi Bang karena Juma. kalian pengikut setan pasti berbeda puasanya, betul Ayolah, nggak? kan? Ini sembarangan ini ngomong Loh, bicara pengikut setan. Sekarang puasa Anda apa? Lapar haus atau bukan? Makanya kalau kami Kok berbicara makanya? nanti dengarlah dulu. Kok makanya Kalau sih? kami kalau kami berbicara nanti kami bilang kalian salah, pasti kami dibilang penistaan agama. Tidak ada apa yang salah. Apa yang digambarkan Al-Quran itu yang kami ikutin. Kalian apa yang digambarkan Bible, apa yang digambarkan Yesus, kalian tidak ikuti. Beda kita, beda kelas. Dari bahasa-bahasa Juma pun dia bilang kami sesat. Kau pun bilang tadi Juma Yesus bilang tadi, menyebut Kristen sesat. Apa salah Yesus itu? aduh, bukan ke situ pengertiannya Alamak. Juma. Nah inilah, jangan dipelintir Bible sendiri kawan. Jangan kamu pelintir. Semua apa yang kau sampaikan tadi, banyak yang kamu tahu firman Tuhan, firman Bible itu yang di Bible kami, tapi banyak sekali kau putar balikkan. Contoh. Seperti tadi, contoh nggak usah. Udah ikuti semua apa. Ya, yang mana? Yang mana? Jangan kayak pendeta bercerita yang sifatnya cuma duga-duga, angan-angan, tapi nggak ada dalilnya. Mana dalil? Contoh, saya putar balikkan yang mana kawan? Aduh, semua banyak kali lah di semua. Udah tadi siang contoh. pun saya ikutinya kan. Ya satu aja, satu. Sici. Kayak tadi lah. Ah. Kayak tadi lah kami menyembah roh. Roh Lah. itu setan. Loh, Gila. jadi setan itu bukan roh. Nah, jadi jangankan setan, kau aja punya roh. Kau punya roh, Beda. kau kan? Saya punya biologis. kau Setan manusia roh atau kan bukan? sama kita manusia. Aku tanya dulu, setan roh atau bukan? Momen Loh, juga kok menangis sih? Kok nangis? Saya kan bertanya. Anda menuduh saya, Anda menuduh saya memelintir. Maaf Saya lah dulu. tanya, setan Maaf itu lah dulu. roh atau bukan? Maaflah dulu Bang Juma. Maaf, panjanglah Kok jadi umurmu kan? Panjanglah umurmu. Panjanglah umurmu. Kalau Iya, contohnya supaya banyak yang mualaf. Iya, silakan. Enggak kan. Dimanapun kalau kayak gini caramu menyampaikan Saya apa, berdata, nggak akan tertarik saudaraku orang. Jo. Nggak Saya tertarik. berdata, Nggak, maksud Jo. Gini, Saudara. sikit. Silakan. Seandainya ini contoh, seandainya panjanglah umurmu, seandainya kau dipanggil Tuhan Subhanahu wa ta'ala, gitunya bahasanya. Iya. Setelah itu kau pasti punya roh. Berarti kau nyembah rohku.
Bukan, maksud saya semua punya roh. Iya, tapi Tuhan bukan di agama itu Kristen itu Tuhan itu jadi roh semua atau kami bukan? sembah. Nah, sekarang permasalahannya Tuhan itu roh atau bukan? Tuhan itu roh. Iya. Di mana dalilnya? Ayo. Kena Makanya kau di sini. lebih Mana banyak dalil? lebih Mana banyak. dalilnya Marah Tuhan dulu. itu roh? Mana? Makanya ku bilang tadi, Kamu aku yang sudah hampir memelintir, kan? 40 tahun, hampir 40 tahun enggak sejago Juma menguasai Alkitab. Saudara mengatakan Tuhan itu roh, mana dalilnya? Pasti ada. Mana? Cuman enggak gini, aku kan Alamak. masuk ke apa ini, ke room ini, Alamak. masuk ke room ini karena memang aku pengen tahunya gimana Iya, gitu. saudaraku, kan Anda saya enggak tidak bisa bertanggung dengar, Saya enggak jawab. menguasai Alkitab kami sepenuhnya, tapi justru Juma yang menguasainya. Oh iya, Tapi karena saya Juma belajar. menguasai, Saya mengikuti Alkitab nasihat kami, Yesus. Kasihilah tapi Tuhanmu dengan banyak akal. sekali diputar balikan. Loh, kok diputar balik? Anda barusan mengatakan Tuhan itu roh. Dalil saya Ya. minta mana? Kan ku bilang tadi, Nah, lebih kan? jagonya Anda menguasai Bible kami. Berarti daripada saya. kenapa Anda Yang menuduh pasti, saya enggak, memutarbalikkan sementara Anda sendiri tidak punya dalil? Gini Juma. Pasti atau saya cari nanti ayatnya kalau baca Bible sekarang kurang tepat. Nanti jadi lama waktu. Nah, inilah kalian punya kalau Bible berbicara tapi nggak masalah ada di roh, hati. Allah itu adalah roh. Mana dalilnya? Iya, makanya ku bilang kalau aku mencari ayatnya sekarang, justru Juma itu yang tahu sebenarnya Alkitab kami. Ya, mungkin Yohanes 4 nomor 24 barangkali atau 24. Pokoknya Juma lebih tahu. Pokoknya gimana? Justru karena saya tahu, saya bicara. Karena saya masih Tapi waras. jangan bilang mana dalilnya roh itu. Yang bilang tadi roh Tuhan itu adalah roh. Mana dalilnya? Coba kita baca ya di dalam Yohanes 4 Enggak. nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Iya, Ya, pas jelas itu. Saya Cuman bantah. jangan kau saya bilang kasih dalil. kami Di situ menyembah roh dikatakan semua. theos. Kami Theos. hanya menyembah roh Tuhan. Pneuma. Coba. Itu. Original teksnya theos pneuma. Apa artinya itu? Apa artinya? Theos pneuma. Artinya apa? Tuhan itu adalah roh. Nggak mungkin. Coba. Theos pneuma dalam bahasa Yunani. Kalau dalam terjemahan yang karangannya Lai, Allah itu roh. Oke, orang yang cupu, orang yang culun bisa saja manggut-manggut. Tapi orang yang belajar, masa Allah itu roh? Maka kita masuk ke original teksnya. Ternyata pneuma, theos pneuma. Apa itu theos? Dewa. Pneuma itu apa? Hantu. Dewa hantu. Hantu. Mana Hantu. ceritanya itu? Kok jauh kali? Hantu kok lari ke Allah? Ayo, theos pneuma. Dewa hantu. Jadi kau menyembah hantu. Hantu itu setan kan? Salah nggak yang saya katakan? Kalian menyembah hantu setan, makhluk halus. Nggak salah. Bibelmu yang mengatakan itu. Cuman lembaga lupa ayat Injil menuliskan Allah itu roh. Kalau dia menjelaskan. Alamak. Mana pakar-pakar kalian, suruh naik ke sini biar kita diskusi ilmiah. Cuman menangis aja bisanya. Gini, aku itu kan masyarakat biasa yang nggak pala pintar-pintar kali. Ya, maka dari itu jangan menuduh. Saya melintir, jangan. Enggak, tapi telinga saya kan bisa mendengar. Lah, kalau begitu kenapa justru saya yang menunjukkan dalilnya ente tidak bisa? Enggak, yang kau bilang itu roh itu yang kami sembah roh, tapi bukan rohmu yang kami sembah. Itu maksudnya. Yohanes Roh Tuhan. 4:24 theos pneuma. Theos itu artinya dewa, pneuma itu artinya hantu. Alamak. Itu jadi maksudmu yang roh yang kami sembah itu hantu gitu. Dalilnya begitu, mau kayak mana? Kok nangis? Amang jotahe. Mama Itulah kan. Kan Yesus memang berkata dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu. Salah nggak Yesus mengatakan kepada orang yang ingin membunuh Yesus itu iblis? Salah nggak? Kalau Salah nggak Yesus mengatakan bahwa Yudas itu iblis? Salah nggak? Kita memang Nggak salah kan? Yesus mengatakan yang mengkhianat itu adalah iblis. Nggak salah kan Yesus mengatakan itu?
Nggak salah kan Yesus mengatakan yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak setan? Nggak salah kan? Loh kok jadi tertawa terus? Nah, tadi tertawa saya dibilang nangis. Ya sekarang saya bilang kamu tertawa karena kamu sudah pada memang level cuma. menertawakan dirimu sendiri. Karena ternyata berdalil. Bang Suma ngomong pakai dalil. Makanya Anda tertawa saat ini. Menertawakan diri sendiri. Nah, itu nangis lagi. Tadi tertawa sekarang nangis. Gimana sih orang ini? Suka-suka mula di Inilah. Saudara, saya tunggu berbicara pakai dalil, kawan. Iya, pakai dalil. Apalagi menguasai Bible kami, tapi kebanyakan 98% semua diputar balikkan. Karena bertentangan dengan imanmu, kepercayaanmu. Karena musuh terberatmu itu Bibelmu. Lu kok nangis lagi? Jadi gini Bang Juma kan. Gimana saudaraku Jol? Gini, sebenarnya kau nggak layak bilang kami saudara lah. Kau bilangnya kami sesat. Kok bersaudara? Kenapa sama orang bisa? Loh, kamu mengaku sesat. sesat? Nih, kau yang bilang maksudku. Kau Loh, yang bilang saya kami mengatakan sesat. kamu saudara loh. Hah? Saya mengatakan kau saudara Jol. Ah, sekarang kan kau bilang kami orang Kristen ini sesat. Loh, Jadi kau Yesus bersaudara yang sama orang mengatakan sesat? itu. Yesusnya Udah, dari- kehabisan Maaf, waktu. maaf, Bang Juma, Yesus Bang Juma. kehabisan waktu. Maaf, Bang Juma, Yesus Bang Jum. hanya sampai usia Bang Jum. 33 tahun. Maka kesesatan kalian diberikan kemudian berhadapan dengan kami. Kamilah yang meluruskan kalian. Yesus waktunya sudah habis. Maka kami yang kemudian meluruskan ajaran Yesus kepada saudara. Kan gitu. Itu dalil saudara, saya nggak ngadi-ngadi. Dalil, saya bicara dalil. Iya. Tidak boleh Kalau Bang Suma kalian berbicara menganggap bukan kami berdasar sesat, dalil. Kami anggapnya kalian saudara. Tapi pertanyaan saya balik. Kalau kalian menganggap kami sesat, kok kalian anggap kami saudara? Kenapa? Loh, bukan ceritanya itu bahwa kami yang mengatakan kamu sesat. Yesusnya yang berkata Kristen itu sesat, bukan aku. Dengar dulu. Malam ini tidak ada Yesus berbicara bilang kami sesat. Kau sendiri Matius yang bilang kami 7 sesat nomor tadi. 22 nomor 23 mau dibuang. Bang Juma, Bang Juma dari mulut Ya, sendiri saya tadi maafkan, bilang saya kami orang maafkan. Kristen, kami Saya sesat. maafkan. Iya, dari mulutmu sendiri tadi maaf ya. Kami Ya. sesat berbicara. Enggak ada Tuhan Yesus tadi berbicara sama kami. Saya kami berbicara sesat. dalil Jadi kan? Saya berbicara dalil. Matius 7 22 23. Aduh. Itulah. Bahkan Paulus Pertanyaan menyebut saya Kristen balik itu lah. kafir. Pertanyaan Kan saya gitu. balik. Gini Bang Juma. Maukah Anda itu menganggap saudara yang sesat? Mau, selama mereka yang sesat ini mau mendengarkan. Kenapa tidak? Nih, Umat Islam itu diperintahkan untuk berseru kepada semuanya. Islam itu datang untuk rahmatan lil alamin. Karena sebenarnya kalian itu umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad kamu itu, bukan umatnya gini. Paulus. Gini Bang Juma, kalau seperti ini penyampaianmu sampai kiamat pun kami nggak mau ikut sama Juma. Ya, Mengikut iblis saja. mana bisa ikut kepada kami? Nggak bisa iblis itu ikut kepada Enggak, kami. Di cara penyampaianmu. Ini kan ini Loh, apa ini gimana acara ini? ini kau buat kan supaya aku tertarik sama. Oh enggak langsung juga, aja bilang. tidak juga, enggak juga. Cuman menyadarkan tujuannya? supaya kalian itu sadar bahwa aksi-aksi kristenisasi dan pemurtadan pendangkalan akidah itu kalian hentikan. Itu ajanya. Neraka juga butuh penghuni, kawan. Ngeri juga Bang Juma. Oh iya ini iya bicara. iya dong. Jadi Neraka juga butuh penghuni. Yang 4 miliar tadi kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya neraka lah. Tanya Yesus. Yesus, kutanya dulu sama Yesus dulu. Yesus, ya paman, kemana perginya orang-orang jahat yang menuhankan dirimu? Dijawab Yesus dalam Matius 7 22 23. Ke neraka jahanam. Dalil. Jangan nangis. Dalil. Aku gini aja kan bilang tadi lebih jagonya si Juma ini menguasai Bible kami daripada saya umur hampir 40 Iya, tahun. kalian kan memang Kristen, tidak pakai dalil menjadi Kristen. Apa dalilnya menjadi Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Tanya bapak, tanya emak, mama, iya paman, apa dalilnya kita harus jadi Kristen? Mana dalilnya? Nggak ada. Mana dalilnya kita harus ke gereja? Ya nggak ada. Mana dalilnya kita harus menyembah Yesus? Nggak ada. Semua tak ada.
Kalian itu memang manusia tanpa dalil, cuman punya dalih. Apa itu dalih? Apa itu dalih? Alasan yang dibuat-buat. Mana coba Yesus mengatakan pengikutku disebut Kristen itu mana? Justru Yesus menyebut penyesat itu pengikutnya bernama Kristen, pengikut Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apa nama pengikut Kristus ini? Kristen. Padahal bukan ke situ tujuannya ayat. Siapa bilang bukan ke situ? Siapa bilang? Nangis lagi dia kan? Yang kami tahu Juma. Iya. Kami tahu, yang kami Iya. pelajari. Gini loh Bang Juma. Apa itu? Anda itu pintar sekarang karena belajar kan? Oh iya dong. Nah, Kan iya. harus mengasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan Iya, karena dogma. belajar. Pasti Yes. ada gurumu kan gitu. Yes, betul. Guru Iya, terbaik kami saya juga adalah belajar. Dengar dulu. Kami juga belajar dari mana? seperti bahasanya kami, Bapak rohani kami, pendeta Alamak, kami. jangan kamu belajar kepada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Jangan. Lebih baik kamu belajar kepada Bible daripada ke pendeta dan kepada pastor. Kenapa? Mereka punya muatan, mereka punya cakupan, mereka punya misi. Paham? Kalau Anda belajar sendiri kepada kitab Anda itu jauh lebih baik daripada kepada mereka. Tadi ku bilang ke Bapak rohani kami, pendeta kami, kan ku bilang tadi. Ya itu dia. Lebih baik belajar langsung ke Bible daripada ke pendeta-pendeta itu. Kan gini, belajar itu kan harus ada yang nuntun. Yang nuntun kan bukunya. Ya gimana baru berbicara Alkitab itu bisa berbicara sendiri? Bukan. Kalau gurunya berlandaskan kepada buku panduan tak masalah. Tapi ini gurunya tidak ada berlandaskan kepada kitab. Dari mana Anda tahu pendeta kami yang berlandaskan Alkitab? Sekarang ada nggak perpuluhan di gereja Anda? Ada. Nah, sekarang perpuluhan itu diberikan kepada suku Lewi atau kepada suku Jawa atau Batak? Aduh. Aduh. Dengar dulu bro. Aduh bro. Gini bro. Berbicara orang Lewi dibilang bro tadi, orang Lewi. Iya, memang. Orang Lewi ini tahun berapa itu bro? Makanya berarti perpuluhan bukan untuk pendeta dan pastor. Dengar dulu, gini. Loh, apanya yang maksudnya harus saya itu dengar? Perpuluhan itu. Ada nggak Ya. perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak? Maksudku firman Tuhan itu kemarin itu kita berbicara masalah ini, Mama, berbicara ini. Mama. Aku udah berbicara kita masalah ini. Kemarin ini kalau dibilang orang Lewi lah untuk inilah firman Tuhan ini bukan untuk orang Indonesia Kristen yang ada di Indonesia, bukan seperti itu. Kata Dan siapa? itu, Kata Anda. Yang Kan berhak Anda yang bilang kemarin mendapatkan seperti perpuluhan itu hanya suku Lewi, bukan pendeta, bukan pastor. Aduh, nanti saudara makanya hari aku Minggu bilang, besok Juma, hari Minggu tanya kepada pendeta, Pak Pendeta mana dalilnya bahwa perpuluhan itu bisa diberikan di luar suku Lewi? kalau masalah perpuluhannya nggak usah ku tanya pendeta. Kalau itu saya udah tahu. Mana dalilnya bahwa Dan perpuluhan gini aja, di luar kalau suku kau Lewi? tanya dalilnya di segala macam, kau tanya dalilnya segala macam. Ini pengajaran sama kami. Kalau kau diberkati Tuhan, wajar Alamak. kau juga apa? Inilah yang saya katakan, jangan kan kau firman Tuhan belajar kami. kepada orang yang tidak paham dalil. Belajar ke Oh, jadi Bibelmu. Anda yang memahami ayat Percuma kami kalian sendiri yang merampok memahami. kitabnya Yahudi kalau kalian tidak mempraktekkan isi kitab tersebut. Artinya kalian merampok hanya untuk aksesoris doang, biar gaya-gayaan, biar kamu dianggap sebagai pengikut orang Yahudi, padahal bukan. Loh kok jadi tertawa lagi? Iya, gimana harus ku tertawakan lah kau cuma. Lah, Karena dalilnya soalnya perpuluhan masalah untuk non-Yahudi ada masalah nggak? Minta masalah tolong perpuluhan sama pun saya. kau salahkan. Minta tolong sama saya, ada nggak dalilnya perpuluhan untuk di luar suku Lewi? Ini bukan berbicara suku Lewi lagi. Kami umatnya Tuhan. Umatnya Makanya Yesus. kok kalau kamu itu umatnya Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus penebus Beda dosa berarti yang sudah kalau digantung di kayu ada nggak salib di Yesus Golgota. mengajarkan perpuluhan?
Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu jangan jadi bersama-sama dengan lawak-lawak Allah. lah. Saya Bersama tanya, dengan ada nggak Tuhan. Yesus mengajarkan perpuluhan? Firman itulah jawabannya sama Abu Juma. Pada Apa mulanya itu? adalah firman. Firman itu Nggak ada Allah sendiri. hubungannya itu Kenapa daging, nggak itu ada? anak Maria. Jadi maksudmu Yang kami saya hapuslah tanya, ayatnya itu? saudara, yang saya tanya, ada nggak dalil dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Nah, kalau kau tanya itu semua, pada mulanya adalah firman. Apa hubungannya? Itu karangan himne Plato yang diambil oleh pengarang Yohanes. Yang saya benar tanya, dulu. Yesus, bukan Yohanes, pengarang buku Yohanes. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan perpuluhan? Udah ku bilang sama Itu kan Abu Juma, pada kebanyakan mulanya adalah menangis si kamu ini, kawanku. firman. Alamak. Nangis. Lah itu ku Enggak, tanya, di- ada nggak di- dalilnya dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Ada, dengar ini. Mana, biar ku mana, jelaskan mana, sedikit. mana? Jelaskan sedikit. Iya, Pertama silakan. dengar dulu ya. Pada Ya. mulanya adalah firman. Firman itu Allah sendiri. Di kitab Maleaki, ujilah aku. Yang Ku saya jelaskan, tanya, kok jadi nangis? ada nggak ucapan Kok jadi Yesus nangis, kau tentang cuma aku jelaskan? perpuluhan? Apa hubungannya coba dengan Yohanes 1? Apa hubungannya dengan perpuluhan? Kalau sekarang kami melakukan perpuluhan, itu firman Tuhan. Itu Di perintah mana? Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Jelas, sekali lagi biar dapatmu Bang Juma. Di Pada mana? mulanya adalah firman. Firman itu Allah sendiri. Di kitab Maleaki. Astagfirullah. Di kitab Maleaki, pujilah aku. Disuruh Tuhan, disuruh dia tercatat di situ bayarlah persepuluhan. Nah, persepuluhan itu diberitakan dibayar kepada siapa? Ya gini kan, aku Nah, kan mulai kan? kembali ke Lewi-Lewi yang kamu bilang tadi. Iya, berarti ke suku Lewi, Cak Ayu. Aduh, supaya Dalil, saudara, supaya ada mungkin perbendaharaan di rumah Tuhan, ada di kitab Maleaki. Coba baca lagi dulu, baca. itu untuk suku Lewi. Kalau untuk Kristen baca 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat Jadi lain kalau telah kami kurampok. ngikut suku Lewi itu yang kau sampaikan, jadi eh. firman Tuhan itu nggak ada lagi sama kami. Ya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab lo. Jadi kami ini siapa ini menurut? Ya kamu itu pengikut Paulus menyembah roh-roh halus itu. Aduh, itu lain kan ini. Udah luar biasa lucu. sekali. Saudara tak ajarin 2 Korintus 11 nomor 8. Aku bilang kalau berbicara ayat, ya. Jemaat-jemaat Berbicara ayat, luar lain biasa. telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Itu dalilnya untuk Kristen itu dari Paulus. Kalau kamu berbicara Nehemia, kamu berbicara kemudian tentang kitabnya orang Yahudi, itu untuk Yahudi. Kalau surat-surat Paulus itu untuk Kristen. 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi pendeta-pendeta itu sifatnya bukan perpuluhan, tapi sifatnya 2 Korintus 11 nomor 8. Sampai di sini paham? Paham sampai sini, Bang? Enggak, saya Enggak enggak paham. apa dengan apanya, karena diputar balik kan gitu, enggak tertarik. Kok diputar balik pula? Tolong kau kasih saya dalil bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada selain suku Lewi. Kaidahnya, aturan mainnya, perpuluhan itu untuk suku Lewi atau untuk suku lain? Boleh nggak untuk suku Indonesia? Zamanku sekarang dengan zaman suku Lewi sama enggak? Ya ampun ya Allah ya Karim. Kitabnya Yahudi itu hanya berlaku untuk Yahudi, Cak Kangkung. Bukan untuk ente. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku hanya berlaku untuk Israel dan tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dalil. Kok jadi nangis lagi saudaraku ini? Aku gini, Juma. Kau pintar juga, Mbak. Dalil gitu kan. Dalil Kan ada dalilnya, saudara. Amsal 5 nomor 3 harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amsal 3 nomor 5. Jangan kamu berpegang kepada pengertianmu sendiri. Harus berdasar terhadap dalil. Bukan dalih, tapi dalil. Sampai sini paham? Enggak. Oh, enggak paham.
susah aku memahaminya karena diputar balikan semua itu masalahnya. Terbalik lagi ya Allah ya Karim. Kamu Iya. itu jemaatnya Paulus. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Alamak. Ampun aku sama kamu, tapi bukan ampun positif, tapi negatif. Iya. Masalahnya anak. Maafkan Ini saya ada mau kawan. kutanya lagi. Tunggu dulu, jangan dulu Maafkan potong saya lagi. Saudara Joel. Saya hanya memberi peringatan aja Bang. Silakan. Iya, aku nanya lagi dulu. Inilah kalau aku nanya dulu karena lihat kan pernah nggak Bang pacaran kan? Saya alhamdulillah orang yang ingin memacari aku tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya maunya nikah. Oh cukup satu gitu. Iya. Cukup satu ya. Berarti udah nikah gitu kan? Saya udah punya istri, udah punya bini, alhamdulillah. Oh ya. Inilah yang mau ku tanya sama Bang Juma dulu. Apa itu Memang kawan? kalau di Tanya lagi ke situ tertulis di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5 istri, 6 istri, 7 Sampai istri? 4. Islam Sampai datang itu membatasi poligami, bukan kemudian mengajarkan poligami. Islam datang bukan mengajarkan poligami. Islam datang membatasi poligami. Sebab nabi-nabi terdahulu tidak ada batasan. Berarti kalau satu poligami bisa lah ya. Bisa kalau dia mampu. Makanya Yesus tidak pernah membatasi satu istri kan. Tidak ada dalil di dalam Bible cukup satu istri, itu nggak ada. Cuma di Al-Quran yang ada. Al-Quran Al-Ma'idah yang menerangkan fawahidah, cukup satu. Kalau di Bible nggak ada itu dalilnya bang. Mau sampai geriting bulu hidung cari dalilnya, tidak Anda akan temukan itu. Nggak ada. Memang nggak diajarkan poligami di Alkitab. Berarti nggak ada larangan kan? Enggak. Ada nggak Maksudnya larangan poligami di kitab Anda? dilarang? Mana dalilnya? Nangis lagi nih. Mana dalilnya? Apa enggak? Ya mana dalilnya pelarangan poligami di Makanya Bible? ada ayatnya seperti ini. Makanya ada. Manusia- Justru Yesus mengajarkan kemudian poligami di dalam kitab saudara. Apa? Itu yang tertulis kemarin. Yang tertulis itu. Apa itu? Kecuali diceraikan kematian gitu. Ya, enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada, kok enggak ada. Jangan kau nipu-nipu di sini kawanku. Tidak bisa diceraikan Tidak bisa kecuali gimana? kematian. Buku Iya, kajian samamu. istri. Kalau 3 istri, 3-tiganya tidak boleh diceraikan kalau kecuali mati. Tapi itulah. yang saya minta dalilnya cukup 1 istri itu mana? Itulah Bang Juma kan. Udah diputar balikan Bang Juma Kok lagi. diputar balik? Ini aja pun diputar Saya balikan. dengan hormat minta beberapa kali dalil sama saudara. Saudara tidak pernah menunjukkan dalil. Saya saudara, kalau saya Itu sudah nggak minta dalil, rupanya kalau dibilang di kalau Alkitab saya kami sudah itu minta dalil, tidak saudara. bisa diceraikan kecuali kematian. Saudara. Itu enggak dalil itu. Itu istri, memang betul. Itu istri. Emang. Maka Nah, sekarang aku kan nanya tadi, kalau di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5, 7 gitu. Apa, sampai maksimal apa, 4 istri di Islam. Nah, di Kristen ini ada nggak pembatasan jumlah istri? Ada nggak? hanya 1. Mana dalilnya? Makanya kan di itu ayat Ikan tadi, kok minta tadi. Saya minta dalil. Saudaraku, kalau saya minta dalil, itu artinya saya siap menerima kesalahan. Tunjukkan dalil itu. Kalau ada saya salah. Tapi kalau tidak ada berarti saya benar. Nih, tak kasih contoh. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dengarkan saya baik-baik. Yesus berkata kepada mereka, Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Paham tak itu maksudnya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk kerajaan Tuhan, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi istrinya berlipat kali ganda itu apa namanya? Poligami atau apa?
Woi, kawan. Woi, Poligami atau apa? Woi, woi, Woi. woi. Woi, woi, woi. Tidak ada batasan, lipat kali ganda kata Yesus. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dalil. Aduh, cuma luar biasa banget. Jangan nangis kawan. Makanya kalau saya minta dalil, saya berarti minta untuk dikritik kawan. Kalau saya minta dalil, berarti saya minta dikritik. Tapi Anda tidak menunjukkan dalil. Justru dalil poligaminya saya tunjukkan gitu loh. Makanya pastor itu kawin diam-diam. Di depan kalian itu nggak nikah, tapi di belakang periksa kamarnya. Oh, banyak kali kondom bocor. Ini udah luar biasa. Aduh, udah menuduh enggak ini. Oh enggak, itu fakta real. Banyak Di mana teman-teman saya faktanya? pastor yang sudah mualaf. Tanya Bang Handi tuh. Luar biasa, memang luar biasa. Yang ditemukan di barat, pemakaman anak bayi itu, anak bayi dari mana itu? Coba buka di Google sekarang. Betapa banyak kemudian ditemukan di biara-biara kuburan-kuburan anak-anak Enggak, kecil, kalau anak-anak memang bayi. kalau Dan memang anaknya berani siapa Haji. itu Bang? Halo, 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 halo Juma, halo Juma. Kalau memang Iya. beraninya kau menampilkan data itu pastor-pastor ini, kan ada YouTube-mu kan? Iya. Ah, coba Ada nggak yang sampaikan bisa dulu di buka? YouTube-mu itu. Ada nggak yang bisa buka kamera? Ditemukan ribuan kuburan anak kecil. Enggak, Coba. maksudku pastor yang kamu bilang itu di Indonesia atau di luar mana? Di mana nih? Di luar negerinya banyak, di YouTube ada, di internet bertaburan, kawan. Alamak, bagaimana tidak menyalahi kodrat? Tuhan memberikan kita kemudian kelamin, pasangan. Perintah Tuhan apa? Beranak cucu lah. Kok pura-pura jadi orang suci? Lalu gimana cara dia melampiaskan spermanya coba? Lo kok nangis? Masa tiap hari tulis tangan? Itu semua sudah punya panggilan masing-masing. Alamak. Anda pernah tinggal sama Jangan pastor, ratakan saudara? semua, jangan kau Anda ratakan pernah tinggal semua. sama mereka 24 jam? Jangan kau ratakan semua Juma. Alam, nggak usah terlalu jauh, saudara. Pendeta Ah, kalian inilah- yang inilah punya yang tai lalat, kumaksudkan. saudara Jol. Itulah bangganya saya. Saudara Seperti yang Jol, kau bicarakan tadi, yang saya jangankan kau bicarakan pastor, tadi. saudara Jol. Jangankan Benar, pastor, sedikit, saudara sedikit. Jol. Pendeta Sedikit. saja Joshua Teu kemarin ribut gara-gara tai lalat di nonotnya, salah masuk lubang. Itu ada istri saja, ada istri aja, senjatanya si Uco masih salah lubang. Apalagi yang tidak punya bini. Alamak, jangan munafik lah kita. Jangan munafik. Kita ini makhluk biologis, kawan. Oke. Ginilah Bang gitu, Juma, saudara, kan? ya. Semua yang kau sampaikan itu, semua yang kau sampaikan itu, Ada datanya, enggak, ada dalilnya. ada datanya, tapi semua kau putar balikkan. Sekarang begini, Sekali lagi. saudara Jo. Ini Semua- anggap enggak, saja. sedikit lagi lah dulu, biar Oke, sabar. aku juga mau Tunggu, istirahat tunggu. ini, bro. Anggap Istirahat saja juga, teman-teman kita yang ada di atas ini adalah kemudian pagar betis. Kita aja berdua cakap. Yang di bawah kita anggap sayur kangkung. Yang di YouTube juga kita anggap Cak Ayu aja semuanya. Saya mau tanya sama saudara, pernahkah saudara tertarik kepada wanita lain selain istri Anda? Kalau sekarang itu saya punya istri, enggak lagi. Hah? Enggak tertarik sama wanita lain gitu maksudnya? Enggak. Enggak kagum? Karena saya mempertahankan istri saya. Kenapa? Bukan masalah mau langsung kau hantam wanita lain, enggak. Yang saya tanya, apakah kamu tertarik kagum kepada wanita lain selain binikmu? Itu berbicara tertarik ini banyak itu nafsu apa segala macam. Bukan nafsu, tertarik aja, kagum. Enggak, kalau mengagumi saja, oh siapa itu cantik ya wajar. Kalau saya mau normal. Sudah ada kata, cantik ya.
Itu butiran-butiran syahwat yang berbicara itu, saudara, secara natural. Karena laki-laki memang dicipta untuk tertarik kepada sesamanya wanita. Sesamanya wanita pula. Sesamanya manusia, lawan jenisnya. Saking hebatnya manusia itu, kepada sesamanya aja dia jatuh cinta. Ada kan? Kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi ketika saudara sudah mengatakan, ya sekedar mengagumi, enggak, iyalah. Tapi kalau untuk nafsu, alamak. Laki-laki kalau sudah kagum kepada wanita, itulah perbedaannya kami sama Juma. Oh ya, itu pembelaan karena takut dihantam sapu lidi sama bini dari belakang. Saya tahu. Kau bilang pembelaan. Saya tahu. Saudara takut dihantam sapu lidi sama ibunya dari belakang. Saya ngerti, saya maklum itu. Saya maklum juga. Oh, saya maklum itu, saudara. Ketika ada acara-acara besar, di situ hadir tokoh-tokoh agama dari kalian. Setelah mereka kemudian melakukan ini, kegiatan ini, alamak, kemana mereka pergi? Aduh, sudahlah. Teman saya banyak, kawan. Itulah dulu Bang Juma, pertanyaanku tadi. Iya. Kenapa saya tanya tadi udah menikah, pernah pacaran? Langsung jawabannya begini kan. Jadi logikanya kan, kalau kita waktu pacaran, kalau kita selingkuhi pacar kita pasti sakit hati gitu. Itulah dulunya. Apalagi seperti itu jadi istri kedua, ketiga. Itulah perbedaannya kami sama Juma. Di pemahaman kami yang disampaikan oleh Kristus Yesus itu enggak ada seperti itu. Sekali menikah, kecuali meninggal. Sekarang mana dalilnya cukup satu istri? Bukan, enggak ada seperti yang disampaikan Juma itu. Tapi gini loh. Masalah generasi. Mana dalilnya cukup satu istri? Mana? Karena di Indonesia ini, saudara, di Indonesia, dengar, Islam 88%, Kristen cuma 7%. Tapi kalau kita lihat statistik, lebih banyak dari kalian yang 7% dibandingkan 88% ini yang poligami. Alamak. Bahkan kalau Anda lihat Kristen yang lebih dulu dari Kristen Indonesia di luar sana, mereka tidak mengenal itu kawin apa, nikah itu apa. Bang Juma, gini. Ada bahkan di luar sana gereja-gereja bisa menikahkan laki sama laki. Apalagi kalau cuma sekedar perempuan. Dengar dulu. Sudahlah. Sekarang aku nanya, ada rencana mengambil poligami yang lain? Saya, kalau poligami itu berat, fawahidah, dan diminta kemudian untuk adil. Bagaimana bisa adil coba? Bagaimana bisa adil? Sesuai dengan Al-Quran. Harus adil. Wajib adil, wajib adil. Ya, lakukanlah dulu. Nah, sekarang bagaimana saya bisa menciptakan adil ketika saya tidur malam pertama istri kedua? Bagaimana perasaan istri pertama saya? Adil nggak? Mampu nggak saya menciptakan rasa bahagia ini yang ada pada istri kedua hadir juga pada istri pertama? Bisa nggak? Kira-kira? Bisa atau tidak? Sebenarnya nggak bisa poligami. Nggak bisa. Maka Allah mengatakan fawahidah, cukup satu. Kalau kamu tidak sanggup kemudian menghadirkan rasa adil terhadap mereka, maka fawahidah, maka cukup satu. Saya juga mau, bro. Mau. Ada 427 wanita yang antri sekarang minta dinikahi sama Bang Suma. Tapi sayangnya saya tidak mampu menciptakan rasa adil terhadap yang pertama. Yang pertama, tidak bisa kuciptakan rasa adil itu kepadanya pada saat aku berbulan madu dengan si dia. Yang kedua, dia di rumah lagi ngapain, hatinya seperti apa, maka saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Apa solusinya? Fawahidah. Jadi itulah pertanyaanku Bang Juma ya. Siap, saudara. Karena sudah malam ini baru yang kedua ada tadi pertanyaan yang pertama tadi. Kok bisa lah si Juma ini berteman sama orang sesat? Oh, tidak bisa gitu, saudara. Nabiku Nabi Muhammad, dengar. Nabiku Nabi Muhammad mengatakan apa? Apabila kami umat Islam kemudian membenci atau memerangi
orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, apa kata Rasulku? Dia bukan dari kelompokku, dia bukan umatku, bahkan dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan itu. Oh gini. Makanya gini, yang punya contohnya yang punya Facebook, punya YouTube ya nggak mau mengikut sesuai ajaranmu, tetapnya kau anggap saudara? Selama mereka tidak memerangi Islam, mereka adalah saudara kami. Mereka adalah ciptaan Tuhan kami yang masih butuh pencerahan. Bukan memerangi, tapi contohnya ceramah lah Pak siapa Juma ceramah, tapi nggak tertarik sedikit pun, nggak mau tertarik. Yang punya Facebook, yang pencipta Facebook, yang punya pencipta TikTok ini, gimana? Kalau nggak sesat itu gimana itu? Bersaudara aja sama orang itu? Bersaudara, kita semua ini bersaudara. Cuman ada di antara kita ini yang kufur, kafir. Ada yang memerangi. Itu gimana sih? Berbicara perang itu yang kau sampaikan tadi gimana itu artinya? Yang memerangi itu maksudnya menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Rasulullah secara terang-terangan. Itu artinya dia memerangi Islam. Selama mereka tidak memerangi, tidak melakukan hal itu, mereka semua adalah saudara-saudara kami, termasuk Anda. Coba Anda rasakan di Indonesia ini, Anda tenang nggak hidup di tengah-tengah mayoritas Islam? Tenang. Ya Alhamdulillah, itulah bukti bahwa kami mencintai kalian. Enggak. Inilah bukti. Anda itu sering menyampaikan kami itu sesat, tapi kami tenang. Loh, yang sesat memang harus dikatakan sesat. Cak Ayu, merah katakan merah, hitam katakan hitam. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Itu kan pemahamanmu yang bilang kami sesat. Nah sekarang kalau pemahaman saya itu salah, bantah. Mari kita diskusi ilmiah. Suara boleh keras, kita boleh tegas, tapi di dalam tetap dalam ranah bingkai persaudaraan sebagai anak bangsa. Udahlah, ampun aku sama kamu kalau berdebat seperti ini, karena semua yang kau katakan putar balikan. Lagi-lagi saya disuruh mutar balik. Saudara. Makanya nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Gini Pak Bang Juma. Iya, gimana? Semakin Anda menyampaikan seperti itu, kami nggak makin suka, makin apa? Nggak kesur sama pembicaraanmu itu. Enggak masalah, saudaraku. Karena apakah Anda tahu ketika kemudian Nabi Isa datang, Yesus datang, apakah iblis senang? Tidak. Iblis pun tak senang. Orang-orang Yahudi yang benci kepadanya pun tak senang. Ketika Tuhan menciptakan Adam alaihissalam, apakah iblis senang? Enggak. Ketika Adam menyuarakan kebenaran, apakah iblis senang? Enggak. Begitu juga yang ada sekarang. Ketika kami umat Islam menyampaikan kebenaran, apakah iblis senang? Tidak senang. Saya menggaungkan Yesus orang suci. Yesus adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang disalib, bukan dia yang ditombak, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditelanjangin, bukan dia yang diludahin. Salahkah saya membela iman saya, membela Yesus? Apakah Anda ingin mengatakan kamu salah? Yesus itu yang diludahin, Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, bahkan Yesus yang dibunuh. Silakan dengan iman Anda yang menghina kepada Yesus. Tetapi saya tidak. Saya tidak menghinanya. Saya mendudukkan sebagai manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dipitnah oleh Bani Israel sebagai anak haram, anak zina. Tetapi saya mengatakan tidak. Nabi Isa adalah manusia yang suci. Yesus adalah manusia yang suci, terkemuka di dunia dan kelak akan datang menjadi hakim bagi manusia. Cuman kalian ajanya yang mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Kalian kan? Kami tidak. Yesus manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Mengajak Bani Israel untuk kembali mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi kalian tidak. Kalian justru mau Yesus yang mati untuk dosa-dosa kalian. Sebenarnya kalian ini siapa sebenarnya? Kami siapa? Ya. Kami semua pengikut Kristus. Bagus. Saya iakan. Yes, betul. Kristen adalah pengikut Kristus. Betul itu. Tapi Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus yang diterangkan oleh Yesus kami di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan saja. Pilihan juga.
kalian memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus yang kami pahami, dia adalah nabi dan rasul hanya untuk Bani Israel, mengajarkan dirinya dan kepada pengikutnya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan Tuhan yang turun menjadi manusia. Itu ajaran Kristus palsu itu. Tapi silakan dengan iman Anda, la ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang saya tahu. Kebetulan saya adalah aktivis, pecinta Bible, pecinta Al-Quran yang mengkaji dan menelaah, meneliti, mentadaburi siang dan malam Al-Quran dan Bible. Itulah Bang Suma. Kalau ada yang saya sampaikan bertolak belakang dengan iman Anda, mungkin Anda harus ngaca, barangkali Anda jauh dari Bible. Karena Bible menerangkan bahwa Yesus itu endingnya dalam kajiannya, dalam posisinya sebagai guru kepada Bani Israel, hanya utusan Tuhan yang diberi mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan dari Tuhan yang mengutusnya, bukan Tuhan. Iyalah, kau simpulkan lah, itu kau simpul, tapi kesimpulanmu salah semua. Ya udah, silakan Iya, aja, salah. bantah Jadi, terus. bagaimana? Bantah terus. Iya, memang kami bantah karena kau nggak percaya sama Yesus. Saya percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Yesus Tidak, berkata kau dalam percaya Yohanes sebagai- 5 nomor 36. Percaya nggak engkau Yesus itu juru selamat? Yes, juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam, akar kata dari Islam. Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Yesus bukan juru Kristen. Catat itu. Jadi Saya maksudmu, beriman. Yesus itu Tuhannya Ya. Islam, itu maksudmu? Yesus bukan Tuhan. Yesus sebagai juru selamat hanya jalan menuju kepada Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Harus melalui Yesus. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya saya beriman kepada Yesus. Saya tidak beriman kepada Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu. Karena yang keluar dari kubur itu bukan anak manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria adalah anak manusia. Dua oknum yang berbeda dengan nama yang sama. Yesus Kristus yang manusia dan Yesus Kristus yang bukan manusia. Tanya Paulus sebagai nabinya Kristen, wahai Paulus, Yesus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Pasti dia akan mengatakan, Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Ternyata Yesus kita memang berbeda. Yesusku adalah anak manusia, Yesusmu bukan anak manusia. Sama dengan Yesus itu dua tetapi satu nama. Itu jelas itu. Enggak hanya satunya Yesus, bro. Dua, yang kami kawan. sembah. Dua Hanya bahkan satu, banyak. bro. Enggak usah Banyak. tambah-tambahi, bro. Yesus berkata, waspadalah Nggak usah, kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Kristus. Maksudnya di situ akan Maksudnya muncul apa? nanti orang-orang Apa? yang mengaku Yesus. Itu Ya. maksudnya itu. Mengaku Betul. begini, mengaku Dan begini. berkata, Akulah Kristus. Bukan berarti Yesus Kristus juru selamat yang kami sembah. Oh, tidak begitu. Sekarang itu, Pak. Makanya gue bilang begini. itu, Mak. Begini, kamu saudara. banyak tahu firman Tuhan, tapi semua kau balikan. Oke. Itu yang Yesus maksudku dari ketika tadi. meminta sedikit. Yesus ketika meminta kepada orang-orang di Bukit Zaitun agar waspada kepada penyesat, Yesus berbicara kepada Yahudi atau berbicara kepada Kristen? Nah, ayo, kalian aja yang kegeeran, kalian aja yang kepedean, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Nehi merica ketum berjahe. Yesus berbicara kepada Bani Israel. Waspadalah kepada Kristen yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka semuanya akan membuat kejahatan. Itu maksudnya. Yesus ketika duduk di Bukit Zaitun, ketika duduk bersama muridnya di Galilea, ketika dia berkunjung ke Yudea, Yesus bersama dengan orang-orang bersunat yang tidak makan babi, yang melakukan sabat dan menyembah hanya kepada Elohim Rabbus Samawati wal Ar. Bukan seperti Aliteng.
Aliteng itu kelompok Roma Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Itu dalil. Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus? Oke lah bro. Oke bro. Oke. Baik. Di situ jam berapa ini bro? Di tempat saya baru 23 lewat 40 menit. Saya di Sulawesi. Beda 3 jam. Ya. Oh, Setengah jam. Di mana itu dalilnya? Di mana itu dalilnya aku diutus terhadap kepada orang-orang yang tidak bersunat? Coba tunjukkan kalau ada lompat. Galatia 1 Ya, sebentar, nomor 11, Bang. Galatia 2 nomor 8. Jangan ragu kalau dalil sama saya, saudara. Silakan. Enggak, aku mau pamit dulu kan. Iya, silakan. Pamit dulu Bang. aku, bro. Masukku satu bahasa, satu kalimat untuk Bang Juma. Tolonglah Iya. dulu jangan banyak menghina pendeta-pendeta atau memutarkan balik apa firman Tuhan kami. Itu aja pesanku ya, bro. Oke. Tuhan Yesus Terima memberkatimu, kasih. bro. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Yesus memberkatimu. Terima kasih Yesus. Pak Joel, Tuhannya Yesus memberkatimu. Ya, oke, sedikit mengulas ya teman-teman, tadi mengenai persepuluhan itu bisa dilihat di bilangan 18:21. 18, iya. Ya, terima kasih Bang Juma ilmunya. Sama-sama. Ya, tamu berikutnya ada Halmahera ya. Oke, silakan Bang Halmahera dengan sopan dan santun ya Bang. Baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, 16. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Saya bilang tunjukkan kalau ada lompat saya dari Monas. Galatia 1 nomor 15. Jangan terlalu lebay lompat dari Monas, lompat dari toilet aja. Masalahnya nanti saya cuma satu. Bagaimana kau mau lompat dari Monas kalau begitu? Bentar ya. Berapa tadi Galatia berapa? Galatia 2 nomor 18. Oke, bentar ya. Iya. Galatia 2 nomor 8, sorry. Akulah Yesus yang kau aniaya. Macet kayaknya Bang Juma. Soalnya saya cek datanya benar. Galatia 2 nomor 18 tadi ya. Galatia 2 Nomor 18 tadi ya. 8, Cak. Nomor 8, nomor 8. Oh, nomor 8. Betul. Iya. Kalau di Galatia 1 nomor 15 itu untuk non-Yahudi dia. Galatia 2 ayat 8 gitu. Iya. Oke. Ketemu Cak Kangkung. Iya. Tadi terjun dari Monas. Jangan ke Monas, jangan. Mumpung Monasnya emasnya belum diganti nih, ya. Nanti emasnya diganti sama gua nih kalau loncat. Mana. Bisa aja dia bilang mau lompat dari Monas, padahal Monasnya lagi tutup. Ntar alasannya lagi tutup, gak jadi loncat. Naik aja di atas beca, lari 100 becaknya, habis itu kau loncat dari beca. Di mana Jangan di sini dari- Paulus? Galatia 2. Di mana di sini Paulus? Enggak ada Paulus di sini. Lah itu suratnya siapa itu? Suratnya siapa itu, Bang? Coba Anda baca data sebelumnya tuh. Alamak, susah juga ini. Kalau pintar silat lidah ini kayak ini. Bentar. Galatia Iya. Nomor 8. Galatia itu tulisannya Paulus. Itu bukan firman Tuhan, tapi suratnya Paulus, pendiri agama Kristen.
pengajar itu Paulus itu pengajar itu. Iya, nabi, dia nabi palsu. Bukan nabi, rasul, murid Yesus. Iya, kalau rasul berarti nabi. Kalau rasul berarti nabi. Nah, kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia dapat 13 bukunya? Dari mana? Dengar Bung. Kalau dalam Alkitab itu kalau rasul, kalau nabi. Jadi kalau beda. semua nabi, nama-nama nabi tertulis. Kalau Anda mengambil istilah rasul itu kan dari Al-Quran. Rasul itu level kedua setelah nabi. Nabi dulu baru jadi rasul. Kalau bilang kekristenan bro, Kenapa kamu pakai istilah rasul kalau kamu tidak mau kalau tidak kembali kepada makna yang sesungguhnya? Harus sesuai dengan dasarnya dong. Dengar rasul itu murid-murid Yesus, bukan nabi. Tidak ada rasul murid Yesus, nggak ada. Itu karangan kalian. Loh, kok jadi rasul? Rasul itu bahasa apa rupanya? Rasul itu bahasa apa? Iya, makanya murid Yesus itu. Ya murid. Bukan rasul kalau murid. Iya, di dalam kekristenan murid-murid Yesus itu rasul. Iya, kalian salah karena telah ditipu oleh lai. Rasul kok dipakai. Dalam original teksnya apa? Apa salahnya? Salah karena kamu menggunakan pada tempat yang tidak benar. Tempatnya Bodoh orang ini. Terserah pula kau bilang. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Harus kau kembalikan kepada makna dari mana asal kata tersebut. Enggak, kembali ke yang tadi Bang. Kembali ke yang disuruh loncat ke Monas. Galatia 2 Kabur nomor dia, 8. takut loncat. Kembali ke situ Takut Bang. loncat dia. Tolong dibaca ayatnya. Nanti saya antarkan Bang ke Monas Bang. Saya siap antar ke Monas. Baca ayatnya Bang. Siap, kita kawal. Galatia. Bang, baca dulu sama Bang Halmaira. Baca dulu. Saya yang akan nganter Abang. Saya akan nganter Abang ke Monas ntar. Ayo Bang, baca. Paulus bukan nabi katanya. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Alamat Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Jangan ke situ dulu Bang. Bang cuma jangan ke situ dulu. Satu-satu dulu. Saya mau siap antar ente ke Monas. Galatia. Persiapan kita mau ke Monas dulu, Kita Iya, ke Monas dulu. sama Bang Andi. Bang, kita antar Bang ya. Kita antar ya. Siap. Berdua ya. Kisah Para Rasul berapa? Ayo. Halmaira, Galatia 2 nomor 8. Galatia 2 nomor 8 dibaca dulu. Nabi, bentar. Masalah nabi ini penting. Ini. Tapi gagahnya mau lompat dari Monas. Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Habis itu 13 nomor kemudian di 1. Monas. Oke. Fotonya yang disuruh lompat, fotonya itu. Fotonya kan onyet itu. Kisah Para Rasul. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa Antioquia. Antioquia. Bukan di Yogyakarta, di Turki. Antioquia. Antibiotik. Antioquia. Lalu ada beberapa nabi dan pengajar. Ada beberapa nabi dan pengajar. Dan Nabi itu pengajar atau bukan? Bukan. Pengajar itu murid-murid Yesus. Jadi Saulus itu murid Yesus, sudah jadi murid dia di situ. Makanya ini dibilang Kisah Para Rasul. Enggak, yang saya tanya, ketika di Antioquia, Saulus itu sudah murid. Kenapa? Sudah. Oh, jadi sebelum dia menjadi Paulus, dia sudah jadi murid memang. Di saat Saulus itu dia sudah murid. Dong, di situ kan dia kan di situ pengajar dia. Oh. Tapi kenapa disebut Saulus di situ? Ya kan sama aja. Oh, sama, berarti sama aja dengan Nabi kan? Pengajar Nabi sama aja kan? Bukan, beda. Kok beda? Ya, kalau pengajar itu murid-murid Yesus yang memberitakan Injil. Alamak. Kalau di Nabi situ. Nabi itu yang memberitakan Taurat. Oh, di situ. Jadi Barnabas di situ Nabi atau bukan? Barnabas. Bukan. Oh, bukan Nabi dia. Bukan. Jadi yang Nabi siapa? Simeon. Di mana dalilnya Simeon Nabi? Nggak, ini penasaran di Monas ini Bang. Penasaran Monas ini bener. Masalahnya Bang Andi.
Itu penontonnya pada penasaran. Monas coba dibuka dulu bang. Dengar dulu, Iya, dengar masalahnya Monas, kan Monas, Bang. Monas. Dulu bang, Galatia bang. Bentar. Masalahnya kan di sini tertulis. Iya, buka, ada beberapa buka. nabi. Open Iya, cam lagi, open cam lagi bang. sudahlah. Saulus bukan nabi, anggap saja, Bentar ikuti dulu, aja. bentar Nah dulu. sekarang Monas bagaimana nih Ya, Monas? bentar dulu. Udah Saya dong. luruskan. Udah. Masalahnya kan di sini tertulis. Masih takut mati dia bang. Bentar. Masih takut dia mati. Bentar. Di sini Terlalu kan besar tertulis- mulut. Loncat sini di kan Monas. tertulis ada beberapa nabi dan pengajar. Itu kan sudah berbeda yang punya. Iya nabi dan pengajar. Paulus itu pengajar. Loh, Dia kenapa? juga sekarang dia menerima Injil kan. Dia kan Kalau menerima semua- wahyu. Dengar dulu dong, dengar Berarti dulu dia dong. nabi dong. Dengar dulu dong. Aduh, yang menerima wahyu itu nabi termasuk Yesus. Oh, berarti Musa, Yesus nabi. Daud, iya, jelas. Oke, jadi Paulus ini menerima wahyu atau tidak? Tidak. Jadi 13 bukunya ini karangan semua. Dia memberitakan Injil. Iya, yang saya tanya 13 bukunya ini karangan semua atau wahyu? Bukan, itu cerita dari Yesus. Iya. Yang ditulis dari Yesus. Hai, udahlah, kembali ke Galatia 2 nomor 8 tadi, silakan. Kabur bang. Kabur dia. Udah malu lompat dia. kayaknya dia. Udah lompat Itu lompat dia. dia. Nggak ada yang kick ya, nggak ada yang kick. Udah lompat dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabur. Bentar itu. Dari kali lompat dari Monas. Padahal kami ingin membantu ya, membantu ayat yang tertulis di dalam Bible mereka. Itu dikatakan di dalam Filipi 1 ya, Filipi 1 kalau tidak salah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo saya antar. Nah, datang lagi. Ayo saya antar. Bukankah mati itu adalah keberuntungan? Tetapi berapa banyak pastor pendeta mereka terkena kanker, tapi mereka sibuk untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bukankah keuntungan? Ternyata hoak ayat itu. Ayo saya bantu ente. Saya bantu ente lompat di Monas. Mana naik lagi? Naikin lagi dong. Moderator naikin lagi. Udah Mohon maaf sudah ya. mati kok dinaikkan. Gimana ceritanya orang ini? Tapi mohon maaf kalau Monas Loncat dari malam Monas ini, mati lah, disuruh naik lagi. Monas malam ini tertutup, tapi bisalah kita mungkin minta teman ya buat buka karena ini emergency toh. Ya juga sih. Monas. TF. Ini kok langsung tenggelam ini, jangan-jangan nunggu report ini. Selamat malam Kinyong. Selamat malam Kinyong. Loncat Monas nih ya. Selamat malam. Wah. Ini gara-gara yang tadi jadi pada ngeri nih, lompat semua jangan-jangan. Selamat malam Dirman J. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, silakan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Dari mana Pak? Dari mana Pak Dirman? Alhamdulillah. Dari Muslim atau dari Kristen Pak? Muslim dong, Islam. Alhamdulillah kalau Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan atau tidak Pak? Kami sedang diskusi di sini Pak. Iya. Saya tadi mendengar Bang Suma luar biasa ilmunya. Nah ini Monas ada lagi nih. Kita sambung lagi. Bentar kita sambung lagi ya. Monas Galatia lagi. 2 nomor 8. Silakan Pak Halmahera. Bentar. Masih hidup. Masalahnya si Jun ini pernah gonta-ganti ayat ini. Bentar. Masih hidup dia. Kau mau jujur nggak kalau kau sering kau ganti-ganti ayat? Juma, kau mau jujur nggak kalau kau sering gonta-ganti ayat? Emang saya lari. Nabi cabul. Hah? Kau pikir saya Belum lari? setan buaira. Mau saya buktikan nggak? Astagfirullah. Jangan kejang-kejang Bang Sakman. Ayo Galatia 2 nomor 8 coba. Kau pernah bilang di Alkitab itu tertulis bunuhlah orang-orang yang tidak bersunat.
Masih ingat nggak sama omongan? Sebentar, Pak. Wah, itu sudah Bentar dulu. Bentar itu dulu, Pak. potongannya, potongan PT-nya itu yang sudah dipotong. Galatia 2 nomor 8, Kamu nggak usah Pak. berdusta, Juma. Kamu nggak usah Pak. berdusta. Galatia 2 Terserah nomor mulai. 8. Kamu pikirinlah masa depanmu. Jangan terlalu, kalau berbuat dosa itu yang secukupnya aja. Jangan terlalu. Yang tadi mau loncat ke Monas kalau ada dalilnya mana? Kok kamu lagi berhenti di situ? Kamu harus pikirin juga masa Kamu depanmu. aja Jangan keciduk terlalu- malam ini berdusta. Kau bilang kau mau loncat di Monas kalau ada dalilnya. Kamu yang mutar balik. Oke, kita jelaskan ya. Bentar. Silakan. Saya minta lagi HP teman saya bentar. Tadi udah diminta sama teman saya pinjam lagi. Bentar ya. Silakan. Baca dulu dong Monas 2 nomor 7. Iya, saya mau pinjam HP teman Galatia. saya. Tadi kan saya pinjam HP teman saya, ya kan? Tapi handphonenya udah minta, makanya saya minta lagi balik. Bentar dulu. Kalau baca Alkitab itu bukan seperti Quran. Di atas udah ngomongin Maryam, di bawah ngomongin Adam. Seperti itu. Iya, karena bukumu itu buku cerita yang disusun alias karangan. Yang disusun, Kitab ini ditulis secara terperinci, itu bukan karangan. setiap tahun diedit, diperbaiki, dikoreksi. Wah, mau muntah. Itu apa dalam kurung? Nanti diedit lagi. Malah kabur. Dia terjun lagi dia. 2 kali berarti. Baca dulu Pak, Monas 2 nomor 7. Orangnya nggak ada, gimana Bang Andin ya? Orangnya nggak ada. Oke, saya bantu ya, baca Galatia 2 nomor 8 di TB. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku, menurut Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Lompat ke Monas ya, lompat dari Monas. Iya, dengan sombongnya kalau ada dalilnya aku loncat ke Monas. Dasar pengikut Kristus. Tipu-tipu aja lo. Duh, ini penghujat ini, Sakman. Biarin aja, gak apa-apa. Sakman. Selamat malam Pak Sakman. Report. Direpotin akun Dewa lu. Ya, Pak Sakman jangan dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo teman-teman di follow akun saya yang Bang Suma 18, 3.000 teman di sini di follow dong. Ya. Biar akun saya Tolong bisa dipakai teman-teman di follow. spesial. Ya. Tolong di follow teman-teman. Kalau nanti ada Oten yang mau naik, dah cukup turunkan aja Dinda. Buka masker lo, Zuma. Kenapa kau mau cium Biar lo gigiku? sumbing. Ya, kau mau cium gigiku mau? Dasar. Di follow ya, karena tadi kami yang meminta ke Bang Juma agar supaya akunnya 2 dinaikkan, biar yang baru di follow. Itu yang dibuat bicara itu yang baru di follow dua-duanya. Juga yang kami juga Dewa, Bang Rizal, Bang Handi juga, Ustadz Arif baru juga akunnya. Di Masya follow. Allah ini. Ada juga yang kasih THR Ya, kita. tolong di follow. Gift. Terima kasih jazakallah khair. Bang Juma 18 kalau capek boleh pindah ke 01 Bang. Jadi kami malam ini mengumpulkan tendangan hari raya untuk mengantar saudara kita ke Monas. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini yang kasih gift ini niatkan infak ya untuk amal jariah kan gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Anda mendukung ilmu yang bermanfaat, amal jariah sehingga tidak terputus kemudian amalnya. Lagian ini bulan suci Ramadan kan gitu. Masya Allah. Kasih dulu. Cuma Interaktif dulu ke netizen bentar, 1 menit. Biar netizen juga nggak ngantuk. Teman-teman, kalau malam ini nanti kita anterin dia ke Monas, kalian ingin berbagi apa? A. Pinjamin mobil. B. Tali. Karangan bunga. C. Karangan bunga. D. Tandu. E. Semuanya benar.
Ya silakan diketik aja di bawah. Lanjut. Ya, diketik teman-teman jawabannya biar clear. Ya, kita dukung terus Komal Ustadz Tahta ini supaya tidak kena tombak ya. Ini ada tamu lagi, ya turun dia. Ya, Ada yang menumbang tandu. Bang, boleh nggak minta sedikit ini bang? Ini kan di tempat dewa kan ada satu masjid bang. Masjidnya itu apa sih keadaannya kurang baik-baik saja. Maksudnya itu kotor gitu bang. Kalau ada Iwan Pilah yang mau ngebeliin vakum cleaner ya, vakum cleaner tidak berupa uang. Ingat ya, Dewa tidak mau berupa uang. Vakum cleaner yang harga 200.000, 300.000 mungkin mau menyumbangkan, silakan kirimkan ke Dewa. DM ke Emang Dewa, ada ya. vakum cleaner harga segitu? Ada bang, ada. Oh, ada. Yang kecil. Vakum cleaner. Khusus buat debu aja bang. Vakum cleaner mini ada kok itu. Iya yang kecil. Tapi itu bukan nubuatan loh ya, ular makan debu, bukan loh. Ini sih kalau ada ya, kalau ada, insya Allah itu akan menjadi amal jariah ya. Dewa cuma membutuhkan itu aja. Tapi kalau mau ditambah, oh Mas Dewa, saya pengen dong ngasih AC, nah itu pasti Dewa taruh di rumah Dewa itu AC-nya ya. Jadi vakum aja itu. Pintar. Nggak sia-sia gue ngajarin lu. yang penting vakumnya amanah ya bang. Bang Rizal kalau naikin noten kalau ngomong sambil akunnya Bang Juma ya, Iya. setiap ngomong dipromosikan ya, disuruh di follow gitu. Siap. Izin Ustadz, itu moderatornya belum di checklist semua, jadi belum bisa naikin ini Loh. permintaan Ustadz. Wong tadi udah pasrah ke sampean gimana? Saya udah lihat itu. Siap. Selamat malam Pak Yogi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, itu akun sahabat Bang Juma official itu siapa tuh bang? Kalau lagi aktif nggak sekarang? Lagi live nggak? Sering kali dia live apa minta koin gitu. Oh, itu bukan kita, itu bukan kami itu. Oh, Bukan. Islam apa Oten itu? Oten itu, Oten. Oh. Oke lah, sorry ya bang. Iya. Kayak itu aja. Makasih bang. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba Bang Rizal, periksa Bang Rizal. Siap. Ya, sekedar informasi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan 3.000 orang. Memang kelakuan dari tetangga sebelah seperti itu ya, menyamar-nyamar sebagai sahabat Bang Juma. Tapi untuk lebih pastinya apakah itu Bang Juma atau tidak, teman-teman bisa dicek di YouTube official dari Zulkifli M. Abbas ya teman-teman ya. Jika sedang online, posisinya di mana akan kelihatan di roomnya Iya, Ustadz betul. Tahta seperti itu teman-teman. Betul. Seperti itu, Nah, itu teman-teman. solusinya. Betul. Tuh, saya baru kepikiran. Jadi kalau ada akun Bang Suma yang sedang live, itu sudah pasti live juga di YouTube tuh. Dapat dipastikan live di YouTube. Kecuali Bang Suma kadang di luar, misalnya di tempat makan atau lagi di atas kendaraan. Tapi di situ Bang Suma pasti buka kamera. Jadi teman-teman tahu, oh ini Bang Suma. Nah, untuk memastikan ketika tidak buka kamera itu adalah Bang Suma, cek di Zulkifli M. Abbas Official. Kalau di channel Zulkifli M. Abbas itu tidak live YouTube-nya, berarti itu bukan Bang Suma. Itu ya teman-teman. Terima kasih Saudara Rizal sudah memberikan solusi agar teman-teman kita nggak salah Siap. akun. Siap Bang Juma. Ya ini Iya. sekarang mumpung Ya. akunnya ada 2 di atas, ini kesempatan follow cepat. Bang, Dewa ucapkan terima kasih ya kepada Iwan Pilah. Tadi Ini sudah ada pendeta yang mau menyumbang. Rosalina ya? Sudah Carolina ada yang bukan? menyumbang. Sudah ada yang menyumbang bang ke tadi mengenai soal vacuum cleaner. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Insya Allah nanti kita sebutkan namanya. Ya. Terima kasih banyak. Sudah ada ya. Soalnya yang dibutuhkan cuma satu. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vakum untuk rambut enggak? Oh, persis banget rambut Dewa dengan wajah itu kok. Rambutnya Dewa itu nggak butuh sisir. Dia butuhnya vacuum cleaner. Cangkul. Vacuum cleaner. Kali sisir, tempel semua sisirnya itu, kali sisir. Oke, selamat malam PSH 788. Selamat Dibuka mic-nya. Selamat malam. Silakan. Ya Bapak,
ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi Bapak dengan narasumber di Komal ini? Aku mau dengar biar pencerahan dulu Bang Juma ini ya, biar enak dulu di akhir puasa ini mau dengar banyak orang Bang Juma. Sudah tadi Bang, tapi teman Anak Kristen cuma kita ngomong begitu aja. dia melarikan diri. Biar seru dulu ah. Ada yang mau loncat di Monas tadi. Mau loncat ke Izin Monas Abang dia. dari agama apa Bang? Hotel Ya, Bang. beliau, Kristen. Kristen. Temannya Bang Handi. Iya Bang. Ingin dengar Bang Juma aja. Tadi kepencet permintaan. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan abang ini lembutkan hatinya ya. Tetap lembut lah bro, tetap. Oh ya, syukurlah. Wah, bermusuhan hidup itu sementara aja Bang. Ya, Masya Allah. Ini yang bagus ini. Teman kita yang di bawah yang mau naik di atas berdiskusi ya. Kebetulan di sini ada saudara kita PHS yang mau nyimak. Silakan naik ke atas. Bang Juma izin dulu bentar, ada yang dari Malaysia nih. Dari Pak Jack. Bang Dewa. Bang Dewa, ini beliau bersedia membeli vacuum cleaner. Saya kasih nomornya ke Bang Dewa langsung, ya, hubungan langsung di belakang ya. Ya udah ya. Oke. Oke. Tapi butuhnya cuma satu Bang. Udah ada. Ya Tadi udah Dewa- dibutuhin aja, pakai buat masjid. Ah, nggak mau. Atur aja. Buat nggak mau. Buat kawin lagi sih boleh Bang. Buat kawin lagi. Nah, ya udah deh. Gue batalin deh kalau gitu. Ada aja lu. Lanjut. Selamat malam Pak Edites. Belum Bang. Pak Edites, selamat malam. Diturunkan akun saya Dinda kalau misalnya ini Enggak, sudah kuat. Turunkan aja nggak apa-apa. biarin aja dah juga. Yang 01-nya diturunin. Jangan Grunda untuk memperkuat Komal, nanti akunya sampean kena tombak. Justru kalau satunya di mute, Buat satunya cadangan buat aja Bang Juma, barangkali Bang Juma 18 capek bisa pindah ke 01. gitu ya. Gitu ya. Masya Allah. Ya, teman-teman sambil dibantu follow akun Bang Juma dan narasumber lainnya di room ini. Selamat malam Pak Rosidi. Ini nih masih muter-muter terus ya, udah tuh. belum duduk. Bang Juma, itu si Kores itu kira Kristen itu, bukan ya? Kores 2 ya? Kalau Kores bukan, istrinya mu'alaf itu. Oh, Iya Bang. iya. Abang ini di mana sekarang? Bang BHS ini di mana? Di Medan kah? Kalimantan Bang. Oh Kalimantan. Dari ini ya, dari Protestan ya? Iya. Atau oh. Iya. Kalau berdebat dengan ayat-ayat, nggak usah, pasti kalah nanti. Mending dengar-dengar Bang Juma aja lah. Oh siap. Banyak juga teman-teman kita kok, pastor, pendeta yang sering mendengarkan kita berdiskusi. Cuman kalau live, kalau di berdebat kayak Bang Herben dan dulu apa itu di Zoom kah atau di Zoom. live TikTok? Di Zoom, ya? Zoom. Iya. Siap. Saya dengar itu malah rekaman aja itu yang pakai kayak AI itu ya, apa namanya itu, yang dari akun orang Kristen tapi kayak rekaman aja, jadi nggak kelihatan kabur anunya di YouTube. VN itu Bang di grup WA dulu. Iya. Awal-awal YouTube-nya kita Bang Juma itu gitu dulu. Belum ada Zoom, TikTok.
Jadi debat di WA itu diambil rekamannya itu. Oh, berarti lama ya, rekaman lama itu ya. Iya. Iya bang, sudah lama itu bang. Bang Juma inget gak bang? Waktu Dewa diskusi dikeroyok sama 3 pendeta di PN, dia menanyakan sesuatu ke Dewa mengenai soal Nabi Isa terkemuka dunia dan akhirat. Terus Dewa nanya ke abang. Waktu itu posisi abang lagi bawa mobil. Dewa maki-maki abang. Cepetan bang, cepetan yuk diskusi. Ya udah, bentar saya parkirin mobil dulu. Iya ingat betul. Paling rajin Maksud saya kan gini, kalau ini pendapat pribadi sih. Kalau Bang Juma dan kawan ini kan semua akun-akun besar semua ini, orang-orang ahli semua nih kuliah ini. Handi ini pun, Bang Tata juga kan, Ari. Artinya gini, kalau kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan Muslim, terutama Bang Juma lah sebagai tokohnya kan, coba offline, tapi betul-betul jangan dipublikasi ke orang-orang banyak, karena kulihat kawan-kawan Kristen itu takut diseruduk, bukan disuruh bro semua di sini, mungkin yang pengikut-pengikutnya. Nah itu mungkin kadang-kadang kawan Kristen itu jadi open cam itu takut bang. Jadi kalau kita berdiskusi sehat mungkin ya, ini kan pada sudah tenar semua nih. Nah ke depannya itu bagaimana berdiskusi sehat, offline atau gimana, sehingga perkembangan Indonesia ini tercerahkan gitu bang, kalau menurut saya sih. Iya, Gimana? saya setuju bang. Setuju saya bang. Dulu kan pernah kita mau adakan itu, sudah pernah. Teman-teman juga sering kok. Kodondi itu rajin dia offline, rajin itu bang. Kalau offline, Kodondi itu mungkin setiap Ahad itu ada aja diskusinya dengan pendeta gitu. Karena saya lihat di PT-PT-nya banyak dia diskusi dengan pendeta offline. Dulu si RK aja yang ngajak saya ini, RK ngajak saya tapi di Manila. Jauh di Filipina, sorry. Waktu itu. Ngapain di luar negeri, di Indonesia banyaklah tempat aman. Kalimantan itu termasuk tempat aman lah menurut saya ya, Kalimantan. Iya, ini. betul. Karena di sini kan netral semua orang di sini, terutama kan dijaga orang Dayak kan sangat kuat tradisinya untuk menjaga ketentraman. Misalkan Panglima Jila kita sebagai pengawal, Bang Juma dan grup-grup kawan itu sepakat aja untuk intinya kan gini, mencerdaskan masyarakat ini kan gitu kan. Iya betul. Sehingga saya jujur aja, ini bukan saya sedang mengangkat Bang Juma ya. Secara harfiah untuk menghafal atau justru karena ada Bang Juma itu saya pun jadi rajin baca Alkitab, jujur aja. Kenapa Bang Juma hafal? Oh kita artinya kan di situ lah mungkin perlu ada semacam edukasi yang betul-betul mendidik orang-orang awam. Seperti saya kan hidup di sekuler ya, jadi ya kita beribadah ya secara biasa aja, tidak mendalami, apalagi hal-hal yang prinsipil ya nggak terlalu. Tapi setelah ada pengajaran atau argumen, diskusi, sekalipun itu misalkan debat yang misalkan ada sensitif di situ, tapi cukup di dalam ruang selesai di situ saja gitu loh bang. Nah, jadi nggak usah maaf cakap, jangan sampai ada ngadu-mengadu ya. Ya namanya kita kan akademisi aja gitu kan, sehingga kita bisa mendengar, tercerahkan, membangun Indonesia yang baik lah gitu loh bang. Nah, setuju kali saya bang, sangat setuju, sangat setuju. Saya malah beberapa kali di area publik ketika ada kegiatan meminta kepada teman-teman pendeta atau pastor, mari kita duduk bersama, kita berikan edukasi secara jujur berdasarkan dalil. Iya. Kan gitu. Biar nanti jemaat atau umat ini yang menilai memilih kayak gitu. Sering pun saya suarakan gitu bang. Kalau teman-teman Kristen ini mau berdialog, debat offline, silakan. Kan gitu.
Nah, Mudah-mudahan. begitu juga kalau kita berdiskusi di online seperti ini ya, sebisa mungkin hindarkan hujatan dan seterusnya. Ya, betul. Kan gitu. Artinya teologi aja dikembangkan dan juga akidah atau apa itu dikembangkan aja. Tetapi esensi dari perdebatan itu jangan jadi mengintip, orang bilang mengintip, di mana ketika orang salah langsung ada, ya mohon maaf ini, ada pengaduan, ada kata-kata penistaan, intinya selesai di ruang itu, itu aja. Jadi makanya sebisa mungkin memang offline. Jadi kalau sepakat, oh ini kita tayangkan nggak nih, atau dikurangi yang sekiranya memang ada di situ kata-kata terlanjur, kata-kata yang Bang Juma lah katakan memframing yang orang bisa menilai menghujat, ya udah dihilangkan. Kan ahli potong kata-kata yang kurang baik dia hilangkan, maksudnya bukan mengedit yang tidak jangan salah paham ya. Artinya misalkan terlanjur orang menyampaikan kata-kata, biasalah perdebatan ini kita manusiawi sih, ketika kita ada timbul tensi kita yang berlebihan bisa terungkap, tapi itu dihilangkan. Sehingga pencerahan itu, karena kan terus terang kan Bang Juma udah sangat banyak ini berdebat dengan orang nih. Saya jujur aja cara berdebat Bang Juma ini apa istilahnya? Ini betul-betul the leader lah, kalau saya katakan untuk berdebat ya leader lah. Bukan saya mengangkat Makasih, ini. Bang. Makasih Bang, makasih. Ini fakta ini kan. Soal debat itu, ya saya dulu waktu di misalkan kita memimpin satu divisi, ya kita bisa membuat orang terdiam, tapi karena kita menguasai atas apa yang kita debatkan atau apa yang kita narasikan kan gitu Bang. Jadi itu kelihatan sangat unggul Bang Juma di situ. Itu yang Makasih Bang. Ya mudah-mudahan Terima kasih Bang PHS. Ya Bang, ya Bang. Kawan-kawan saya nanti siapa tahu Bang ada kita kerinduan ya, siapa tahu ada kawan-kawan yang bisa katakanlah memfasilitasi, katakanlah gedungnya doang kan. Misalkan pengen apanya, hotelnya bisa kita 2 malam, kami misalkan biaya atau gimana kan bisa kita masalahnya kan gitu kan Bang. Jadi kalau memang tidak mudah untuk mengumpulkan itu ya, tidak mudah karena juga banyak juga yang tidak sependapat ya, tapi kan ini perlu terpikirkan, kan kita pikirkan dulu baru terwujud kan gitu Bang. Betul, direncanakan dulu baru direalisasikan kan gitu. Itulah sepakat kalau saya itu berpikir saya kalau iya Bang. Kalau sepakat kita coba nanti kan. Itu aja baru pendapat pribadi aja Bang ya. Mudah-mudahan. Iya, makasih Bang, makasih. Ya. Semoga bisa terwujud. Iya betul. Iya, dilanjut yang lain Bang. Makasih. Ya, terima kasih Bapak PHS 788. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Ya, sambil ditunggu. Ya. Oh siap. Sambil dinaikkan kalau ada hotelnya ya. Terus jangan lupa akun Bang Juma. Di follow teman-teman sekalian. Follow teman-teman akun Bang Juma yang 18 official. Ya. Assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kasih event yang di Bandung maksudnya ini. Kebetulan udah diperbarui, ada nomor teleponnya segala. Untuk Bapak tadi kalau mau dialog bisa juga tuh bergabung dengan event kita ya di Jawa Barat gitu. Ini dari Debatan Muslim Indonesia, bukan dari yang lain ya. Mungkin diperbesar aja Tata. Ya, ada ajakan untuk dialog secara offline, obrolan santai. Bandung ya? Di kota Bandung.
ya. Ada lokasinya, nyaman, ya, enak untuk obrolan, dan nggak perlu untuk otot-ototan, elelan gitu. Jadi hanya dengan obrolan santai bisa menyampaikan pemahaman tentang keimanan seperti kata Bapak tadi kan. Itu membuat obrolan menjadi isinya itu bermakna gitu. Silakan aja Pak kalau hubungi dengan API Jawa Barat. Ini sebenarnya kalau diperbesar ada nomor HP-nya untuk bisa hubungi API Jawa Barat, nanti bisa diinfo nomor telepon untuk dihubungi. Banyak personil, ada Bang Ian, ada Bang Boeng, Bang Boy ya yang bisa dihubungi, atau ke Pak Leslie dari Kristen, salah satu yang sudah dimasukkan dalam grup ini untuk komunikasinya, komunikator dari kekristenan. Terima kasih Pak Bejo informasinya. Terima kasih Bang Bejo. Ya. Memang kelihatannya mulai ada minat ke sana nih Bang Juma ya. Ada yang ingin berdialog secara enak gitu kan. Betulan. Kita kajian lagi aja sebentar. Cek. Kedengeran gak nih? Kedengaran. Dengeran. Ya, pusingin lagi. Ustaz Tata gimana Ustaz? Iya, beliau lagi. Iya, bahas sobat lagi gitu. Iya, saya cuma mau catat namanya dulu ini, teman-teman yang ikut berpartisipasi kasih kopi malam ini. Masya Allah. Iyalah, daripada ngantuk Bang. Ya jelas teman-teman yang ngasih kopi, yang ngasih apapun itu, semoga menjadi amal jariah sebagai penyemangat kita semua. Itu ya, itu sih, semoga antum-antum semua bisa berkumpul bersama keluarga dalam menyambut 1 Syawal Idul Fitri nanti. Amin. Jadi nanti mohon maaf lahir dan batin buat kita semua. Minal aidin wal faizin itu artinya bukan maaf lahir batin. Oke. Tapi Indonesia udah terbiasa itu. Itu satu. Kedua adalah Ustaz Tata. Lanjut. Ya. Apa maksud kembali ke yang fitrah setelah menunaikan ibadah puasa, Ustaz? Silakan. Iya, jadi minal aidin wal faizin itu seharusnya jawabannya amin, Bang, ya. Minal aidin wal faizin itu baru yang mendengar amin gitu. Ya, karena itu doa itu ya. Ibaratkan berdoa itu ya, bahwa kita itu aid itu kembali ke fitrah. Sesuai manusia ini memang fitrah awalnya. Nah, dan kemenangan gitu. Lalu yang mendengar, ya mohon maaf lahir dan batin gitu, bukan amin gitu aslinya. Ya, karena itu ibaratkan doa supaya kita aid lagi kembali kepada fitrah. Karena memang manusia itu memang setelah bulan puasa itu ya seharusnya memang fitrah. Karena ada hadis ya. Rugilah orang itu menutupi bulan puasa tapi tidak dimaafkan. Ya rugi. Ya seharusnya kan di bulan Ramadan ini aid semua. Ya caranya itu ada 3 kan intinya Ramadan itu. Pertama, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Intinya puasa. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dimaafkan dosanya. Kalau malam, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang banyak melakukan sholat sunnah di malam bulan Ramadan, iman dan mengharap pahala, ghufira lahu juga ma taqaddama min dambihi, dosa-dosanya yang berlalu. Yang ketiga, banyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kalau 3 ini dilakukan, ya aid udah. Kembali ke fitrah. Ya, gitu. Minal aidin wal faizin akhirnya. Jawabannya amin gitu. Jazakallah khair Ustaz Tata ilmunya. Ya, izin menyambut tamu Bang Andi, ada tamu Pak Wildan.
Mas Wildan, open mic-nya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, salam kenal Bang Zuma. Salam kenal Bang. Ya Bang Handi ya, mungkin sering chattingan dengan saya. Masih ingat Bang Handi? Oh, yang mana bang? Masih lah bang. Pokoknya gue ingat dah. Ini loh ya Bang, yang cuma ngirim sedikit-sedikit untuk donasi api itu loh Bang. Masya Allah. Masya Allah. Syukran. Makasih Bang Wildan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wildan dan teman-teman yang ada di YouTube, ada sahabat Bahar, Ukhti Aida dan juga Mr. Z. Syukran semuanya ya teman-teman. Semuanya pokoknya yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube. Barakallahu fik. Kalian semua luar biasa, panjang umur, sehat selalu dan diberkati oleh Allah SWT. Di YouTube saya juga banyak Pak, dia ucapkan di YouTube saya juga. Yang ada di YouTube Bang Handi Slebes dan juga channel-channel yang lain, Lensa News Muslim, kemudian Mantepe channel, barakallahu fikum semuanya. Tetap dukung channel-channel kita semuanya ya. Channel Tahta, channel Ustadz Tahta ya. Bang Arif yang punya channel, semuanya yang punya channel ini luar biasa. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih. Saya cuma pesan aja untuk Bang Zuma, karena itu sudah menjadi tokoh nasional. Tentunya banyak sekali penggemarnya dan juga mungkin banyak sekali musuhnya. Tolong ada pengawalnya gitu loh Bang, karena Anda aset Muslim. Amin. Insyaallah Bang, insyaallah. Doa kita itu pengawalnya beliau, doa kita semua ini. Amin. Amin. Ya, betul. Ya, cuma bisanya itu ya saya udah tua ya ini ya, mungkin saya udah 55, urutan saya sedikit, cuma bisanya ngirim donasi ya cuma sedikit, tapi insya Allah nanti per bulannya bisa. Amin. Nah, Amin. Informasinya ke Bang Handi itu setiap bulan. Siap. Masya Allah. Nah gitu, sehat aja ya Bang. Makasih Bang Wildan, sehat selalu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Nugroho ini. Pak Wildan. Pak Udeta Nugroho naik. Siap. Baik, temannya Bang Handi ini. Saudara kita ini. Makasih Pak Wildan tadi ya. Chat lagi saya bang, coba lupa ingat. Coba di chat lagi saya bang. Selamat malam Pak Nugroho. Malam Pak. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Pak Nugroho. Malam ini ingin bersyahadat ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Lama kelamaan pasti malu lah Pak Nugroho ini. Menjelang lebaran, beliau juga mau lebaran besok. Masya Allah. Sahabat Jackman, syukran barakallahu fiik. Masya Allah. Subhanallah. Mana dengarnya gitu Pak Nugroho dibilang mau syahadat agak keren. Panjang umur selalu Bang. Ini makasih Pak Zuma, makasih. Pak Nugroho. Ya. Pak Nugroho. Ya. Bang. Pak Indi. Ya Pak. Ada rencananya apa selanjutnya nih? Tadi benar tuh masukan dari siapa tadi Pak Zuma tadi, benar banyak musuh harus nganulah ada pengawalan, soalnya kan teman-teman Kristen tuh memang kayak gimana gitu kan, takutnya kita kan jaga-jaga aja kan. Tuh benar. Gue putar rekamannya Bang Zuma. Apa itu Bang Andi? Ya siapa-siapa yang ngawal. Soalnya kan sudah tokoh nasional, bener tuh tokoh nasional. Insya Allah sudah aman Bang Nugroho. Nanti saya dikawal kalau Bang Nugroho ini sudah syahadat. Ini Bang Hendi, di bawah ada Halmaira yang mau terjun dari Munas. Mungkin bawa data aja. Ya udah turunin saya. Turunin channel yang Sulkip yang 01, nggak apa-apa. Yang saya jadi bawah Bang Juma. Itu dua saya punya Bang Bejo.
Turunin aja satu bang. Kalau mau Udah kuat kita. yang lain aja, saya tidak sungkan kalau saya nurunin. Biar saya turun. Bismillah. Mana ada yang berani turun ke Banyuma kecuali aku. Sudah bang Adi. Ya udah ya. Turun beliau. Biar dia istirahat dulu kan ya. Yang ini kawan-kawan, ini yang baru ini punyanya Gurunda ya, di follow. Ya, di follow teman-teman. Sekali lagi Bang Jack M, thank you, barakallah fik. Saya dapat THR dari Bang Jack, masya Allah. Luar biasa. Di YouTube. Itu dikirim ke YouTube-nya itu 500 M. Allahu Akbar. Bang Jack pindah ke Anies Lebes dong. Trailernya Anies Lebes belum masuk. Bang Jack pindah ke Anies Lebes channel ya. Ditunggu. Oke. Sudah habis di tempat Bang Andi 5 M. Enak amat nih kasih THR nih, wah nggak ada yang ngasih ini, gimana ini? Coba Iwan kira kalau ada THR kayak Harun. Bang Jack, habis ke Bang Andi ke Tata Channel, Bang Jack. Ya, jadi juga. Bang Jack ditunggu ya di Anies Lebes channel. Belum nongol nih. Makasih, lanjut. Masya Allah. Selamat malam Pak Halmahera. Iya, selamat. Pak Halmahera. Ya, gimana Bang? Sudah siap lompat ke Monas Bang? Bentar. Kayak saya ngomong bentar ya. Waduh. Kayak saya ngomong bentar ya. Oke, berikan saya ngomong bentar ya. Kayak saya waktu ya. Bismillah dulu Bang, bismillah dulu. Oke, bismillah. Oke, jadi gini. Bismillah lagi. Kan bismillah dulu katanya. Apa salahnya? Itu kan nggak membunuh kita, nggak bikin kita jadi miskin, nggak bikin kita jadi. Ya udah, terserah lo. Sahabat dan syukran. Kami itu bukan. Jadi gini. Itu kan ceritanya Paulus lagi mengajar di Antioquia, betul? Antioquia. Ya, Antioquia di Bandung. Itu mah Bandung mana? Bandung Antioquia gimana sih lu? Antioquia. Jadi lah emang benar, masalahnya kan janji surat itu kan hanya keturunan Abraham, orang Yahudi. Emang Antioquia orang Yahudi. Dan yang berlaku serigala menurut Yakub siapa? Dari Yahudi atau dari luar Yahudi? Yang berlaku serigala. Yang berlaku serigala menurut Yakub anaknya kan 12. Yang berlaku serigala itu dari Yahudi atau bukan? Di luar dari Yahudi. Wah, tidak pernah belajar Bible memang kamu ini. Iya. Bahar Matius, syukran. Mana ada? Di dalam kitab Kejadian 27 yang berlaku seperti serigala itu Paulus. Itu dalil, makanya belajar. Syukran Bang. Justru karena saya belajar. Jadi gini. Ya saya tanya, siapa yang berlaku serigala? Jadi Paulus kan? Jadi yang dimaksud domba serigala berbulu domba. Serigala ini kan binatang yang buas. Iya, serigala itu dengar di luar dulu. Sedangkan domba binatang yang lemah. Monas dulu lah, kita Monas dulu lah. Dari awal kita lagi nunggu Monas. Ini gua udah open cam, ini wajah gua. Kapan ente mau gua jemput? Baca dulu. Galatia 2 nomor 8, kita Monas dulu. Ayo open cam. Masalahnya kan tadi di framing. Kalian kira itu ayat itu hanya penyesatkan, bukan? Ya jelas. Dia kan sedang mengajar. Masalahnya kan dia mengajar di luar dari bangsa Yahudi. Ayo open cam. Janji sunat itu kan cuman hanya untuk orang Yahudi, bukan semua bangsa-bangsa. Sebentar. Bukan. Cuman pertanyaannya bukan itu. Ngerti. Kalian mengikuti Ibrahim, tapi kalian nggak ngerti. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Paulus diutus hanya kepada orang yang tidak disunat sesuai di dalam Galatia 2 nomor 8. Masalahnya ente janji. Enggak. Ente janji mau loncat ke Monas. Besarkan dia Bang. Ayo open cam. Saya yang nganter. Saya pegang kata-katanya. Emang itu di mana? Saya di Medan. Nanti besok terus pesan tiket dulu. Nggak apa-apa. Mau di Medan juga nggak masalah. Bang Handi siap nggak Bang Handi? Santai. Oh di Medan ada itu Bang. Tenang kalau di Medan tenang. Ayo. Saya pesan tiket dulu. Besok saya pesan tiket dulu. Ayo open cam. Masalahnya kan kalian framing tentang Paulus dan fitnah Paulus kan gitu. Fitnah pula Paulus sendiri yang ngomong kayak gitu kok. Iya, ajarannya kan benar. Dia bagaimana mau benar? Yakub menubuatkan dia sebagai serigala.
Yesus Bukan, minta supaya hati-hati kepada serigala, berarti hati-hati kepada Paulus. Itu nubuatan tentang nabi palsu yang ngaku-ngaku pemimpin agama tapi tidak sesuai dengan imannya. Oh enggak, itu jelas Itulah itu. Makanya namanya baca. serigala berbulu domba. Paulus lah itu yang kena, karena Bukan. di Paulus dalam itu mulia di dalam banget, loh. Galatia, saudara, di dalam Bahkan dia Galatia, mengatakan, Paulus mengaku dalam Galatia kalau dia itu di Filipi 3, Filipi 5, dia mengaku kalau dia itu berasal dari keturunan Benyamin. Sementara keturunan Benyamin yang bernama kemudian Paulus ini sudah dinubuatkan dalam Kejadian, kitab Kejadian 49 nomor 27. Nggak bisa bohong itu bang, itu udah tertulis begitu. Aku ya aja iya. aduh, kamu malah framing, aduh. Nyelok framing. Paulus itu kan murid Yesus, bukan nabi. Bukan masalah murid Yesus, itu bohong kalau Paulus itu murid Yesus. Nah, Di sekarang mana bohong. Yesus dipilih? Matius Sekarang Yohanes bohong. 6 nomor 70 Yesus berkata, "Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini?" Di mana Paulus dipilih? Di mana? Aduh apa? Aduh apa? Paulus itu rasul, bukan Iya, nabi. rasul yang sudah dinubuatkan dari Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya Benyamin. Lalu Yakub berkata apa? Benyamin, laku dari keturunanmu nanti, perilaku dari keturunanmu nanti itu seperti serigala yang merampas kemudian jarahannya lalu membagi-bagikannya pada siang hari. Itu jelas itu. Makanya Paulus itu merampas kemudian milik Yahudi lalu mengajarkan kepada non-Yahudi. Yang memilih Paulus itu kan Yesus, gimana sih? Kristus yang memilih Paulus itu Kristus, bukan Yesus. Kristus. Ya Yesus Yesus gimana? Makanya Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Jadi kalau ada Bukan orang nama berkata, Yesus. sabar. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun menuju ke Damsik, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Itu nubuatan peringatan buat orang-orang kami. Waspadalah yang memakai yang mengaku-ngaku punya Tuhan. Enggak ada begitu Tapi dia dalilnya. serigala berbulu domba. Jangan, yang dimaksud serigala berbulu domba adalah bukan Bani Israel ngaku Bani Israel. Yang disebut domba itu Emang kan kami Bani ngaku Bani Israel. Justru kalian lah yang ngaku Bani Israel. Kalian sunat. Alamak. Sekarang kitabnya siapa yang kamu pegang yang kamu sebut perjanjian lama itu? Perjanjian sunat itu kan hanya untuk Bani Israel. Perjanjian lama. Perjanjian lama yang kamu pegang itu siapa punya? Kristen dong. Di mana ada perjanjian lama untuk Kristen? Buktinya itu yang dipegang Itulah yang disebut serigala nyamar landa. Itulah kalian. Yang mana apa hubungannya coba? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Apa hubungannya? Kan Yesus turun menjadi manusia, firman menjadi manusia itu kan Apa hubungannya? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya. Ya udah, itu apa hubungannya? Apa hubungannya Taurat? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Sudah saya silakan. Kayak saya waktu ngomongnya. Ya. Perjanjian lama itu kan hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus menjadi manusia atau firman menjadi daging itu menyempurnakan hukum Taurat itu ya jelas. Untuk siapa? Untuk siapa Taurat itu disempurnakan? Ya untuk orang yang menjadi pengikut Kristus. Taurat itu untuk siapa dulu? Taurat itu untuk siapa? Taurat itu kan akarnya, brother. Taurat itu untuk siapa? Dengar dulu makanya dengar dulu dong. Taurat itu untuk siapa? Dengar dulu. Ya saya tanya, saya dengar setelah kamu bicara. Taurat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengikuti Kristus. Kan tengoklah kan. Ya, pendusta kan. Ya udah dengar dulu makanya dengar dulu. Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika Yesus datang untuk menggenapi Taurat, berarti dia menggenapi untuk si pemilik kitab, yaitu Bani Israel. Apa hubungannya dengan Kristen coba? Apa hubungannya? Taurat dengan Kristen hubungannya di mana? Makanya dengar saya ngomong. Gimana saya mau dengar monyet berbulu domba? Yang saya tanya sama saudara, apa hubungannya? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Jawab. Ya, saya jelaskan ya. Iya.
Yesus kan turun menjadi manusia itu kan menggenapi atau Saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya apa hubungannya Taurat dengan Kristen. Jangan kau bawa Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Ya justru harus ada akarnya dong. Beritakan kabar baik yang mana? Bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang harus kau beritakan. Perjanjian lama itu kan akarnya, itulah akarnya. Nanti Akar kalau apa? Akar dengar apa? dulu, Akar apa? Akar apa? Oh alah. Oh, alah. Akar itu seperti nenek moyang Wah. Anda. Nah, terus Anda, terus orang tua Anda pohonnya, terus Iya, sekarang siapa dari Yahudi yang mengajarkan Kristen yang menyembah manusia bernama Kristus itu siapa? Siapa murid-murid Yesus pemberita Injil? Siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah kepada roh? Siapa? Menyembah kepada roh. Iya kan kalian menyembah roh. Kok menyembah roh gimana sih? Yohanes 4 nomor 24. Kalian itu penyembah roh. Ini gini. Kami itu sama seperti yang sebelah, kami merobkan Yesus, kami merobkan Bapa yang di surga. Nah, yang di sebelah juga merobkan Muhammad. Yang sebelah juga merobkan Allah. Sakit. Berarti kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhanmu? Bukan. Kau merobkan Muhammad enggak? Muhammad merobmu bukan? Bukan. Yes. Orang Islam yang bilang Muhammad itu rob sesat ya, dajjal yang sesat ya. Oh, sesat, iya betul. Oh, ya udah bikin pengakuan dulu. Kalau ada orang Islam yang Nabi bilang Muhammad itu adalah rob, dia adalah dajjal yang sesat. Sayyid, beliau tidak pernah dipanggil rob. Dia adalah Sayyid, Sayyidina Muhammad. Tidak ada orang pernah panggil rob. Siapa orang Islam panggil Nabi Muhammad rob? Bikin pengakuan dulu. Kalau ada orang Islam tidak yang ada bilang umat Islam secara kaidah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan rob. Orang Kristen ingin menyamakan Nabi Muhammad dengan Yesus, itu adalah orang sakit. Orang Kristen yang sakit. Saya sudah mengatakan, tidak ada umat Islam berdasarkan kaidah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob. Nggak ada. Yang ada adalah Sayyid, Kurios. Nggak ada pernah panggil Theos kepada Nabi Muhammad. Paham? Kau murid Edis si penyesat itu ngapain? Tuhan, Kurios itu kan Tuhan, gimana sih? Iya, Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya udah, ketuhan itu sama. Yalah, Yesusmu itu kan manusia biasa yang kau ketuhankan, itu silakan aja kau panggil Rob, karena memang dia sembahanmu. Yesus Kristus yang datang di padang gurun itu sembahanmu, itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu. Jangan kau sama-samakan. Jangan kau sama-samakan antara kami dengan kalian, jangan. Cukuplah kalian yang merukan kemudian roh. Biar saya ajarin Yesus kamu ya. Kristus. Di dalam Al-Quran kan tertulis. Pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Kenapa dia bisa menuhankan hawa nafsunya? Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya itulah kalian. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Tanya dulu kau. Tunduk terhadap hawa nafsunya. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Mengikuti perintah Siapa Muhammad. yang mengajarkan kalian makan babi? Babi itu enak banget, bro. Apalagi kalau dipanggang enak banget. Bahar Micu, syukran. Enggak, saya tanya sama siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa? Bahkan Anda saja sudah mengakui Tanya bahwa dulu, Muhammad itu kalau orang yang bukan hawa nafsumu yang mengajarkan kamu makan babi, lalu siapa? Jawab. Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa? Loh, babi itu enak ya, harus dimakan. Nah, itulah hawa nafsu. Itulah kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sedangkan Tuhan melarang makan babi. Kamu mau makan babi karena kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sampai sini paham? Bolak-balik. Itu hanya perjanjian untuk keturunan Abraham. Itu karena hawa nafsumu. Kau perturutkan hawa nafsumu sampai kau bicara kayak gitu. Karena nafsumu yang mau. Ada enggak firman Tuhan? Ada enggak firman Tuhan silakan makan babi? Ada enggak? Kami itu kan bukan orang Yahudi, cuma. Iya, maka dari itu kau mempertuhankan hawa nafsumu. Kalau kamu bukan orang Yahudi, berarti kau bukan pengikut Yesus. Karena yang disebut pengikut Yesus itu orang Yahudi. Kan sudah dikatakan di situ. Beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Jadi iya, kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Semua bangsa kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Yang di Alkitab ini, apa kabar baiknya yang harus diberitakan? Apa kabar baiknya? Alkitab, di dalam Alkitab ini. Apa kabar baik yang harus diberitakan?
jadikanlah semua bangsa muridku. Kan jelas di situ. Tiap hari kamu bahas-bahas Itu siapa yang berkata seperti itu? Siapa yang berkata jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku? Itu siapa? Kristus Yesus. Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus anak Maria, mau nggak menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya? Atau dia hanya diutus untuk Bani Israel saja? Waduh. Dengar, oke, saya jelaskan. Kamu yang harus dengar saya. Kalau anak Maria yang mengaku sebagai Yesus Kristus itu, dia menekankan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan, sabar gantian kita. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke orang Romawi, Yunani, orang Indonesia. Itu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Yesus palsu berpesan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu dua oknum yang berbeda. Memang kalau berbuat dosa itu yang secukupnya cuma. Itu dua oknum yang berbeda. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Sampai sini paham? Jangan mentang-mentang. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus palsu. Benar enggak? Benar tidak? Benar tidak? Kenapa? Benar tidak Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu? Benar enggak? Nabi palsu. Yesus palsu. Yesus palsu. Jangan mentang-mentang ada nubuatan Nabi palsu dalam Alkitab, jadi seakan-akan kamu sakit hati. Oke, baik. Sekarang kita bahas Nabi palsu. Baik. Nabi palsu menurut jangan kemana-mana. Saya gantian dong. Tadi katanya gantian. Nabi palsu menurut Yesus. Tadi katanya gantian. Kita bahas Nabi palsu kan? Tadi katanya gantian. Satu-satu. Iya, silakan kau bahas Nabi palsu, silakan. Satu-satu ya. Iya, silakan. Oke. Jadi gini, memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya kepada jauh bangsa sekali Israel. kau ke Pencipta. Bahas Nabi palsu. Alamak, belum kelar. Enggak, Nabi palsu sekarang ku bahas, silakan. Yang kedua, Nabi palsu, baru kita bahas Nabi palsu. Silakan. Memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya hanya untuk bangsa Israel, bukan mengutus firman-Nya lagi untuk bangsa Arab, Berarti Paulus ini diutus kepada non-Yahudi, dari mana dalilnya? Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu siapa yang perintahkan dia kepada orang-orang yang tidak bersunat? Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kan sudah jelas beritakan. Mana dalilnya Tuhan Elohim mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Udah, boleh saya ngomong? Boleh. Kan sudah jelas Kristus Yesus mengatakan, beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Itu bukan anak Maria, itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu tuh. Ada Yesus palsu, yang ada Nabi palsu. Siapa bilang tidak ada Yesus palsu? Siapa bilang tidak ada Yesus palsu? Kalau ada dalilnya, kalau ada dalilnya, dengar dulu makanya. Nggak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Saudara Pisabi, syukran. Evora, syukran. Enggak, saya tidak mau dengar. Tidak ada dalilnya seperti itu. Dengar dulu. Sekarang yang saya tanya samamu, dengar. Kau yang harus dengar saya. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabur dia kan? Kabur Bang Juma. Mampus dia kan? Iya. Oke, tunggu dulu Bang Rizal. Sekali lagi tolong di follow, terutama Gurunda Juma, Ustadz Arif, Bang Handi, semuanya yang di sini ya, di follow. Apalagi ini punya Gurunda, ini yang baru. Juga Ustadz Arif yang buka-buka komal, ini juga di follow ya, biar dakwah kita. Ini akun baru ya Ustaz. Ini akun baru Ustaz. 5 akun kutumbang semua. Bang Dewa juga sama Ustadz Arif. Sama saya juga kena tombak. Tadi subuh bangkit, kemudian saya buka komat jam 8 ini kena tombak lagi. Waduh. Juga terima kasih yang nge-give ya, baik yang di YouTube yang nyawer atau yang di sini di TikTok ya. Terima kasih. Banyak banget sekarang ini. Oke, lanjut untuk menaikkan ini ke Bang Rizal, tolong dinaikkan otomatis. Siap. Ya.
Dokter. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Sahabat Matthew Yusabi, Masya Allah banyak yang kasih, kemudian saya give untuk THR admin saya. Barakallahu fikum. Saya juga Bang Juma ucapkan ke Bang Jack udah pindah ke sini ke Anies Labus Channel. Makasih ya Bang Jack. Yang lain belum menyusul pindah lagi ke Ustaz Anies Tahta Labus. lagi. Ustaz Tahta silakan. Habis ini ke Ustaz Tata. Yang dari Bang Juma yang tadi ngasih saweran apalah bentuknya gitu ya. Nah, pindah ke Anies Labus Channel lalu ke Ustaz Tata. Ayo buru-buru. Makasih. Masya Allah. Ya, selamat malam Gamo. Ini Gamo dari kekristenan ya. Iya, selamat Silakan. malam. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mau syahadat Gamo? Saya baru masuk ya, jadi belum tahu tentang apa ini materinya atau topiknya kayak gitu. Sorry. Bang Juma boleh sedikit saya bernarasi Bang? Boleh. Silakan, Ya, silakan. tadi saya sebelumnya sempat diskusi dengan Mas Gamo ini. Beliau mengatakan sekiranya orang Kristen sudah percaya Tuhannya disalib, mau dia baik seperti Mas Gamo misalnya nih baik banget gitu. Terus ada Kristen lain yang 180 derajat atau sebaliknya dari Mas Gamo, itu dua-duanya katanya tetap masuk surga katanya Bang. Ini agak heran saya. Silakan Bang Gamo barangkali bisa diskusi dengan Bang Juma. Maksudnya maksiat tidak maksiat tetap aja masuk surga. Iya, menurut Bang Surga Gamo begitu hayalan. Bang Juma. Surga hayalan. Makanya saya agak heran Bang Juma. Enggak, orang masuk surga berdasarkan Yesus sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan iman buta. Itu dalilnya di dalam Yohanes 5 nomor 29. Ahi Sugianti silakan. Thank you, barakallahu fiik. Oh, Pak Silakan Bang Makasih Gamo. Pak Tok. Oke, jadi pernyataan saya tetap sama ya, seperti yang saya katakan tadi ke Bang Rizal. Ada satu peristiwa waktu Yesus disalibkan, di sebelah kanan kirinya kan ada seseorang yang disalibkan juga kan. Nah, satu orang itu dia percaya kepada Yesus meskipun dia mengalami apa namanya hukuman kan di situ. Cuma dia karena dia percaya dan dia masuk surga kayak gitu. Itu yang saya analogikan tadi ke Bang Riza. Nah, untuk orang yang misalkan selama hidupnya tadi yang dipertanyakan sama Bang Rizal kan dari kecil sampai dewasa dia selalu melakukan maksiat kayak gitu kan. Terus hanya percaya Yesus, apakah dia masuk surga kayak gitu kan? Nah, kalau dia benar-benar dalam hatinya percaya dan yakin kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dia, saya mengatakan dia akan masuk surga kayak gitu. Iya, nah inilah pintarnya iblis. Saya katakan itu godaan iblis itu. Kenapa? Yohanes 12 nomor 48. Coba. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu pengakuan Yesus tuh sebelum terangkat ke langit. Sekarang ada nggak firman setelah dia terangkat ke langit? Tuhankanlah aku, sembahlah aku, jadilah Kristen, terimalah kemudian penyaliban sebagai penebus dosa. Ada nggak? Nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Jadi itu hanya angan-angan saudara saja. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5:29, manusia akan dihukum berdasarkan dengan perbuatan jahatnya dan perbuatan baiknya. Ketika Anda berbicara bahwa Yesus berbicara kepada orang yang disalib bersama dengannya, hari ini juga engkau akan bersama aku dengan Firdaus, terbukti nggak itu? Tidak kan? Itulah iblis, sang penipu. Mana ada orang itu ke Firdaus hari itu, tinggal aja di situ busuk sampai berapa hari disalib. Gak ada itu dia terangkat ke Firdaus, nggak ada. Itu penipuan itu.
Apakah orang yang disalib di sampingnya Yesus ini naik ke surga? Firdaus hari itu juga? Enggak kan? Jadi itu bohong, itu pendusta itu. Itu janji-janji surga dari Yesus Kristus palsu yang Anda imani. Karena Yesus yang asli mengatakan kemudian hidup kekal itu bisa diimani apabila satu, percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan kedua, percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu, nonsense, bullshit, itu hanya ajaran penyesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Seperti Yesus sudah menubuatkan akan munculnya Yesus palsu. Jadi kalau Anda mengatakan hari ini menyembah Yesus selamat, itu yang memberikan janji kepada Anda itu iblis. Karena Yesus pun pernah dijanji oleh iblis, demikian adanya di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus, kalau kau Tuhankan aku, maka segala kemegahannya dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Iblis yang mengatakan itu, bukan Yesus. Yesus senantiasa beribadah hingga dia menjadi anak yang soleh, bukan dia menjadi Tuhan. Maka muncul pertanyaan, penyesat yang muncul setelah Yesus itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau gelarnya menurut Yesus Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti penyesatnya adalah Nabi Muhammad, dan orang banyak yang disesatkan itu bernama Islam. Tapi kalau penyesatnya bergelar Kristus, maka penyesatnya adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus in the gang, dan korban yang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tengok aja, sekarang endingnya di mana? Penyesat itu muncul, gelarnya Kristus atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Anda jujur. Open mic Bang Gamo. Oke, ya. Bagaimana Bang? Sorry. Gelar penyesat yang muncul sebelum Kristus yang palsu itu muncul, sebelum ada Kristen dan Islam, menurut Yesus di dalam kitab saudara, gelarnya Kristus atau gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi kami, Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristus gelarnya, maka yang datang kepada Paulus, yang menjadikan kalian menjadi Kristen, pengikut Kristus. Silakan. Di situ nggak disebutkan gelarnya, cuma Yesus mengaku bahwa akan ada orang yang mengaku sebagai aku kayak gitu kan, yang akan menjadi penyesat dan lain sebagainya. Dan dia berkata, mengatakan kalau dan dia berkata, akulah Kristus. Gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Oh, ada Bang, di Matius 24 nomor 5-nya. Penyesat itu mengaku dirinya sebagai Kristus, berarti penyesatnya adalah Kristus. Itu loh. Nah, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus, berarti korban yang banyak itu adalah Kristen. Itu dalil. Harus tergenapi. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti ucapan Yesus ini harus tergenapi. Tidak mungkin Yesus muluk-muluk aja. Percayalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya nggak kepada Yesus? Kalau Anda percaya, berarti Anda harus mengakui ada penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Nah, siapa itu? Mana pengikutnya yang banyak itu? Tengok, pengikut yang banyak yang bergelar pengikut Kristus itu kan Kristen. Matius 24 nomor 5, gelar penyesat itu adalah Kristus. Open mic Bang Gamo, open mic.
Syukran Ahi Bahar Pisabi, syukran. Lanjut teman-teman muslim, silakan. Iya, gelarnya memang akan ada orang yang memakai namaku kayak gitu, namanya Kristus. Iya, itulah dia. Sementara kalian pengikut Kristus kan? Orang banyak ini sebagai pengikutnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada pengikut Kristus. Yang banyak disesatkan itu harus banyak. Karena itu nubuat. Nubuat Yesus ini harus tergenapi. Mana pengikut Kristus yang banyak ini? Ya Kristen. Ya mana lagi? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan. Satu-satunya kandidat ya Kristen. Kalian tidak sadar karena kalian disesatkan. Orang yang sedang disesatkan itu jarang di antara mereka yang akan paham. Kecuali mereka menggunakan akal dan hatinya untuk keluar dari kesesatan. Orang tersesat itu bro, nanti dia sadar kalau dirinya tersesat kalau dia pakai akal sehat. Untuk mencari jalan keluar dari kesesatan itu. Selama mereka tidak menggunakan akal, tetap aja dalam kesesatan. Contoh orang-orang yang tidak menggunakan akal. Setelah kemudian ada petunjuk, kawan, jangan jalan ke kiri. Di situ salah jalannya, harus ke kanan. Tapi mereka tetap menentang. Tidak, ke kiri inilah yang benar. Maka mereka akan selamanya tersesat. Sama seperti sekarang ini. Para apologet Islam muncul kemudian mengajarkan, mengingatkan. Tapi kalian tidak peduli. Ya silakan aja. Kalian akan tetap sesat. Salah nggak ketika saya mengatakan bahwa penyesat itu bergelar Kristus? Anda akan mengatakan, oh bukan Yesus Kristusnya yang datang, tapi ada orang yang mengaku Kristus. Kalau begitu silakan Anda baca 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus juga mengaku Kristus. Berarti kalian tetap saja sama kan? Ikut Paulus tetap aja pengikut Kristus, ikut Yesus juga sama dengan pengikut Kristus. Kalau Anda mengatakan Yesus cuma satu, oke. Berarti ada orang yang bergelar Kristus. Ternyata keciduk, Paulus juga bergelar Kristus. Jadilah pengikutku, sebagaimana saya juga ini Kristus. Cuman lagi-lagi lembaga Bible Indonesia memelintir arti dari bahasa original teksnya. Padahal original teksnya jelas mengatakan bahwasanya jadilah pengikutku sebab aku juga ini adalah Kristus. Kalian menyembah Yesus, ikut siapa? Paulus kan? Ibadah minggu, Paulus. Tidak bersunat, Paulus. Makan babi, Paulus. Semua karena Paulus. Berarti kalian pengikut Kristus. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus cuma satu, siapa Kristusnya? Ya Paulus, sama aja. Kalian memang pengikut Paulus. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus untuk Yahudi. Yesus untuk Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Sedangkan Yesus mengutus muridnya hanya Yahudi. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa non-Yahudi. Itu dalil. Itu dalil. Sementara Paulus mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Galatia 1 nomor 15. Dipilih sebagai apa? Baca Mazmur 58, penyesat dipilih sejak dalam rahim ibunya. Kalau Paulus ini dipilih menjadi seorang yang benar dari sejak dalam rahim ibunya, maka dia akan mendampingi Yesus pada masa-masa penginjilan. Dia akan akrab dengan Yesus, dia akan menjadi tangan kanannya Yesus, dia akan menjadi pembela murid-murid Yesus sebab dia adalah murid dari Gamaliel. Faktanya justru dia menjadi pembunuh murid-murid Yesus. Artinya dia dipilih sebagai apa dari dalam rahim ibunya? Jangan-jangan Mazmur 58 dialah orangnya. Lagi pula di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan anaknya yang bernama Benyamin. Benyamin kelak laku keturunanmu seperti serigala. Pada malam hari dia merampas, pada siang hari dia membagi-bagikan rampasannya. Di dalam Filipi 5, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Yang mengambil ajarannya orang Yahudi,
membatalkan ajaran orang Yahudi, membatalkan sunat, membatalkan sabat, membatalkan haramnya babi, lalu dijual ke non-Yahudi. Itu siapa? Keturunan Benyamin. Namanya siapa? Paulus. Rasulnya siapa? Kristen. Apa nama pengikutnya? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Siapa pengikutnya? Ya Kristen. Kurang apa lagi? Mau cari apa lagi? Ini sudah nyata ini. Tinggal kalian mau meninggalkan kesesatan itu atau mau tetap tinggal di dalam kesesatan. Yang namanya sesat, ya tersesat. Beragama tanpa ada instruksi. Siapa yang menginstruksikan Anda menjadi Kristen? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian tidak sunat? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Lalu siapa? Makhluk yang ngaku Yesus Kristus lah yang menginstruksikan itu semua melalui nabinya bernama Paulus. Coba Anda renungkan, ketika di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya kepada Yesus, "Guru, engkau mau pergi?" "Iya." "Lalu mau datang lagi?" "Yes." "Apa tanda kalau yang datang itu kamu?" "Satu, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, manusia semuanya akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda kedatanganku." Nah, apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke Paulus, ke Ananias, ke Pulau Patmos mengaku, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ada lagi, "Akulah Yesus sang bintang timur tunas Daud." Itu siapa, Rek? Itu bukan Yesus, karena tanda-tanda kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Selain daripada itu, kata Yesus, Matius 24 nomor 23, jadi kalau tidak ada tanda itu, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana dan jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku datang seperti sinar yang melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku nanti. Sementara yang datang kepada Paulus, dia sendiri yang melihat cahaya itu. Dan malaikat pun berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang nanti ke bumi ini sama seperti kalian melihat ketika dia terangkat ke langit. Dia terangkat ke langit bersama dengan jasadnya, maka dia turun ke bumi juga bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Yang datang di Pulau Patmos juga tidak ada jasad. Berarti itu bukan Yesus, melainkan penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Bukti kesesatan, Yohanes 17 nomor 3. Guru, apa caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal itu kalian peroleh hanya dengan cara mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal diriku sebagai utusan. Nah, Kristen sekarang apakah hanya mengenal Yesus sebagai utusan? Tidak. Sebagai utusan yang kemudian ditinggikan derajatnya, disetarakan, bahkan disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, hanya iblislah yang mau menyetarai Tuhan. Dan hari ini Kristen menggaungkan agar menyetarakan Tuhan dengan saingannya bernama Yesus Kristus. Manusia mana dari keturunan Adam yang ingin menyamai Tuhan itu ada yang disamakan dengan Tuhan?
Manusia mana dari keturunan Adam alaihissalam yang menginginkan pencipta yang maha suci ini menjadi manusia dan duduk sebagai manusia, lalu kemudian naik terangkat menjadi sehakikat dengan Tuhan? Hanya Kristen. Hanya Kristen. Keturunan Nabi Abraham alaihissalam dari segi Ismail, dari segi Ishak, itu tak mau menjadikan ada saingan daripada pencipta langit dan bumi. Hanya ada satu, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan kalian ingin menyetarakan pencipta langit dan bumi dengan makhluk roh yang bernama Yesus Kristus. Kalian ingin membuat saingan dengan Tuhan dengan melantik Tuhan kalian yang keluar dari kubur tersebut. Sehatkah kalian? Waraskah kalian? Atau memang sekarang kalian lagi dalam keadaan sesat? Dan celakanya kalian pun ingin menyesatkan. Andai saja kalian aja yang sesat itu tak masalah, tetapi sayangnya kalian juga ingin menyesatkan, maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara iblis adalah orang kafir yang membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kalau sudah kena sengat, maka mereka akan lari sekencang-kencangnya. Insya Allah. Udah turun, silakan sahabat. Iya, silakan. Ya, adakah kopi? Pak Suma, terima kasih ilmunya. Itu sama-sama Bang Nugroho. Masih ada Bang Nugroho di sini. Terima kasih. Masih saya dengerin, setia mendengarkan Pak Suma. Alhamdulillah. Kopiahnya sudah ada kopiah? Kopi ada, kopi Al-Quran lengkap di rumah dari dulu. Ayo, sahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, Gurunda. Masya Allah. Iya. Ya, kayaknya udah mulai ragu beliau Bang Juma, makanya turun yang tadi. Karena sebelumnya yakin banget dia masuk surga, yang begajulan juga masuk surga, katanya begitu Bang Juma. Oh, nggak bisa Bang. Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Al-Quran surah Qaf ayat 16. Mazmur 62 nomor 12, dan daripadamu lah yang juga kasih setiamu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Saudara Jack M dan juga saudara Antar, syukran barakallahu fikum. Gitu saudara. Jadi nggak bisa. Kebenaran itu adalah akan tetap menang, dan kesesatan itu akan tetap kalah. Tidak bisa. Ya, terima kasih ya teman-teman sekalian yang telah mendukung. Silakan. Ya, kita kembali dulu ke Ustadz Tahta barangkali ya untuk mengisi jeda. Iya, Bang Andi, apa masih ada yang mau tanyakan lagi Bang Andi ke Ustadz Tahta? Enggak, saya cuma suara saya untuk ini ya. Bang Juma tolong di follow ya. Untuk Bunda Mila yang baru ini. Yang sahabat Antarex, syukran. Dan semuanya yang di sini ya, di follow semua. Terima kasih. Admin saya malam ini pesta. Banyak yang kasih beliau ini TKR. Akhizia juga nongol, Masya Allah. Akhizia lama tak bersuah. Kalau Akijia mau naik, turunkan saja Dewa. Akijia tanya mau naik nggak? Dewa turun aja. Kalau seperti ini siapa yang mau naik? Saya yang turun aja, Bang Dewa. Gak enak. Loh, Pak Nugroho katanya mau sahadat. Masya Allah. Nggak, kalau nanti Pak Nugroho kan udah siap, peci, kain udah siap katanya Pak. Udah lama. Kalau Bang Zia mau naik nanti saya aja. Kalau Pak Nugroho sahadat, besok habis maghrib Dewa kawin lagi. Beneran, udah janji Dewa ini. Ayo Bang Jia, udah lama nih saudaraku Muhammad Jia. Syukran. Apa kabar?
Ya udah Dewa, turun aja tuh ya, izin pamit ya, Bang Juma ya. Pak Nugroho di sini aja. Bang Dewa, nanti Ya, makasih. bisa aja Bang Dewa. Pak Nugroho di sini aja. Hati-hati di Dengar-dengar. jalan. Oh, nggak apa-apa Tapi ya. sebelum pamit, Saya aja Bang ya. Dewa. Nggak, Dewa aja. Sebelum pamit, boleh nggak Bang Dewa iklan Bang satu menit? Boleh, silakan. Oh, boleh, Baik, boleh. Iwan Pilah, Fisabilillah. Kalau ada yang mau pesen kaos ya, tolong besarkan. Ya, saya besarkan. Nah ini kalau ada yang mau pesen kaos apa sih, Bang Juma, ini yang kecil ada, yang ini ada, Bunda Natali ada, ya. Oh ini yang keren nih, Sen saya nih, Sen Juma sama Sen Dewa, berdua nih ya. Nah keren. Tuh macam-macam ya, silakan hubungi Dewa, DM Dewa. Kalau mau foto sendiri dengan Pak Tahta, dengan siapa boleh. Nah ini nih, nggak tahu ini siapa nih, ya. Silakan hubungi Dewa. Ya, itu aja ya dari Dewa ya. Kaosnya insya Allah keren-keren. Baik, Bang Juma, Pak Tahta, semuanya izin pamit. Dewa, terima kasih banyak pada semuanya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Juma. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirnya tadi lewat, kalau mau naik silakan permintaan. Ustadz Tahta. Ustadz Tahta. Ya, dinaikkan aja Bang. Boleh izin tanya Ustadz Tahta sambil menunggu ada permintaan naik komal. Gak mau. Apa Bang? Ayo. Kalau tidak salah ada hadis kalau sholat Idul Fitri itu misalkan berangkatnya lewat satu jalan, pulangnya dengan ke jalan yang lain ya Ustaz Tata, kalau nggak salah itu ya. Itu hikmahnya gini Bang, karena kalau di jalan satu ketemu orangnya sedikit, akan disunahkan nanti berjabat tangan sama orang-orang itu, gitu loh maksudnya. Hikmahnya itu, ngerti nggak? Itu makanya disunahkan kayak gitu. Hikmahnya diantaranya, kalau lewat jalan yang lain bukan itu doang, kan lebih banyak ketemu orang gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat itu. Kalau sholatnya yang penting datang, mendengarkan khutbah, sholat itu sudah. Selain itu sunnah udah. Siap. Ada yang menarik. Silakan saudara. Tadi ada yang menarik diucapkan Bang Juma sama Ustaz Tata, bahwa siapa sih sebenarnya mengajari orang-orang tuh tidak bersunat, makan babi, terus menyembah selain Sang Pencipta, sebebas-bebas gitu loh. Siapa sebenarnya yang ngajarin mereka ini? Pak Nugroho, menurut kamu siapa kira-kira ini biangnya ini, Pak Nugroho? Kalau saya malah tadi mau tanya sebenarnya Pak Juma, Yesus sama Kristus itu beda ternyata ya, kalau info tadi itu. Iya. Kalau Yesus itu kan cuman satu Bang, tapi kalau Kristus ini kan banyak. Dan coba lihat dalam Galatia 3 nomor 13. Di situ tidak menyebut nama Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Di situ tidak menyebut Yesus, di situ menyebut Kristus. Nah Kristus ini banyak. Kata siapa? Kata Yesus. Dalil ada nggak? Ada. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Nah tuh. Yang mati di atas tiang salib kan Kristus, bukan Yesus. Itu bukan Yesus ya berarti ya? Kristus. Gimana dong? Ya. Kristus palsu ini iblis nggak? Ya, iblis kalau iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis di sini di antara 12 murid Yesus, Bang? Yudas lah. Yudas. Berarti Kristus yang dimaksud di sini siapa?
Ya kalau di narasi itu Yudas berarti kan? Yudas. Sederhana kok itu, sederhana. Kalau kita ingin menggunakan cahaya kebenaran dalam hati kita dan pikiran kita. Kecuali kita ingin terkungkung terus di dogma doktrin yang dicerat oleh si Kristus ini, ya silakan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu hanya orang yang berakal yang bisa memperoleh pelajaran. Syukran Bunda Mila. Ini Bunda Mila ini orang mana ya? Kok baik kali? Di mana beli? Suruh naik dulu. Suruh naik di sini biar di follow akunnya semuanya 3.300 manusia sudah naik teman-teman. Bunda Mila sudah di atas. Sudah naik dia dipecandain Ustadz Tahta. Iya, dah ini Gurunda, dah kapok-kapok dari dulu ini, Abah Bunda Mila ini. Selalu ngasih nama. Kapan kapoknya? Saya mampunya cuma itu Ustadz Beli Tahta. orang baik. Terima kasih. Beli orang baik, Masya Allah. Jadi gitu saudaraku Nugroho, Bang Nugroho. Ya, makasih Pak Kami Zuma. Iya. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan datang untuk menyudutkan, untuk datang sebagai pembawa kebenaran, keselamatan. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52, Nabi Muhammad SAW itu datang sebagai pembawa kebenaran untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan. Itu dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi aku jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu aku memberi petunjuk pada siapa yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Sahabat Bahar, syukran. Surah apa tadi Pak Zuma? Saya ambil Al-Quran dulu sebentar. Asy-Syu'ara ayat 52. Masya Allah, Pak Nugroho ya. Ini beliau mau belajar langsung dicatat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dek. Waalaikumsalam Ustadz Tahta, Bang Handi, Ustadz Arif dan semuanya, Saudara Riza, Bang Zul. Lanjut. Bun, apa kabar Bun? Baik, alhamdulillah. Ini Mbak Bun. Iya, terima kasih. Lanjut. Oke, Waalaikumsalam Bunda. Di follow juga Bunda Rama. Di follow. Bang Juma di follow, akun baru. Juga Ustadz Arif semuanya. Kasih Ustaz. Ya, yang semua di sini kawan. Kesempatan di follow. Biar tidak kena akun palsu. Kalau di sini pasti orangnya sudah. Terima kasih. Pak Nugroho kepental kayaknya ya. Ya, untuk saudara Kristen boleh naik bertanya. Silakan dinaikkan Bang Rizal. Saya nggak tahu. Menaikkan nggak tahu saya. Siap. Sparulian. Selamat malam Bang. Abang Sparulian Siregar, selamat malam. Masih muter. Biasanya kalau lama Tadi lama saya nyimak. Abang Sparulian Siregar, selamat malam. Malam Bang. Ya Bang, siap Bang, siap. Ya silakan. Ya, Bang Parulian dari agama Islam atau Kristen Bang?
Pak Ruli, Kristen Muslim, saudara. Nggak nyahut dia. Mute-nya, Sinyalnya kurang bagus mungkin ya. dibuka Pak. Mute-nya dibuka. Bunda Mila di luar Nagrek itu Idul Fitrinya kapan? Besok Minggu. Saya kan Sabtu pagi nih. Besok saya lebih cepat sehari deh dari kalian ya. Oh, lebih cepat di sana ya. Iya aneh. Harusnya nggak lebih cepat harusnya. Jadi kita Ya, Kak. 29 nggak 30. Ya perhitungan bulannya di sana kan beda di Indonesia. Mungkin nggak tahu. Biasanya sih Indonesia selalu duluan. Ya udah, Ibu Mila, semoga kembali ke Yampitra dan lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih selama ini ya Bunda ya. Amin. Insya Allah. Kita berdoa teman-teman, semoga Bunda Mila dilancarkan rezekinya di sana. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. David, Kristen Muslim David. Tapi dengar kabar katanya Bunda Rama udah Idul Fitri tadi. Belum. Oh belum ya. Sama guru datang. Enggak. Tadi saya terima telepon dari Ibnu Kolam. Katanya, Di kolam. Kolam kude. katanya dia lebaran di atas gunung katanya. Di gunung apa? Iya. Sahabat Bahar, syukran. Tapi aman ya Bunda ya di gua ya. Tadi aku aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi nyimak-nyimak dibawa di Komal Kristen. Ya Allah, ribut mereka masalah Tuhan. Ribut. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Oh muslimnya. Salam. Ribut tuh mau bingung. Bapak atau Yesus itu aduh terhitung sama ini. La ilaha illallah. Terhitung dengan? Masya Allah. Tuntung. Apa yang disampaikan Bang Devi? Terhitung sama ini. Ada oneness, ada seksi Jehovah. Mahat ya meja. Gurunda. Masya Allah. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Debri. Akan ada kebencian di antara mereka dalam hati mereka. Masuk itu ya, mereka berselisih paham juga ya. Iya. Al-Quran kan sudah mengatakan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini Bang Zuma. Siap. Ya, silakan Bang. Dalam Al-Quran yang mengajarkan, ayat yang mengajarkan untuk sunat itu di ayat berapa dan surat apa ya Bang Zuma? Apa itu? Untuk sunat, mengajarkan untuk sunat, menganjurkan untuk sunat untuk umat muslim. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. An-Nahl surat ini. Itu karena ada beberapa yang tanya. Mohon penjelasannya, Mas Umar. Iya. Dari Muslim ya Bang ya? Nggih, Muslim. Iya. Kalau kita umat Islam itu kan perintahnya itu bersumber kemudian dari Al-Quran lalu diuraikan di kitab As-Sunnah. Bagaimana Allah kemudian menjadikan kita umat Islam memiliki hukum-hukum dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah An-Najm, Nabi Muhammad melontarkan kalimat dari lisannya itu semuanya adalah wahyu. Dan Nabi Muhammad mengatakan umatnya disebut fitrah ketika umatnya kemudian bersunat. Sedangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kemudian aku Tuhan mewahyukan kepadamu Nabiku Muhammad
ikutilah agama ajaran Ibrahim yang lurus. Sedangkan salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunnat. Maka Nabi Muhammad diperintahkan kemudian mengikuti beliau. Sedangkan kepada kita umatnya dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita dianjurkan mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita punya dosa-dosa ingin dihapuskan dan kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita diminta untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan dirinya bersunnat, maka kita umatnya pun wajib hukumnya bersunnat. Nah, sekarang permasalahannya orang Kristen ini ribut dengan sunnatnya kita umat Islam. Apa yang semestinya mereka ributkan? Nabi Abraham bersunnat, Ismail bersunnat, Ishak bersunnat, Musa bersunnat, Daud, Salomo bersunnat. Bahkan Yesus yang mereka sembah katanya pun bersunnat. Kita umat Islam juga bersunnat. Kenapa kita yang harus dipermasalahkan oleh mereka? Harusnya yang mereka permasalahkan adalah diri mereka sendiri. Nabi-nabi tadi bersunnat, bahkan Tuhan yang mereka sembah konon ceritanya bersunnat. Yang harusnya mereka pertanyakan, kenapa kemudian Paulus pendiri agama mereka justru melarang bersunnat? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Ada apa dengan mereka? Kenapa harus kita yang bersunat ini yang mereka ganggu gugat? Sementara mereka sendiri dikelilingi oleh pengajaran-pengajaran orang-orang yang bersunat. Bahkan 2 kitab yang mereka tenteng, antara perjanjian lama kitabnya Yahudi dan kitabnya sendiri, menceritakan bahwa sunat itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Bani Israel secara turun-temurun. Bukan kita. Jadi kita nggak usah disibukkan dengan itu. Mereka lah yang harus sibuk dengan keadaan mereka yang tidak bersunat. Bukan kita yang harus ribut dengan, bukan kita yang harus direpotkan. Sekarang kalau mereka tanya, mana dalilnya di dalam Al-Quran perintah sunat? Kalau tidak ada, emang kenapa? Kalau tidak ada, emang kenapa? Kalian kenapa bersunat? Ya, kalau kami bersunat memang ada apa yang dilanggar? Hukum apa yang dilanggar? Yahudi kah? Hukum Islam kah? Nggak ada. Yang jadi masalah itu mereka. Kenapa kalian tidak bersunnat? Nah, itu baru bermasalah. Sekira demikian. Terima kasih Bang Zuma penjelasannya. Terima Sama-sama. kasih, alhamdulillah sudah mengerti. Terima kasih gurunda-gurunda yang lain. Izin pamit turun. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Semoga Allah ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Bahar, Antarex, dan yang lainnya ya yang telah menghebohkan dunia YouTube di channel YouTube Zulkifli Mabas. Silakan teman-teman. Siapa yang menghebohkan Gurunda? Itu teman-teman kita di YouTube tuh mengheboh, kasih gift ke admin Zulkifli Mabas official. Oh. Sampai mau rungkat itu YouTube-nya. Iya. Ada Visabi, ada Antarex, ada Nurul. Saudara Bahar, banyak. Ada Evora. Izin Gurunda kita sapa Iya, tamu silakan. kita. Nurul, selamat malam. Assalamualaikum. Dari Assalamualaikum. Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Belang juga muncul. Iya, salam Terima kasih. kenal Bunda sama Bang Zuma sama abang-abang yang lain juga. Saya dari Aceh, cuman domisilinya di Jakarta. Maaf Bang, saya boleh bertanya ya? Boleh. Dinda Tahta monitor. Iya. Ya, Gurunda, lanjut. Silakan deh. Silakan. Bang Zuma, Siap. jadi pertanyaan saya begini, apakah Iya, nggak apa-apa. Ya, maaf. Boleh. Ya. Jadi
apakah seorang non Muslim itu setelah menjadi mualaf, apakah harta dan pekerjaan sebelumnya itu harus ditinggalkan? Katanya tidak boleh lagi menikmati harta tersebut karena sebelumnya dicari beliau sebelum masuk Muslim gitu. Terus satu lagi Bang, saya kan pernah dengar nih Bang Juma marah-marah ke orang Batak ya, yang kata abang dulu orang Batak mukanya segi 4 gitu kan. Cuman kenapa sih Bang harus menghina dari fisik seorang Kristen itu gitu? Bukankah tidak baik? Iya, itu tidak baik. Udah ya, itu aja ya. Iya, Iya. Itu tidak baik, Mbak. Dan saya minta maaf kalau saya pernah melontarkan kata-kata itu. Enggak, Jangan dicontoh. Iya, Jangan saya dicontoh. Muslim. Iya, saya Muslim juga. Iya, saya tahu. Iya. Anda kan sudah Iya, mengaku Bang. tadi. Makasih. Iya. Nyimak aja. Nyimak aja, Bun. Nyimak aja. Dengar penjelasannya. Silahkan, Guru. Iya. Saya minta maaf kalau saya pernah mengatakan itu. Mudah-mudahan saya tidak lagi mengucapkan hal seperti itu. Makasih sudah diingatkan. Iya. Pertanyaan pertamanya Kalau yang tadi. pertama gitu. itu sepanjang kerjaannya yang dulu waktu masih Kristen, kerjaannya itu tidak menimbulkan dosa atau tidak melanggar syariat Islam, ya jangan ditinggalkan kerjaannya. Tapi kerjaannya waktu itu tempat jual mabok-mabokan misalnya apa segala macam, ya tinggalkan. Itu ya Bu ya. Itu aja. Ya, cuman perlu juga saya katakan bahwa banyak juga orang yang merasa dirinya itu tidak menghina, tetapi tidak berbuat apa-apa tentang agama ini. Saya kalau misalnya melakukan sesuatu tindakan itu saya pertanggungjawabkan. Mungkin pada saat itu mereka menghina nabiku, menghina Tuhanku, sampai saya mengatakan muka mereka segi 4. Kan itu. Betul. Jadi saya juga murni jangan dipersalahkan karena saya juga manusia biasa yang punya emosi, yang ketika kemudian saya dihina Tuhannya, dihina nabinya, saya melakukan pemberontakan dengan mengatakan seperti itu ya supaya mereka sadar bahwa kenapa harus menghina nabinya orang Islam sementara muka saya sendiri segi 3, kan gitu. Gitu Mbak. Jadi maafkan saya kalau saya kemudian bereaksi seperti itu terhadap penghina-penghina agama saya. Kalau Anda tenang dengan Nabi Anda dihina, Anda tenang dengan Tuhan Anda dihina, ya silakan aja. Tapi maaf Bang Suma nggak bisa. Adapun saya kemudian menurut Anda itu kelewatan, berlebihan, mungkin itu salah. Saya minta maaf. Saya manusia biasa, gitu. Oke, sebelum Allah Akbar. sebelum ke POM, Allahu tunggu Akbar. dulu. Lanjut Guru. Bunda Rama, jadi kita apalagi netizen Silakan, Ustaz. ngerti lah ya. Kenapa kok saya itu, jangankan Gurunda yang saya kenal lama banget. Ketika ada orang yang menurutnya menghina apa gitu, enggak. Ada sebab-sebabnya. Karena orang Islam begini, sering kok saya dengar, jangankan Gurunda Juma, silakan kalian hina saya, tapi jangan Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah. Itu lebih baik hina kami. Ya, kan kita sering gitu kan. Jadi kalau menilai itu melihat nyimak dulu. Ya, kalau saya pribadi jangankan Gurunda, siapapun saya tidak pernah menyalahkan karena saya tahu sebab-sebabnya gimana. Ya itu udah sebab-sebabnya. Orang Islam itu lebih suka dirinya pribadinya, mau dikatakan monyet terserah. Tapi kalau sudah menjangkut agama itu memang kami terlalu cinta lah ya ke Allah dan Rasulnya itu. Jadi gitu ya yang Bunda tadi. Oke, silakan terus lanjut. Ini ada tamu nih, Bang Pong, monitor. Malam. Ya malam Bang, Islam Kristen? Kristen Bang. Oh iya, silakan Bang kalau mau bertanya, silakan. Ya kami ini nggak pernah, menurut saya sih nggak pernah
Seperti itu yang diungkap. Tapi ya entahlah. Silakan. Apa yang mau ditanyakan, Bang? Apa yang maksudnya diperjelas, abangku? Jawab sendiri. Kenapa, saudara? Silakan, Bang Pong. Apa keluhan? Apa keluhan, Bang? Enggak ada keluhan. Gejala awalnya mungkin gimana gitu bang? Iya, kelainan tahun berapa bang? Kejedot Gejala awal, Bang, maksudnya. Apa keluhannya, Bang? Kejedot pintu. Kelainan tahun berapa emang? Waduh. Silakan, Bang Pong. Enggak ada keluhan. Kami saya hanya mendengar aja. Kalau bisa. Enggak, maksud Kalau saya enggak, kelainan tahun berapa bang ini? saya kelahiran 72. Sudah lama juga ya? Waduh. Enggak pernah berobat atau apa bang? Apanya? Kelahirannya Gurunda, bukan kelainan, kelahiran. Ya Oh. Allah, Gurundaku. Sorry. 50 ke atas berarti itu. Bunda Rahma kalau lagi iklan bagus banget loh. Terus banyak Oh iya. suaranya kencang. Silakan Bang Pong, nggak mau bertanya. Bukan kan ya? Oh. Saudaraku netizen yang baik hati pandai menabung. Yang mau ditanyakan apa, Bang? Cuma aku yang tahu gejala awalnya nih, diam dulu. Jadi gini loh bro, Pong masih mendengarkan suaraku? Pergilah dia. Kabur dia. Nggak ada. Gara-gara Bunda Rahma itu. Sayang salah. Netizen ya, yang 3.000 sekian tolong di follow Bunda Mila ya biar beliau eksis. Jadi tadi kontennya itu naik bunda, dia tuh ingin bertanya, tapi dia nggak tahu bertanya, begitu. Dan yang sudah ditanyakan, dia mau bertanya, tapi sudah ditanyakan, jadi dia naik begitu saja. Nggak, dia tanggapi tadi itu kan katanya kalau dia duluan menghina, dia mau sanggah, dia tidak menghina ya, kamu nggak menghina tapi yang lain tuh banyak menghina bang. Oke lanjut. Siapa nama Abang ini ya? Astagfirullahaladzim. Mau bilang bagaimana lagi, memang mukanya segi 4 gimana dong? One black. Assalamualaikum. Kalau dia jelek kita bilang cakep. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Apa yang disampaikan Bang? Black. Ya Allah, moderator kejam banget. Syukran sahabat Bahar, tergenapi target. Yang naik Kristen dulu ya, saudaraku yang Kristen dulu yang naik. Nah ini tadi nih, taruh ini Pong. Ya. Ya kak. Gimana bang? Sehat? Sehat. Kalau boleh tidak tahu, abang posisi di mana? Saya di Kupang kak. Oh di Kupang. Kalau saya nggak mau tahu, tapi nggak tahu lah, saya udah tahu. Sering rajin-rajin ke gereja ya bang? Pasti. Jadi kalau ke gereja itu Tuhannya siapa sih bang? Masih. Ya, Tuhan kami Yesus. Oh Yesus. Oh jadi Yesus itu Tuhan bang? Ya. Yang ngajarin abang Yesus itu Tuhan siapa? Ya Alkitab. Siapa? Alkitab. Hah? Alkitab. Oh kitab. Yang mana itu? Alkitab. Padahal di Bible itu kan dia utusan Tuhan, anak Maria. Yesus yang lain Bang Handi. Iya kayaknya. Ya mulai ini bagi masuk lah kak. Coba Bang Handi masuk Bang Handi. Pusing kepala Yesus aku yang lain. begini. Coba. Abang lah, silakan. Coba Julkifli deh. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Kalau yang datang itu asli apa aja?
tanda-tanda kedatangan Yesus. Iya. Tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus asli apa? Lili, kalau soal gak usah minta asli, maaf. Memang ada kok yang bentuknya segi empat. Ada aja. Ya gimana tanda-tanda kedatangannya apa bang? ada banyak di Alkitab kok. Ya apa aja? Kalau dia yang datang, Yesus yang asli yang datang itu tanda-tandanya apa? Soal tanda-tanda kedatangan Yesus, itu di Alkitab tidak dikatakan bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus. Itu dikatakan bahwa itu Gimana sih? Matahari Ada gelap. bang, ada. Bang, matahari gelap kalau dia datang. Masuk Bang Edi, masuk Bang Edi. Enggak, Bang Juma aja dah. Gimana tanda-tanda kedatangan Yesus di dalam Alkitab adalah tidak ada tanda-tanda seperti yang tanda-tanda kepada Yesus itu bukanlah tanda-tanda kedatangan Yesus. Bagaimana ceritanya ini? Woi. Ya. Halo. Soal tanda-tanda. tak bangka aku ya Allah. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua setelah ini terlalu banyak di Alkitab. Iya. Bacalah Alkitab. Ya apa tanda-tanda kalau yang datang itu Terlalu Yesus banyak. asli? Kalau tanda-tanda kalau Yesus asli itu datang dengan tanda-tanda hari ini maka dunia kiamat kapan? Kami tidak mengenal Yesus asli atau tidak. Bang cuma mengatakan Yesus asli atau yang tidak asli itu gimana? Yang tidak asli itu yang datang tidak dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Kalau ada datang kepadamu dia tidak membawa tanda-tanda ini, jangan kau percaya, itu palsu. Oh itu Anda. Itu di Bible pengakuan Yesusnya bang. Tidak ada. Ada. Coba Anda baca Matius 24 nomor 3. Tidak ada. Tidak. Kita tidak ngomong soal apa. Ya sudah, bakar aja kitabnya kalau gitu. Karena kitab Anda yang mengatakan itu, bukan saya. Kok nangis? Tidak seperti itu. Loh kok tidak seperti itu? Makanya aku bilang bakar aja kalau tidak seperti itu. Karena Bible mengatakan itu. Silakan aja Anda bakar sendiri. Lah kan Anda lah. Karena ternyata Anda tidak sesuai dengan kitab Anda. Kok jadi saya yang bakar? Terserah, itu anggapan Anda bahwa saya tidak. Loh itu kitab Anda memang kayak begitu kok. Saya tidak mau Perlu dibantu baca, Bang Pong. Ya Kak. Begitu saudara, tertulis di kitab Anda itu begitu. Tidak seperti itu. Itu pemahaman Anda soal kitab. Begitu yang tertulis di kitab saudara. Kok jadi saya punya pemahaman sih? Pemahaman Anda yang tertulis di situ. Kitab Anda yang menuliskan ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Pemahaman Anda. Apa soal tanda kitab kedatanganmu? Sekarang saya tanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, langit matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Nah, itu kalau terjadi hari ini, kiamat nggak? Tidak seperti itu Kak. Terlalu rendah pemahamannya soal itu. Tomalasa. Baca Matius 24 nomor 30 coba. Berani nggak Anda? Saya sudah baca. Dan tidak apa? seperti itu. Lalu Tidak usah kita baca. Tidak usah kita baca. Lalu saya mau ikuti kamu aja yang tanpa ada dalil. Ya mari kita ngobrol-ngobrol saja bahwa. Ya, itulah makanya kita ngobrol. Yesus ditanya sama muridnya, apa tanda kedatanganmu? Mampus. Turun dia. Turun lagi. Nggak kuat dia. Tadi mau dibantu baca nggak mau juga. Enggak, mau orang tertawa, kok nangis? Bang Sabor, monitor, Bang Sabor. Sabor 88. Nge-report ini. Tenggelam.
Ya, Muhammad Halim. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Juma. Sudah lama tak sapa Bang Juma. Saya yang melakukan Bang Juma 6 Desember 2023. Bang Juma. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Ya, Bang Juma mantap banget nih. Saya semakin yakin gitu ya. Setiap malam itu sering dibawa mengikuti Bang Juma gitu ya. Dulu kan saya juga meragukan itu ya Nabi Muhammad ya. Sekarang semakin yakin gitu bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu seperti contohnya yang dinubuatkan ketika penangkapan Yesus ya. Yang ketika membawa pentung itu ya. Apakah kamu tidak salah katanya membawa pentung dan pedang gitu ya untuk menangkap aku, maka tergenaplah yang harus tertulis di kitab suci gitu. Ternyata ada di Bible saya sendiri dulu gitu. Iya. Bahwa yang ditangkap itu adalah yang dinubuatkan Yesus itu yang tertulis di Amsal 21 ayat 18, ternyata itu yang benar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, karena nubuat itu tidak mungkin ditulis sebelum oknumnya sesudah oknumnya pergi gitu. Jadi oknumnya sebelum datang gitu. Nah itu yang benar gitu Pak. Nah itu Bang. Masya Allah. Terima kasih ya Bangku. Barakallah fiik. Semoga istiqomah selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bang Juma terus dakwah itu bagus itu Bang Juma supaya banyak Kristen yang sadar juga gitu Bang Juma. Amin amin amin. Insya Allah Bang. Makasih atas dukungannya ya. Iya iya Bang. Doakan kita sehat selalu, panjang umur. Insya Allah. Iya. Mohon maaf lahir dan batin ya buat semua teman-teman API juga. Amin. Bang Hadi Sarebes, Bunda Rahma, Bang Zuma juga ya. Saya izin turun. Iya Bang, sama-sama. Baik, makasih. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ya. Botuna monitor bocah tua anak Butona. Assalamualaikum. Botu bukan buto. Ya Allah Gurunda. Botu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Iya Bang. Cuma mau nanya. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya silakan. Semangat Bang, suaranya kok lemes. Ini agama kan melarang kita mengambil hak orang lain kan? Gimana? Agama melarang kita mengambil hak orang lain kan? Iya. Nah gini, tetangga aku tanam mangga kan? Terus Bang? Cek ada suara enggak? Ada. Tetangga aku lagi tanam pohon mangga. Enggak kebawa komel Bang. Iya, terus? Ya ntar dulu gak. Pohonnya tuh condong ke halaman rumahku. Iya. Pertanyaannya, kira-kira marah enggak tetangga aku kalau kau ambil televisinya? Karpet nggak marah Bang, ambil aja Bang, ambil aja nggak apa-apa. Apa sih Bang Botuna? Oke, itu aja Bang. Makasih Bang. Kalau Anda bertetangga dengan Pak Bom, masalah mangga Bang. ya boleh aja ambil televisinya, karena sebenarnya televisi itu adalah televisi Anda juga yang diambilnya diam-diam. Gitu. Beleng-beleng. Aku udah serius. Pertanyaan aku. Enggak, Masya Allah. Beliau sedang ingin menghibur kita gitu loh maksudnya. Makasih Saudara Butona. Kopoy monitor Kopoy. Langsung bersuara Bang. Kopoy. Bentar itu ada senai ayam bertelur di tempat orang, ambil telurnya. Berdosa nggak kalau aku ambil istrinya tetangga? Allahu Akbar. Bukan berdosa, apa lucu. Altan monitor. Maltan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Langsung apa yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan toleransi, mungkin Bang Zuma atau Ustaz Tahta yang siapa saya yang nanti bisa komentari. Silakan Bang. Saya kadang begini Bang, miris ya terhadap
cara kita bernegara ini kayaknya toleransi ini sudah ibaratnya sudah dicampur ya. Saya kalau lihat para pemimpin bangsa kita itu, kalau mengucapkan salam itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga mengucapkan salam-salam yang lain. Kadang saya miris ini bang. Oh, yang salah itu jangan diterusin bang. Ya, saya maksud saya begini bang. Dalam Bukan di sini tempatnya abangku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. itu bang. Kalau menurut Islam bagaimana itu bang? Mengucapkan seperti itu. Bang, mereka itu kan pemimpin. Pemimpin. Jadi mereka berbicara. Ntar dulu benda. Izin benda apa? Lanjut. Kalau presiden, menteri, bupati, wali kota, camat, ya di dalam wilayahnya dia itu berbagai macam agama. Dia harus menghormati karena dia pemimpin bang. Tapi akidahnya tetap Islam. Begitu ya, beda sama kita. Kan aneh kalau saya ngomong kayak gitu di sini. Nah, itu beda ya bang ya. Presiden Prabowo misalnya, dia muslim, mengucapkan, ya dia menghormati rakyatnya. Begitu ya bang ya. Oke. Tapi boleh ya bang ya mengucapkan salam seperti itu boleh emang dalam Islam atau mungkin saya kurang mengetahui. Ya dibolehkan lah dalam pemimpin, kecuali dia memimpin di daerah mayoritas atau hukum Islam yang berlaku, ya nggak mengucapkan lah itu. Oh boleh ya, boleh. Ya kan dalam hati dia kan muslim bang. Karena dituntut karena kepemimpinannya di Indonesia ini banyak agama, dia harus menaungi semua itu sebagai bapak pemimpin bangsa ini, begitu bang. Enggak ada hubungannya dengan agama di sana. Oke? Oh ya, tapi dengan salam itu bukankah juga menyebut salah satu juga misalnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin kalau dengan kata tapi berarti abang sudah membawa statement pribadi dan pemahaman pribadi itu tidak bisa dipaksakan. Itu udah dijawab loh. Ya, bang, kalau udah dijawab jangan dibantah lagi kan gitu. Siap. Udah bang ya. Ya. Soalnya abang bilangnya tapi, itu tadi Bang Handi udah jawab, abang bilang tapi, kalau kayak gitu berarti abang intinya ya gimana abang, ya udah nggak usah pegang sendiri aja bang, pegang sendiri aja. Dia mau seorang presiden mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk umat Islam. Ya dari agama lain dia ucapkan dong sesuai agama mereka. Tapi dia nggak meyakini apa yang dia ucapkan itu. Yang dia ucapkan yang pertama kali itu. Pejabat ya kayak begitu bang. Nggak boleh sombong. Karena pejabat ini apalagi presiden ini di Indonesia ini banyak agama. Bukan toleransi yang kebablasan ya. Tapi itu toleransi antara umat beragama. Gitu-gitu udah dikasih tahu nggak paham. Lanjut. Ya, Bang Arman. Waalaikumsalam. Wah ya, silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Mau tanya aja, pamoporang Bang Suma, mau tanya di mana nanti salat Id insyaallah. Insyaallah di Bang, masjid. Insyaallah masjid Bang. Enggak, bukan di masjid, kayaknya Bang Suma di BPH di mana? Di Bumi Permata Sudiang di mana? Bukan. Besok Bang Juma itu bersama saya sholat Id di Karebosi. Oh, bukan di Bumi Permata. Karebosi, jangan lagi bukan Karebosi, udah. Oke Bang, aman. Oke. Lanjut. Siap abangku, makasih banyak. Heran teman Muslim kalau dijawab di Karebosi, bukannya di sini loh. Udah dijawab berarti bukannya di situ gitu loh. Heran gua. Oke, siap. Oke, Ainur Rafiq naik. Bang Ainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya Bang, apa yang mau disampaikan? Enggak, saya cuman kagum saja dengan Bang Suma. Saya selama ini kan hampir 3 bulan mengikuti Bang Suma melalui YouTube. Dan saya ini sedikit ilmu, tapi saya kok kepin jadi apologet ya. Apa syaratnya apologet ya Bang?
Maaf. Oh, silakan Bang Handi. Pada merape. Katanya Bang, katanya Bang, apa syaratnya jadi apologet? Beliau ini katanya masih minim ilmu, tapi suka dengan yang begini. Silakan Bang Handi. Apologet itu artinya membela agama Islam, membela akidah kita. Yang penting Anda pandai bahasa Indonesia. Terus kedua iman Islam. Ketiga ngerti Al-Quran Sunnah dalam hal prinsipnya aja, basicnya aja dulu. Minimal menjadi apologet Islam untuk keluarga dulu, lingkungan, sambil belajar harus mengetahui juga kitab yang Anda akan sanggah, misalnya Bible gitu loh. Yang paling basic ya untuk diri sendiri dan keluarga dulu gitu Bang. Sudah, terima kasih, cuman itu aja. Terima kasih Bang Handi jawabannya. Bapak Inur, apakah cukup jawabannya? Ya, cukup. Soalnya saya ini kerja di kawasan pabrik. Ada kemungkinan yang oten itu hampir 25%. Saya kalau debat melalui logika saya banyak menangnya, tapi kalau ditanyain dalil-dalil saya kurang apal. maaf. Ya makanya bekerjalah, posisikan tempat sesuai kemampuan kita. Jangan sampai salah tempat, nanti menjadi bumerang. Kemampuan kita di mana ya, disitulah kita berada. Oke Bang? Benar Bang. Makasih. Ya misalnya Anda ini nggak bisa manjat kelapa, terus datang ke kampung, sok-sok ingin saya paling bisa. Anda nggak bisa, nanti jatuh diketawain orang. Begitu juga saya bisa masuk ke Komal Muslim Kristen, naik di sana jadi permalukan. Jadi jangan sok jago manjat kelapa kalau nggak tahu pohon kelapa. Begitu Bang. Benar Bang. Maksudnya itu Daeng, Bang Handi, dia mau berdakwah di teman kerjanya. Sambil kerja berdakwah ya, menyampaikan Bunda Rahmat menyampaikan. Ya kan udah saya jawab. Gitu kan? Ya harus berilmu lah, harus pandai bahasa Indonesia, berilmu. Ya, cuman statement saya yang sering saya dengarkan dari Bang Juma, saya sering benturkan dengan mereka. Cuman mereka kan ada yang, wah kamu itu cuman ngayal. Soalnya kan saya kan nggak hafal dalil dan data. Berarti Anda belum layak Bang, kalau belum hafal. Benar Bang, belum layak. Belum layak, makanya tadi saya bilang jangan manjat kelapa kalau belum bisa, nanti jatuh. Jangan memulai sesuatu kalau belum ngerti. Jangan nyetir mobil kalau nggak kenal mobil, berbahaya jadinya. Begitu Bang. Ya, setidaknya kan Bang Juma itu dari kecil udah dididik sama orang tua belajar Islam. Kami ini sekolah Islam, sampai perguruan tinggi Islam, terus perbandingan agama bertahun-tahun Bang. Ya, bukan sih, ini yang kayak begini nggak instan Bang, harus belajar dari nol. Oke? Ya benar Bang, saya kan cuman alumni pondok pesantren kampungan. Jadi tapi ini udah 7 tahun Bang, mau 7 tahun Bang Handi dalam, apalagi Bang Zuma udah lebih puluhan tahun. Kami ini udah 7 tahun, aku aja nih hampir 7 tahun ini di dunia apologet belum paham semua. Itu Bang ya, banyak belajar, banyak membaca. Ya Bunda. Silakan Bang, terima kasih. Terima kasih, pamit izin dulu. Bang Juma disapa dong. Assalamualaikum Bang Juma. Saya fan. Ya, jauh dari perangkat Bang. Waalaikumsalam. Jauh dari perangkat kayaknya Bang, maaf Bang. Ya, karena beliau dari tadi ya. Mungkin beliau masih minum apa, karena dari tadi beliau. Kalau Bang Juma udah aktif itu udah berjam-jam mampu beliau itu. Ustaz belum tidur, Ustaz? Ya enggak lah, ngapain tidur. Bang lagi sahur ya. Monitor. Sahur terakhir. Assalamualaikum. Iya, sahur terakhir. Ya, waalaikumsalam Bang. Ini izin ya Ustadku ya, izin ya semua saudaraku, izin ya teman-teman. Ini netizen kau kenapa sih di bawah ini? Nyimak aja kalian di bawah, biar moderator, biar Ustadz yang ngurus di atas.
Oh kenapa? Kau itu jilid kali kau kayak sifat Oten itu yang nggak berakhlak. Kalau kalian Sudah mi bunda. berakhlak. Sudah bisa Aman menanggapi itu. bundaku, aman bundaku. Heran loh. Biasa bunda. Namanya Islam, mau kalian nyamar ini. Jangan-jangan kalian kafir tapi nyamar. Ahlak loh. Aman, Bu. Ahlak. Kalau kalian ya. Biasa ahlak. itu. Lanjut, Bang. Udah biasa itu. Saya juga digituin, biar cuekin aja. Bang Handi Aman diam dulu bundaku. lah. Kita dulu kan gini, Bang Handi diam dulu, kasih yang lain. Gue diam. Yang lain gak ada yang ngomong, Dia diam. mau Biasa itu bunda. Dengku. Dia mau ngatur di atas Komal. Kenapa kok yang mau ngatur saudara? Ini mah aja. Kalau ada saudara kita yang naik, kan belum ada Oten. Dan saudara-saudaramu di atas ini bukan robot, Bang. Ya udah sambut lagi tuh Bang Perlu istirahat. Udah bunda, sambut Bang Brewok dulu tuh. Silakan lanjut, Ya, Bang. baik. Bang Brewok monitor. Iya, Bang Brewok, ini tadi. Iya. besarkan dikit suaranya Bang. Ini tadi Dibesarkan saya- dikit. Oke, sebentar. Sudah. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan Abang? Yang nyuruh turun itu saya yakin Kristen. Kristen Makasih itu yang ya. nyuruh turun ya. Makasih ya Bang Brewok, saya jawab ya. Jadi begini Bang Brewok. Kita dalam keadaan seperti sekarang ini mendoakan saudara-saudara kita yang sedang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mudik ketemu keluarga. Itu Bang Brewok, kita doakan agar mereka selamat sampai tujuan. Itu Bang Brewok ya. Saya udah jawab ya. Makasih ya. Loh, tentang apa ini? Saya bertanya apa tadi? Bagi yang bawa kendaraan ya kalau bisa 1 jam 2 jam rehat sejenak. Terus jangan lupa sholat di jalan. Itu ya, kita doakan semoga pemudik-pemudik ini nyampe ke rumah masing-masing dengan selamat. Itu ya Bang Brewok ya, makasih ya pertanyaannya ya. Loh, saya bertanya apa? Emang dia nggak begitu ya? Enggak Bang. Oh enggak. Allahu Akbar. Silakan Bang Brewok. Silakan. Oke. Silakan Bang. Sebentar. Iya. Ini saya bertanya. Perasaan saya dia nanya gitu deh. Enggak itu Saya Daeng. tunjukkan kepada Ustadz Tahta. Apa itu Bang? Perihal tadi Bang Hendi sempat Jawab pertanyaan kedua. tentang toleransi dalam bersalam. Oh, toleransi dalam bersalam. Oke, apa lagi Bang? Iya. Secara usul fikihnya Kalau toleransi dalam bersalam, seperti apa itu, Bang? misalnya kalau ada di luar Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bukan Muslim jawab aja Waalaikum. Cukup itu. Dalam Oke. usul fikihnya. Terima kasih. Dalam Kan usul fikihnya. pemimpin Bang, ya Allah kan nggak nyimak Bang Handi panjang lebar. Oh kalau pemimpin, pemimpin ini kan menghormati rakyatnya, bukan umat Islam aja yang dipimpin. Presiden itu, camat itu, lurah itu, gubernur itu, wali kota itu, bupati itu, rakyatnya nggak semua Islam. Oke, jadi dia harus menghormati semua itu karena dia pemimpin, bukan pemimpin agama. Nah, kalau Indonesia presiden ya pemimpin Indonesia, kalau provinsi ya pemimpin provinsi, gubernur gitu Bang. Ya Bang ini gimana sih Bang? Terus kenapa kalau secara personal, Bang? Kecuali nih, misalnya nih Presiden Prabowo diundang dalam hal Isra Miraj atau Maulid, ya nggak mungkin lah mengucapkan banyak itu. Paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena isinya semua pasti Muslim. Paham sampai sini Bang? Iya, Pak. Terima kasih kalau nggak paham. Lanjut. Seandainya Bang Handi ketemu dengan yang tidak beragama, dalam artian beda agama, apakah itu berlaku atau tidak? Ini guru. Aku berandai-andai lain konteksnya itu beda. Ini guru ndak terpental nggak? Telepon mungkin tadi ya. Untuk Bang Bang Rizal nanti kalau naik lagi sambil dikontrol. Siap. Siap Ustaz Tahta, siap.
Mungkin beliau tadi telepon kayaknya. Udah ya Bang Bewang ya, udah dijawab ya. Untuk YouTube itu masih standby Ustaz Tata. Saya insya Allah nanti kalau kembali ke kampung saya dipilih menjadi gubernur misalnya, ya saya akan mengucapkan yang sama karena saya gubernur bukan gubernur Islam, tapi gubernur di provinsi itu. Di situ banyak agama, kita hormati sama pemimpin Bang, bukan pemimpin agama. Udah ya Bang ya, makasih ya Bang ya. Semoga Anda selamat dalam tujuan. Hati-hati mengendarai kendaraan. Dompet, tas, jangan sampai ketipu di jalan. Jangan sampai hilang. Oke Bang ya, sebelah kanan itu gas, tengah-tengah itu rem. Sebelah kiri kopling. Kalau matic, tidak ada koplingnya Bang, hati-hati ya. Oke, lanjut. Ini saya ngomong apa sih Jul? Nggak tahu juga saya Bang Handi. Pokoknya Samina Watona deh. Ya, Cambang, monitor Cambang. Ini ada Bang Roni dulu deh. Bang Roni, monitor Bang Roni. Bang Roni. Ya nggak ada suara Bang ya. Ya, Assalamualaikum Bang. Oh ya, Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan abangku? Gini Bang, ada yang saya mau tanyakan ya. Iya, saya silakan. biasanya baca Quran, tapi sebelumnya saya jarang dengan terjemahannya. Ya. Setelah kesini saya baca terjemahannya. Ada ayat yang mengatakan ini, lupa lagi. Kulla yusibana lam kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Terus ada ayat yang satu lagi yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Apakah ayat itu? Ya. Yughayyiru ma bi anfusihim, ada ma-nya itu. Iya, apa maksudnya gimana ya? Kalau secara itu apa bertentangan apa gitu? Oh ya, baik. Saya mohon minta penjelasannya ya sama abang-abang di atas. Ya Ustadz ya. Silakan Ustadz Arif atau Ustadz Tata, silakan, atau Daeng Handi, monggo. Silakan Ustaz Tata. Ustadz Tata monitor, Ustadz. Ya, Yang jelas di Al-Quran itu nggak ada pertentangan loh. Lanjut Ustaz. Iya. Jadi kalau ayat misalnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum merubah sendiri, itu sebenarnya menyangkut kalau kita baca tafsir ya. Itu ibaratkan gini lah ya. Ketika ada kemaksiatan di suatu daerah, kampung, suku, maka harus dicegah, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau tidak mencegah, maka ketika Allah ngasih azab, kena semuanya. Makanya rubah dengan cara amar ma'ruf. Kalau dibiarkan, ya berarti kalau Allah ngasih musibah, ya tanggung sendiri. Kenapa kalian tidak mencegahnya? Ibaratkan gitu tafsirannya itu sebenarnya. Ya. Nah, sedangkan apakah bertentangan dengan ayat tadi ya 51 ya? Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Nah, di sini lain arahnya. Katakanlah kepada mereka sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, yaitu bencana. Dialah pelindung kami yang menolong dan yang mengatur urusan-urusan kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ya, ya sebenarnya apa? Ya agak mirip juga. Tapi intinya apa? Kalau ada kemungkaran gitu, kenapa umat Islam itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar? Karena memang dengan kita itu mencegah, berarti kita tuh merubah nasib kita. Yang awalnya kalau tidak dicegah Allah akan ngasih bala, karena kita mencegah akhirnya
tidak dikasih bala oleh Allah. Nah intinya apa? Jangan sampai kita ini kena bala gara-gara ada kemaksiatan di kampung kita. Nah, harus merubah diri kita ini. Oh jangan ya, jangan kamu buat toko menjual minuman keras. Kenapa wong ini rezeki? Wong ini mau saya kok. Wong saya yang berdosa. Gak boleh gitu. Iya kamu yang berdosa, tapi ketika lo ngasih musibah, bala, bencana, misalnya banjir atau tanah longsor misalnya, kan bukan kamu yang kena, kami semua. Makanya kami merubah sebelum Allah ngasih bala tersebut. Gitu. Ya kayak gitu itu arahnya yang tadi itu. Kalau taubat 51 ya hampir sama. Katakan Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal. Ya hampir sama lah ya. Bahwa memang hal-hal bala atau apapun memang ya rencananya Allah, ya ada sebab-sebabnya. Makanya banyak juga Al-Quran atau hadis, Allah tidak akan ngasih musibah selagi masih ada engkau di situ Muhammad, kan gitu Allah itu. Jadi mereka tuh minta bala, silakan Muhammad kalau engkau memang benar Nabi, kasih bala ke kami. Maka kata Allah, gimana saya mengasih bala? Wong Nabi masih bersama kalian. Atau ada juga hadis ya gini, satu kaum itu Allah, insya Allah oleh Allah itu akan dihindarkan oleh bala selagi masih ada yang istighfar. Ya makanya orang-orang yang di desa banyak baca istighfar itu juga termasuk mencegah bala. Yang awalnya Allah murka karena banyak yang istighfar di situ, akhirnya oleh Allah tidak dikasih bencana, kayak gitu. Ya gitu bang, jadi tidak ada pertentangan atau apa enggak. Terus apa lagi? Ya, silakan Bang Ronen. Apakah jawabannya sudah pas? Bang Ronian? Bang Ronian? Dibuka mute-nya, Pak? Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Terima kasih ya Bang semuanya, guru-guru semuanya. Oke. Ya, selalu nyimak, alhamdulillah dapat, semoga menambah keyakinan saya. Baik. Sambil tap-tap layarnya Bang ya. Iya siap. Sambil tap-tap layarnya Bang. Oke, baik. Siap. Ya, Siap. turun ya. Izin saya turunkan ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cambo monitor. Bang Cambang, dibuka mute-nya Pak. Yuk. Terus bagaimana untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu? Mencegah kemungkaran caranya gimana Tat? Bang Cambang. Ya kalau kita di desa, kalau kita mampu ya dengan kekuasaan atau tidak mampu dengan ucapan, tolong ya jangan berbuat maksiat di sini gitu. Tapi kalau tidak mampu lagi, kalau saya ngomong kayak gitu, ini orang preman dipukul saya, maka ingkar fi qalbi. Cukup mengingkari, Allah saya sebenarnya ingin memberi nasihat. Tapi karena saya ini pasti saya dikeroyok babak belur ini. Ya sudah, saya cukup mengingkari dalam hati bahwa perbuatan ini tidak baik. Cukup mengingkari dalam hati bahwa itulah ingkar fil qalbi namanya. Nah kalau kayak kepala desa gitu wajib itu sebenarnya dengan kekuasaannya, kan dia berhak. Oke, baik. Masya Allah, syukron. Makanya tidak gampang menjadi pemimpin itu, dimintai pertanggungjawaban nanti. Betul. Kalau ada pemimpin nih, yang dia pimpin masih ada maksiat, jual minuman haram, tapi dia nggak membuat aturan, ya dimintai pertanggungjawaban nanti. Jul, makanya lu jangan jadi wali kota, bupati, susah lu pertanggungjawabannya. Siap Bang.
Siap-siap. Ya, izin dulu. Bang Arey, monitor Bang Arey. Bang Arey, dibuka mute-nya Bang. Oke, Bang Olis. Bang Olis. Turun ya. Bang Arey, monitor Bang Arey. Oke, nggak ada suara ya Bang ya. Siap. Ya makanya itu Ustadz Tata ya, yang 7 golongan yang mendapat naungan, salah satunya pemimpin ya Ustadz Tata ya, pemimpin yang apa namanya, yang salah satunya pemimpin yang taat ya Ustadz Tata ya. Iya, pemimpin itu bisa masuk neraka duluan, bisa masuk surga duluan. Yang masuk surga duluan daripada ulama ya bisa. Bisa pemimpin itu lebih masuk duluan daripada ulama. Karena dia lebih berkuasa akan mencegah itu. Ketika dia mengatakan, oh saya bangun ini tempat kemaksiatan, kalau tanpa izin dari kepala desa misalnya, tidak akan terjadi itu. Berarti lebih cepat menolak kemungkaran itu penguasa memang. Makanya kalau ada penguasa seperti itu, lebih dulu masuk surga daripada ulama gitu. Makanya ada penguasa. Masya Allah ya. Kadang-kadang kalau ustadz yang ngomong tetap saja dibangun, dong ada resmi dari kepala desa gitu. Coba kepala desa yang ngomong, enggak, surat resminya kan nggak ada mungkin bangun kan. Gitu. Iya sih. Bang Jamal. Oke, kembali saya ulang ya, Ya, Waalaikumsalam. Mengisi waktu. Ya, Tolong Assalamualaikum, follow-follow saudaramu yang di atas ya, netizen ya. Tolong di follow-follow yang di atas, terutama Bunda Assalamualaikum, Mila, Ustadz Tata, Bang Hadi, semua lah netizen. Silakan Bang. Assalamualaikum Bang. Nggak ada oten lagi ya Bang. Waalaikumsalam Pak Jamal. Ada yang mau disampaikan Pak Jamal? Sinyalnya merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. Kalau mau minta sumbangan beras yang punya rumah nggak ada, keluar. Saya cuma nungguin rumah Bang. Sudah 3 kali. Allah. Pak Jamal, maaf Begini, sinyalnya Bang. merah Pak Jamal. Sebelumnya gimana ini? Iya, Ya. apa Bang? Ini Bang, Ya, sebelumnya lanjut, saya lanjut Bang. Selesaikan Bang. Lanjut. Minal aidin wal faizin Bang. Bukan belum waktunya Bang. Oh iya iya. Nah, besok saya sudah lebaran gitu Bang. Sudah puasa 30 hari saya Bang. Besok belum Bang. Pemerintah itu tanggal ini, 31. Bang Tata mau tanya, boleh Bang? Boleh. Silakan. Apa tanda-tanda amal puasa kita diterima itu Bang? Apakah ada tanda-tanda amal puasa kita diterima oleh Allah Bang? Begitu Bang, terima kasih. Silakan Bang Handi atau Ustadz Tata. Oke, sudah. Tanda-tandanya itu gini. Kalau tanda-tandanya diterima. Kenapa Ustadz Tata ikut-ikut? Suaranya Ustadz Tata. Ketularan sinyal. Tes. Halo? Iya, jadi kalau dalam ibadah itu tanda-tandanya ibadah diterima. Saya contohkan misalnya sholat ya. Pasti ada perubahan. Ya, misalnya sholat itu apa perubahannya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti dia menjadi orang baik. Orang yang sholatnya diterima pasti dia itu merasa nikmat melakukan ibadah itu. Nah, tanda-tandanya tidak diterima itu ya, atau
bukan diterima. Intinya yang penting melakukan kewajiban kayak puasa kita itu. Kebanyakan cuma melakukan kewajiban. Buktinya kapan ya maghrib ya, aduh udah kuat ini, kayak gitu tuh. Tanda-tandanya orang cuma melakukan kewajiban itu. Atau sholat, kapan ya selesainya, lama sholatku ini cepet-cepet akhirnya. Itu menandakan sholatnya cuma sebatas melakukan kewajiban. Tapi kalau tanda-tandanya diterima, haji misalnya, dia pulang haji itu menjadi tambah baik dia. Dulunya cuek, akhirnya setelah haji menjadi orang baik. Berarti tanda-tandanya amalnya diterima oleh Allah. Gitu. Kata ulama itu gitu. Ya, cuma tanda-tanda doang. Hah? Setuju. Jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dipermudah lagi urusannya, rezekinya bertambah. Tadinya kurus menjadi gemuk, dijauhkan dari masalah-masalah. Itu tanda-tandanya. Jadi habis nanti 1 Syawal ini ya introspeksi diri. Artinya apa? Ya tadinya banyak berbuat, ngomongin tetangga ya hentikan. Tadinya suka jalan-jalan nggak penting, nggak perlu, lebih ke masjid. Itu tanda-tandanya seperti itu. Ada perubahan yang signifikan, memperkuat iman Islam. Itu tanda-tandanya. Betul. Gitu, lanjut. Sepakat. Iya, Bang Tiger. Keren kali namamu, Bang Tiger. Yuk. Bang Tiger, dibuka mute-nya, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Tuhan. Moten yang banyak ngomong di bawah, yang banyak ketik, naik kalau berani, naik diskusi. Ina, naik yuk. Diskusi Ina sama solati. aku yuk. Ina. Solati. Wa nusuk yaumahya yaumatillahi rabbil alamin. Ina Oten, naik. Nggak yang mau berani naik itu, diskusi yuk. Bunda. Oten. Nggak mau naik itu mereka, Bunda. Biasa, Nah, Bang yang berani typing aja. diskusi yuk. Beraninya di bawah doang. Ini kebanyakan yang typing Oten, Itu kebanyakan privat teman-teman ya. muslim di bawah. Bentar Bang Zul. Moderator ini matanya sudah terbelalak menengok di bawah itu yang mana Oten. Gak usah ngatur-ngatur, saudara. Moderator itu tugasnya tuh melihat di bawah yang mana Oten. Tahu-tahu yang naik Islam lagi. Jadi sabarlah, kasihlah bernapas tuh saudara-saudaramu yang di atas. Sabar. Betul. Iya, betul. Juga mau sampaikan juga ya. Tunggu. Ya. Bang Juni, monitor Bang Juni. Aduh. Di mute dulu, Bang. Turun tuh ya. Bang Juni, monitor. Masya Allah. Bang Juni. Ya Allah. Bang Juni. Udah jangan dipaksa kalau nggak mau. Oh iya, turunin aja ya. Tapi Ustadz Tata. Ya, Daeng. Aku pernah membaca hadis, begitu banyak seseorang yang sedang berpuasa hanya menyisakan lapar dan haus. Maksudnya apa itu, Tat? Iya kan tanda-tandanya. Di mute Daeng dulu, Daeng. Ya. Di antaranya puasa itu disunahkan itu meninggalkan qauluz zur gitu ya, apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Gosip, iri hati, dengki. Karena kalau itu dilakukan, ya kita puasa itu cuma sebatas melakukan kewajiban doang. Tapi pahala nggak ada. Ya karena itu. Maka gini hadisnya itu gini. Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan. Ya. Hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Hadis Bukhari kan gitu. Bisa dipaham? Bisa Ustaz. Bentar paham. Kita kan pandai bahasa Indonesia, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Dias. Bang Dias, Islam atau Kristen, Bang Dias? Oh ya, Islam, Bang Dias ya. Oke, siap. Tahan dulu ya, Bang Dias ya. Saya cari Oten dulu. Ya, saya moderatornya Ustadz Tata. Jadi yang Oten silakan multi karena saya lagi milih-milih nih ya. Yang Islam mohon maaf, bukannya saya mau tidak terima, tapi tahan dulu saudaraku.
Kita utamakan dulu yang Kristen ya. Tapi kalau misalnya Islam yang mau naik, cukup bertanya tentang subhat aja ya. Iya. Bentar ya, saya carikan Oten dulu. Ini ada di bawah bertanya nih, kamu jawab dulu. Allah sejak kapan bisa ngomong? Maksudnya apa pertanyaan kayak gini ya? Itu sudah sifat maknawi atau maknawiyah. Apa sifat maknawiyah itu? Ya sifat-sifatnya Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ya, kudrat itu kuasa, iradat berkehendak, ilmu tahu, hayat hidup, basor kalam, ya. Sama basor kalam melihat, mendengar, berfirman. Sejak kapan berfirman? Oh, itu udah sifatnya kok. Masa Tuhan bisu kan enggak? Gitu. Jadi jangan usah ditanya. Misalnya Allah kuasa, sejak kapan kuasa? Allah berfirman, sejak kapan berkata-kata? Jangan ditanya, itu udah sifat gimana? Iya, betul. Masya Allah ya. Ya. Kalau yang muslim mau naik, cukup bertanya subhat aja ya. Nggak usah bertanya tentang pohon mangga ya, nggak usah ya. Nanti. Semoga yang bertanya tadi tidak paham. Paham. Salah ngomong lagi. Ya kita cari Oten dulu ya. Oke. Bang Ono nih, Bang Ono monitor Bang Ono. Bang Ono. Kresek Bang Ono. Cabut dulu headsetnya. Bang Ono lagi betulin genteng. Bang Ono, dicabut dulu headsetnya, Bang Ono. Ya salam turun. Banyak tuh di bawah sebenarnya Oten yang menghujat itu, kalau nggak dinaikin ya di mute aja kali ya. Pusing lihat. Di privat Bunda, di privat sudah saya naikkan tapi privat semua. Moderator siapa tadi, Bang Rizal? Di mute aja tuh yang begitu. Gua lagi yang bertanya deh, wakili teman-teman. Bisa tata kenapa harus Islam? Ya mantap ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbal. Pertama, inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu ya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Barang siapa mencari selain Islam ya tidak diterima. Itulah alasannya. Gitu ya. Masya Allah. Keren. Islam apa? Resikonya tadi. Khalidina fil nar, di neraka. Mantap. Mantap konternya Bang Handi, mantap. Singkat aja lah ya. Mantap konternya Bang Handi ya. Tanya tentang Islam, kenapa emang? Betul. Iya kan? Betul. Mendapat ilmu kita juga Bang Handi. Bang Ramli monitor. Ya, selamat malam Bang. Ya, malam. Islam Kristen abangku. Kristen Bang. Ramli Kristen ini. Siap. Apa yang mau ditanya abangku, silakan. Salah. Apa yang ingin tidak ditanyakan Pak Ramli? Silakan. Oke, itu Samina Watona itu. Silakan Bang Ramli. Silakan yang tidak ingin ditanyakan. Makanya Bang dia ngomong apapun Samina Watona. Samina Watona gua nggak bisa gua Samina gua. Silakan Bang Ramli. Ini Oten kayaknya ya Bang Ramli. Oten ya? Dia Oten dia Bunda. Ya, udah sering naik dia kok. Ramli ini orangnya baik loh, cowok ganteng gitu. Lucu pula lagi. Silakan Bang Ramli, ada yang tidak ingin disampaikan? Baik, nggak makan sabun, ya lanjut. Pakai sabun dia kalau mandi Bunda. Silakan. Kalau tidak ingin disampaikan kan berarti kan nggak ada yang mau disampaikan Bang Handi. Kalau begitu silakan disampaikan. Silakan Bang Ramli, apa yang mau disampaikan? Bang Handi jangan diiniin, udah nanya aja udah. Diinterogasi dia itu Bunda, diinterogasi. Dibuka mute-nya. Untuk Bang Jul kalau Oten yang ngomong jangan Sami'na wa ta'na, jangan gitu. Ya enggak dijawab.
Ke Bang Handi saya Ustadz, ke Bang Handi. Mana Bang Dias ke Pental? Dia ke Pental, Bang. Bang Ramli, dibuka Cendrawasih kau suruh aku tidur. Aku belum ngantuk. Cendrawasih aku belum ngantuk. Suruh tidur pun aku. Benar. Jadi gini deh, Bro Ramli, kan udah sering kita diskusi ya. Kalau nggak salah dulu pertemuan kita yang pertama itu pada tahun 1677. Nah sekarang kita ketemu lagi. Bagaimana menurut Pak Ramli keadaan sekarang dibanding yang dulu, Bang? Ada perbedaan nggak, Pak Ramli? Silakan Pak Ramli. Kalau dunia itu aku belum lahir, Bang. Ya dulu kan belum zaman internet waktu itu. Sekarang udah canggih kan? Gimana perasaan canggih sekarang ini? Ada internet, ada mobil, ada pesawat gitu. Gimana? Masih ingin kembali ke zaman dulu? Bagaimana Pak Ramli? Silakan. Cari yang Wah, nggak boleh ke primitif lagi, udah canggih nih Pak Ramli. Gimana sih abang ini kok mandi nggak pakai sabun? Dulu memang nggak ada sabun, gosok gigi aja pakai areng. Nah, sekarang ada odol deh Pak Ramli, udahlah. Oke, silakan Pak Ramli ditanggapi. Yang tidak perlu ditanggapi, silakan. Nah, kamu lagi Jul, kata dia. Apa? Kenapa Bang Handi? Dulu deh. Dibuka mute-nya, Bang Ramli. Iya, Bang. Anda kagak ya, silakan Bang. Kita masuk ke topik gitu, Bang. Boleh, silakan. Saya kasih topik ya sama Ustaz Tata ya. Menurut kamu, Bro, siapa sih pencipta alam semesta ini? Ya, kamu dulu baru Ustaz Tata, silakan. Oh, aku dulu, Bang. Iya, silakan abangku. Iya. Siapa pencipta alam semesta? Ya udah pasti Allah yang Maha Kuasa, Bang. Itu aja Bang Ramli. Data misalnya di Bible? Bang, kan cuma ditanya siapa. Jadi kalau siapa itu kan jawabannya memang singkat. Iya, singkat. Datanya ada nggak Bang di Bible? Oh, pakai data gitu ini Bang. Oke. Saya pun nanti minta data juga kan gitu Bang sama Bang Handi. Iya. Boleh. Tata dulu ya. Nah, nanti siapkan datanya. Silakan Ustaz. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Karena Allah lah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sehingga dialah pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan isinya. Itu ya. Oke, silakan. Oke, Ustadz Tahta tadi udah menyampaikan data. Sekarang dari saya ini Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Titik. Gitu Ustaz. Ya, nanti saya antar ke Ustaz Tata ya. Berarti bukan Yesus ya, Bang ya? Bang Ramli. Yang oke. Itu kalau yang ya. Kalau yang menciptakan Allah berarti bukan Yesus ya Bang ya. Nanti saya hantar ke Ustaz Tata. Iya, kan Yesus itu juga Allah Bang. Oke, baik. Silakan Ustaz Tata. Ya, jadi yang namanya dialog itu jangan pelin-pelan ya. Kalau Tuhannya siapa ya dialah yang menciptakan. Kayak Islam itu loh. Tuhannya Allah ya Allah yang menciptakan. Kalau Nabi Muhammad ya utusannya. Sama seperti Yesus. Kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa itu. Yesus bukan Bapa. Mana datanya? Yohanes 13:16. Yohanes 14:28. Bapa lebih tinggi daripada aku. Lebih besar daripada aku. Makanya aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 5:26. Nah, terus Yohanes 5:26 memiliki hidup masing-masing. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,
Di mana ya Bapa itu? Di langit. Matius 18-19, Matius 23 ayat 4. Ayat 9. Makanya Yesus akan pergi kepada Bapaknya. Wong Bapaknya ada di langit. Yohanes 20 ayat 17. Jadi Yesus bukan Bapa. Yang mana yang Tuhan ini? Kalau menurut Kristen, kalau menurut Yesus Allah Bapa yang Tuhan. Berarti Dia yang menciptakan Allah Bapa itu. Kejadian 1 ayat 1. Jadi jangan mengatakan Yesus kan Allah, ya enggak ada. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Gitu ya. Silakan. Oke. Silakan Bang Ramli, silakan. Kalau dalam Kristen itu Ustaz, misalnya kan saya pun ini masih bisa dibilang 20-an tahun gitu kan. Itu memang kalau memberitahunya nggak bisa kita copot satu-satu ayat gitu Ustaz. Misalnya di sini kan saya ambil dari datanya dari Yohanes 10 ayat 30. Aku, ini kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Terus saya ambil lagi dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Siapa anak itu? Ya Yesus Kristus. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Kalau misalnya Yesus itu utusan, nggak mungkin dia menyamakan penghormatan yang diterima oleh Bapa sama dengan penghormatan yang diterima olehnya. Nggak mungkin itu, Ustadz. Terus di sini lagi nih, di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, di sini memang Ustadz, tapi kan ada kata diberikan di situ. Nah, apakah ada utusan yang diberikan kuasa di sorga maupun di bumi? Itu kalau misalnya kita hanya berpatokan Yesus itu nabi, kayaknya kita harus belajar lagi gitu Ustadz. Gitu Ustadz. Oke, kalau alasan itu mudah dipatahkan oleh Bible. Pertama, Yesus Tuhan, aku dan Bapa satu. Dipatahkan oleh Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Aku, Bapa, mereka satu. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Jadi dibantah dengan dua data malah. Ya, terus Yesus menghakimi. Oh tidak. Kata Yesus ya. Yesus ini menghakimi atas perintah Bapaknya. Siapa yang dihakimi? Matius 19:28. Yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Dalam Yohanes 12:47, dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Apa perkataan dia? Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah perkataan Yesus. Kalau tidak didengarkan, ya tidak menjadi hakimnya sudah. Langsung di neraka mereka. Karena ajaran inti Yesus ini adalah melakukan perintah Bapa supaya umatnya tetap mentuhankan Allah yang Esa. Markus 12:29. Sehingga jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Jadi Yesus itu bukan menghakimi nantinya. Bahkan gini di ayat 48-nya, barang siapa menolak aku sebagai utusan di sini dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Apa firman yang Yesus terima? Ya diantaranya dia mengajak mentuhankan Allah, menyembah Allah. Yohanes 4:22. Jadi mudah dipatahkan. Terus kalau Yesus dituhankan karena diberi kuasa, apa bedanya dengan iblis? Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti Yesus diberi kuasa, iblis diberi kuasa. Berarti iblis dan Yesus Tuhan gitu? Ya tidak. Ya. Jadi ayat-ayatnya orang Kristen untuk mentuhankan Yesus itu mudah banget dipatahkan oleh Bible itu. Silakan, apa lagi? Iya Ustaz. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan Ustaz. Ustaz tadi kan mengambil satu ayat lalu mencocokkannya. Sedangkan kan dalam konteksnya itu kan berbeda. Aku dan Bapa, samakanlah aku dan Bapa satu dan manusia juga satu. Itu kan berbeda konteks dia Ustaz. Atau mungkin kalau memang kalau memang Ustaz mengatakan itu sudah dipatahkan, tapi coba dulu ini Ustaz. Di sini kan ada tadi ayatnya kan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti menghormati Bapa. Apakah layak utusan
menyamakan penghormatannya dengan yang yang mengutus dia, begitu Ustaz. Terus dikatakan lagi, Yesus itu kan utusan atau apa segala macam, itu kan udah masuk lagi nanti ke konteks ketritunggalan Ustaz. Itu emang udah agak susah mengetahuinya, karena kan kita mempelajari yang maha kuasa. Siapa yang kita pelajari? Maha kuasa. Siapa yang belajar? Yang terbatas kita ini, gitu Ustaz. Oke, jadi orang dihakimi itu tidak langsung dihakimi, ada sebab-sebabnya. Sekarang coba baca Matius 19:25, 28 ini. Kenapa Yesus mengatakan yang aku hakimi hanya 12 suku Israel? Karena mereka menolak. Yesus tunggu dulu, tenang. Jadi kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Aku seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Aku ini penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Menerima firman. Yohanes 12:50. Yang mengutus aku Allah Bapa. Yohanes 5:37. Lalu mereka menolak. Ya dihakimi oleh Yesus. Karena diutus ke mereka kok mereka menolak. Atau Kristen yang dihakimi. Kenapa? Karena Kristen ini merusak ajaran Yesus. Udah tahu Yesus ini tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tuhan yang benar adalah Allah Bapa. Matius 11:25 di langit. Matius 18:19 tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Kok malah dituhankan? Ya dihakimi nanti. Kristen dihakimi karena mentuhankan anaknya Maria. Israel dihakimi karena menolak dia sebagai utusan. Islam yang enggak. Apanya mau dihakimi? Tata, kamu saya hakimi, apa salah saya Yesus? Ya saya tanya dulu, Kak, aku ini siapa? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Kamu pinter, Tata, lolos kamu. Oh berarti umat Islam lolos semua, karena tidak ada yang salah ke Yesus. Nah kalau kesalahannya Kristen malah mentuhankan dia. Kesalahannya Yahudi karena menganggap Yesus ini bukan siapa-siapa, bukan utusan, bahkan mau dibunuh. Jadi yang dihakimi nanti Kristen dan Israel gitu. Silakan lanjut. Oke Ustaz, mungkin bisa kita bahas satu-satu ayat yang Ustaz bawakan tadi. Ayat berapa tadi Ustaz? Oke, pertama dihakimi dulu. Yang dihakimi itu kan nanti cuma 12 suku Israel ya. Oke. Matius 15:24. Lalu kenapa ditanya? Kenapa dihakimi? Karena mereka menolak Yesus sebagai utusan untuk mereka. Matius 15:24. 24. Oke Ustaz. Nah, di sini saya bacakan di sini dari ayat 20. Ayat 20. Ini kan kita harus memasuki konteks Ustaz. Perempuan Kanaan yang percaya itu judulnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Berarti tadi yang Ustaz tekankan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu Ustaz? Iya, banyak. Kalau Matius 15:24 diutus untuk Israel. Yohanes 17:9 aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. KPR 13:23 juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6 pemimpin untuk Israel. Banyak ayatnya. Kalau dia itu hanya untuk Israel, makanya di luar Israel guk di ayat tadi itu. Gitu. Silakan pakai data. Saya pakai data banyak ini. Ayo, silakan. Oke, Ustaz. Namun kan kalau kita membanding-banding mengambil ayat, kan ada juga Yesus mengatakan, dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bagaimana itu Ustaz? Kalau Ustaz membandingkan kalau itu ayat itu benar,
Oke, kalau ayat itu benar ya sudah. Atas nama Bapa sebagai Tuhan, mana datanya? Matius 11:25. Atas nama Anak sebagai utusan, Markus 15:25. Nah, Kristen kan enggak, malah tiga-tiganya dituhankan. Seharusnya baptis atas nama Bapa, Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan, langit dan bumi. Matius 11:25. Dan juga atas nama Anak. Siapa anak situ? Yesus. Sebagai apa Yesus? Nabi, Markus 6 ayat 4. Kan gitu. Bukan tiga-tiganya langsung dituhankan. Sama seperti Nabi Muhammad, umat Islam. Kalau kamu ingin masuk surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhan itu Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Bapa sebagai Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Kan gitu seharusnya. Bukan malah diborong tiga-tiganya Tuhan. Tidak ada data itu. Gitu ya. Silakan. Oke Ustaz, kalau kita berbicara mengenai Yesus itu kok dituhankan atau apa segala macam, itu kan udah bermasuk ke konsep Tritunggalnya Ustaz. Dan juga kalau memang Yesus itu utusan, berarti kalau Yesus itu utusan, kalau kita pikir secara akal logika ini Ustaz, berarti lancang kali gitu. Kok bisa dia menyamakan, tadi kan ada juga yang ayat saya bawakan tadi, hormatilah Bapa sama seperti menghormati aku. Berarti harus sama penghormatan kita kepada Yesus itu dengan Bapa. Padahal Yesus itu utusan. Dan juga Ustaz mengatakan, kok diborong tiga-tiga jadi Tuhan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di situ. Berarti kan harus dibaptis dalam nama Bapa. Terus Ramli, terus pertanyaan sederhana Tuhan Bu ada berapa? Oh, itu nggak segampang itu nanti menjawabnya Bang Hendi. Bisa juga atau mungkin secara spesifiknya dia gini Bang Hendi. Allah Maksudnya ada Bapa, Putra, Roh Kudus, ada 3, yang mana Tuhanmu gitu loh maksudnya. Oh iya, oke itu mungkin ini apa yang saya tahu aja saya jawab. Kalau kita berbicara mengenai Tritunggal itu Bang Hendi, itu berbicara mengenai keesaan kemahakuasaan Allah begitu. Apa gambarannya? Seperti kita ini kan, kita punya tubuh, punya pikiran dan roh, dan itu bersatu dan bisa kita hidup sampai sekarang ini. Nah, sedangkan kok menjelaskan Tuhan, kok menjelaskan dirimu, Tuhanmu berapa? Itu doang saya buat analogi. Oke. Yesus Allah Bapa itu mempunyai firman. Nah, firman yang berasal dari Bapa itulah yang mengambil rupa sebagai manusia. Yang bukan itu yang ditanya, yang Tuhanmu Bapa, Putra, Roh Kudus, yang mana Tuhanmu di situ? Itu dalam konsepnya satu, ini. Tapi kalau satu kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus, ada 3 loh. Yang mana ya kalau yang satu? Itu memang harus belajar. Tapi atau gini aja, Bang Hendi ada berapa rupanya? Kan satu kan? Tuhan, saya manusia. Tapi kok Bang Hendi ada roh? Kalau dipisah rohnya sama tubuhnya, apakah masih tetap? Kenapa lu membahas gua? Kita bahas Tuhanmu siapa? Iya, karena nggak segampang itu. Gampang menjelaskan Tuhannya. Lanjut Ustaz. Dia tidak bisa menentukan Tuhannya siapa tadi. Silakan Ustaz. Jadi gini loh, coba nanya ke Islam. Tata Tuhanmu berapa? 1. Qul huwallahu ahad. Yesus Tuhanmu berapa? 1. Markus 12:29. Enak kan? Kalau kalian kan ribet. Gitu. Kalau saya nanya ke Yesus, gampang Yesus. Berapa Tuhanmu Yesus? 1. Markus 12:29. Di mana Yesus keberadaannya? Di langit. Matius 18:19. Bisa kelihatan nggak? Tidak. Yohanes 5:37. Enak kan? Kau nanya ke Kristen kok ribet, gimana ini ceritanya? Oke. Karena kan Ustaz, yang seperti yang saya bilang tadi kan Ustaz, kalau memahami ketuhanan itu dalam Kristen itu memang rumit, karena akal kita ini nggak mungkin bisa menangkap Tuhan yang Maha Kuasa itu. Siapa yang mau belajar? Saya yang terbatas. Siapa yang mau saya pelajari? Tuhan yang tak terbatas. Berarti memang nggak bisa kita masukkan ke dalam logika Ustaz. Kalau misalnya ya makanya karena kalian buat-buat sendiri. Itu udah ilmu pengetahuan. Enggak, salahnya itu Kristen itu data yang sudah jelas tidak mau dipakai, yang tidak ada diada-adakan, ribet. Coba nanya ke Yesus langsung. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana? Di langit. Ada berapa? 1. Enak kan? Nah, kalian ini kenapa ribet? Karena kalian itu tidak ada diada-adakan. Trinitas, di mana datanya itu? Kan tidak ada diada-adakan. Akhirnya ribet sendiri. Gini, oke. Kenapa Allah itu mewujudkan membuat dirinya seolah-olah akan ada 3 itu kan
mengenai pekerjaannya itu penebusan dosa manusia gitu Ustaz. Karena kan Gini aja deh Ramli, beri percepat kan ini menjelang sahur juga nih. Yesus itu menurut kamu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Kalau Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. 3 kali loh tadi saya ngomong Tuhan dulu. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Gini Bang Hendy. Aduh. Ya kan. Kalau Bingung kan? saya menjelaskan, cuma nanya. Iya, Kan kalian pentingnya. bingung karena kalian tidak paham Bible, bingung sendiri. Coba nanya ke Yesus, gampang. Silakan, diputar-putar udah. Silakan. Saya nggak ada yang bingung karena kan menjelaskan kepada kalian itu memang susah. Ya silakan abangku. Yang lain silakan kalau mau manu. Bunda Rahma juga ada apa-apa. Sebelum saya tanya ya, Ustaz Tata Tuhan, Ustaz Tata ada berapa? Ada 1 qul Allahu ahad. Siapa namanya? Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu cepet kan? Coba Ramli. Tuhanmu ada berapa bro? Adalah 1. Nah, siapa namanya? Namanya Allah pencipta alam dan semesta. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, Tuhan. Karena kan Yesus itu sempurna dari Allah Bapa itu. Ribet kan? Kau bilang apa? Iya. Itu kan kalau menurut abang ya ribet. Karena kan kita berbicara mengenai Allah yang Maha Kuasa. Memang ribet bang. Kalau gampang kita pahami itu ilmu pengetahuan. Saya tanya, apakah Yesus Maha Kuasa? Nah kan ditanya lagi. Itu maha Kuasa. Apa yang dikuasai Yesus? Oh, saya punya banyak sekali data yang menunjukkan Yesus itu Maha Kuasa. Abang mau dengar? Iya silakan. Nanti Ustaz Tata kasih yang lain. Oh, oke, sama Ustaz Tata lagi. Oke. Oke, bentar ya, ini saya ambil dulu datanya. Oke, ini. Cari dulu. Ustaz Tata silakan. Katanya Yesus Maha Kuasa. Yohanes 5:30 Tad. Oke, pertama, Yesus tidak kuasa pengakuannya sendiri. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ajarannya bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Yohanes 7:16. Bahkan dia dibangkitkan oleh Bapa. Kisah Para Rasul 5:30. Kisah Para Rasul 2:32. Roma 10 ayat 9. 1 Korintus 6:14. 2 Korintus 4:14. Jadi ajaran bukan dari dirinya. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika bangkit dibangkitkan oleh Bapaknya, menandakan dia tidak kuasa. Itu data semua itu. Silakan. Silakan kau tunjukkan Ramli. Yesus Maha Kuasa. Oke, kalau misalnya ini gini, sebelum saya beralih ke data gini Bang Hendy. Misalnya kan Ustaz Tahta tadi mengatakan ini yang menunjukkan Yesus itu yang bukan Maha Kuasa. Tujuan Yesus itu datang kan memang untuk sebagai manusia. Jadi kalau dia nampakkan kalau kemahakuasaannya itu misalnya nggak bisa lapar, nggak bisa haus, nggak bisa tidur, berarti ngapain dia datang sebagai manusia untuk menebus dosa? Berarti dia manusia, bukan Tuhan. Memang dia ada keterbatasannya seperti lapar. Oke. Oke. Ini ada datanya nih nomor 1 nih. Oke. Iya. Wajar Ustaz, dia manusia, jadi tidak Maha Kuasa. Ya, ini saya ambil dari Matius 9 ayat 2 sampai 3. Ya, di sini Yesus mengampuni dosa. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Diampuni, bukan kuampuni. Tunggu dulu Bang, kan iya di situ dosamu diampuni, bukan kuampuni. Iya, satu-satu nanti kan ada giliran kita menanggapi Bang. Abang tadi ngomong kan diam juga ya saya. Oke, saya ulangi lah. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, kenapa dia mengatakan? Sekarang saya tanya Ustaz Tata. Ustaz, data itu Yesus yang mengampuni dosa atau kalau saya tanya Ustaz Tata, data itu Yesus yang mengampuni dosa atau Bapak di surga yang mengampuni dosa? Silakan.
Sekarang kita tahu kan Yesus ngaku utusan. Utusan ini kan penyampai firman Yohanes 3:34, melakukan perintah Bapa Yohanes 14:31, melakukan kehendak Bapa Yohanes 6:38. Sehingga ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni. Karena di dalam Yohanes 12:50, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sus, ya Tuhan. Bilang ke orang itu ya dosanya diampuni. Oke, apa yang Yesus dengar disampaikan. Wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, dia menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Karena utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus. Yohanes 6:38. Berarti bukan Yesus yang mengampuni, dia hanya menyampaikan firman yang dia dengar dari Bapa. Mana datanya dia mendengar firman? Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Gitu. Lanjut. Oke, gitulah Bang Hendy. Kan kalau orang ngomong jangan dipotong-potong. Apakah Bang Hendy kepanasan kalau saya ngomong? Oke, Ustaz. Tadi kan Ustadz mengatakan itu Yesus itu kan utusan, jadi dia menyampaikan apa yang Bapak sampaikan. Nah, di sini coba apakah Ustadz tahu siapa, atau mungkin ada datanya sama Ustadz, siapa nabi yang pernah mengampuni dosa selain Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Karena kan Ustadz, setahu saya walaupun dia nabi, kalau mengampuni dosa itu harus ada benar-benar buktinya. Nggak segampang gitu, walaupun nabi nggak gampang. Dosamu sudah dulu. Ramli, data yang kau bawa itu pertanyaannya adalah yang mengampuni dosa itu A Yesus, B Bapa yang mengampuni dosa di situ. Di situ mana ada? Di situ kan dikasih tahu dosamu sudah diampuni. Berarti Iya, pertanyaan saya jawab aja. Di situ yang mengampuni dosa A Bapa, B Yesus. Gini Bang. Di situ Bukan siapa yang mengatakan? Coba saya tanya Ustaz Tata. Ustaz, data yang tadi di situ yang mengampuni dosa itu A Bapa, B Yesus. Yang mengampuni Bapa. Yesus hanya menyampaikan firman Bapa. Yohanes 12:50. Oke, nggak masalah. Oke, kalau kalian berpendapat Yesus Bapa yang mengampuni dosa, sekarang coba tunjukkan siapa yang bisa. Kamu jawab dulu itu yang mengampuni dosa itu siapa? Oke, saya jawab. Apakah Nabi Muhammad bisa mengatakan dosamu sudah diampuni? Oke, bisa. Oke, baca hadis Tirmidzi ayat 3788. Di situ Nabi mengampuni dosa, bahkan mereka sahabat 10 ini dijamin masuk surga. Asaratun fil jannah Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman wa Ali wa Jubair wa Thalha wa Abdurrahman, terus Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Jadi Nabi sudah menjamin 10 sahabat ini masuk surga karena sudah diampuni dosa-dosanya. Enak, langsung 10 loh yang dijamin masuk surga. Namanya siapa di sini? Asyaratun fil jannah. 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jubair, Thalha, Abdurrahman, terus Abu Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Malah 10 mana? Atau orang yang mati syahid beribuan itu. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Ribuan itu yang mati syahid dijamin masuk surga. Itu karena dimaafkan, diampuni dosa-dosanya sudah karena melakukan perintah Allah, jihad itu. Nah, oke, silakan. Ustadz tadi kan membawakan data, mungkin bisa dibacakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh Ustadz. Misalnya apa perkataan Nabi Muhammad di situ Ustadz, biar saya tahu juga. Ustadz. Perkataan Nabi Muhammad bahwa para sahabat 10 ini karena berjuang membela Rasulullah udah diampuni dosanya, makanya mereka itu di surga. Datanya hadis Tirmidzi 1748. Asyaratun fil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga karena dimaafkan dosa-dosanya. Siapa saja? Abu Bakrin, Abu Bakar fil jannah di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Utsman, wa Ali dan Utsman dan Ali, wa Zubair dan Zubair, wa Thalha dan Thalha, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu. Atau kalau pakai Al-Quran ribuan yang masuk surga. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang yang mati di fisabilillah, di jalan Allah jihad. Jangan kamu katakan mereka mati, mereka itu di surga. Gitu ya. Oke, lanjut.
Oke, berarti kalau menurut saya nih Ustadz, kalau nanti mungkin Ustadz bisa bantah. Kalau menurut saya yang paling spesifik di situ yang mengatakan Yesus, karena kan di situ udah jelas dikatakan dosamu sudah diampuni. Kau sendiri nggak jawab kok itu tadi yang mengampuni dosa siapa? Tunggulah Bang Andi, nanti kan ada giliran kamu. Enggak, kau nggak pernah jawab pertanyaanku. Data yang kau bawa itu yang mengampuni dosa, Bapak Yesus. Jawab dulu itu. Bang, aku tadi kan Bang, kalau Awang ngomong atau Ustadz Tahta ngomong, saya diam tadi loh Bang. Iya, tapi kamu nggak jawab dulu ini, baru kau lanjut. Pertanyaan sederhana. Data yang kau bawa tadi itu, yang mengampuni dosa adalah A, Bapak, B, Yesus. Jawab. Sabar, satu-satu lah Bang, tunggulah. Ini satu-satu ini gimana sih lo? Susah amat dijawab. Oke. Sekarang saya tanya Bang Handi, siapa yang mengatakan di situ dosamu sudah diampuni? Ya jawab aja siapa. Yesus yang berkata dosamu diampuni. Siapa yang mengatakan dosamu sudah diampuni? Dengerin. Yang berkata di situ Yesus berkata dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, siapa yang berkata? Yang mengampuni, makanya dengerin. Yang mengampuni dosa di situ A, Bapak, B, Yesus. Jawab. Siapa yang berkata di situ? Jawab aja, Yesus yang ngomong. Kalau Yesus yang ngomong berarti kan Yesus yang mengatakan di situ. Ya ngomong dong berarti Yesus. Berarti menurut kamu Yesus yang mengampuni dosa gitu. Jawablah. Oke, mungkin Bang Handi punya data. Sekarang Bang Handi nih. Nah, yang mengampuni dosa di situ siapa? Bapak atau Yesus? Bang Handi bisanya cuma bertanya, susah kau, tapi kalau ditanya datang susah kau diturunkan ya kalau kau nggak jawab nih. Susah kau nggak jawab. Ini Bang Handi. Mending Bang Handi dia maju. Diulang nih. Yang mengampuni dosa di situ A, Bapak, B, Yesus. Jawab dulu. Yesus. Oke, Yesus. Udah dong ngomong dari tadi Yesus. Iya. Berarti Yesus yang mengampuni dosa. Iya. Di situ ya artinya dosamu telah diampuni. Kenapa nggak ku ampuni? Kenapa di? Silakan. Oke. Karena kan udah diberitahu Yesus itu kalau misalnya dosamu sudah diampuni. Di situ kan ada sudah diampuni. Jadi bisa Bapak itu kan nggak mungkin. Berantakan bahasa Pendapat Indonesia. kamu Yesus yang mengampuni dosa ya cukup. Lanjut Ustaz. Udah diakui Yesus mengampuni dosa. Udah cukup. Sekarang saya tanya Bang Hendi. Kalau menurut Bang Hendi nih, coba Bang Hendi tunjukkan data di mana Nabi yang pernah mengatakan begitu dosamu sudah diampuni atau telah diampuni. Bacakan Ustaz tata hadisnya. Sekarang saya tanya data dari Bang Hendi dulu karena Ya kan Pak, itu udah dijawab sama Ustadz saya. Hadisnya tadi udah dijawab kok nanya lagi. Berarti Bang Hendi nggak bisa menjawab? Saya manut sama Ustadz saya. Iya, Bang Handi itu moderator. Gimana sih lu? Bang Handi itu moderator. Gimana sih? Oke. Udah dijawab Ustadz Tata tadi. Iya, jadi oke. Kalau begitu memang Bang Handi. Oke, Ustaz. Jadi apakah ada ayat yang secara eksplisit begitu, Ustaz? Misalnya kan. Ya tadi itu hadisnya 10 sahabat itu dijamin masuk surga itu. Tapi kan nggak ada di situ diberitahu langsung dosamu sudah diampuni begitu. Nah, misalnya. Mereka ini diampuni dosanya makanya dijamin masuk surga. Karena mereka ini selalu menemani Rasulullah berdakwah. Itu loh. Nah, kalau Yesus itu dosamu diampuni. Coba Yesus mengatakan kayak gitu itu karena dia itu utusan penyampai firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sus, ya Tuhan, bilang ya, kamu kan utusanku penyampai firman. Bilang ke wanita itu dosanya diampuni. Oke. Wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 3:34. Bahkan dia mendengar Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Cus, ya, sampaikan ya. Oke. Dosamu diampuni. Oke, Tuhan akan ku sampaikan. Disampaikan oleh Yesus. Wahai wanita, ya, kalau diperlengkap gini, saya dapat firman dari Tuhan. Oleh Tuhan engkau dimaafkan dosanya. Nah, ibaratkan gitu itu. Oke, lanjut. Oke, Ustaz. Kalau begitu Ustaz mengatakan itu Bapak yang mengatakan. Oke, berarti memang luar biasa Ustaz juga Yesus itu. Izin masuk boleh Ustaz? Oh boleh Bang, silakan Bang. Lanjut, silakan. Ya Bang Ramli, maaf Bang Ramli, ini seumpama ya, Bang Ramli seumpama ke kantor polisi. Kemudian Bang Ramli bilang, Pak polisi, wanita itu diperkosa.
apakah yang memperkosa itu Bang Ramli atau orang lain? Kemana pula aja ini bang? Oke lah, mending kita bahas ayat. Itu analogi Bang, silakan dijawab Bang, supaya otak Abang terbuka. Bang. Ini enggak kok masuk analogi itu pula. Itu bahasa Indonesia Bang. Diperkosa dengan kuperkosa sama nggak Bang? Mungkin yang lain dulu bang. Kok analogi itu pula? Loh, ini saya lagi ajarin bahasa Indonesia Bang. Bang kan Abang otaknya dari saya. tadi nggak Oke. nyampe. Coba ulangi dulu. Oke. Saya Anda pergi ke kantor polisi, terus. Anda bilang Pak, wanita itu diperkosa. Kemudian Anda ditangkap, Anda mau? Oke, ketika saya pergi ke kantor polisi, lalu saya mengatakan, Pak, wanita itu diperkosa. Oke, dalam perkara gitu bang, bisa dua sisi. Anda ditangkap, Anda mau nggak? Apa pula ditangkap? Kan saya yang mengatakan ke sana, cuman ya Nah, bang. itu makanya Anda menyampaikan informasi bahwa ada manusia wanita diperkosa, sama seperti Yesus menyampaikan informasi bahwa dosa itu dimaafkan, bukan kuampuni. Anda bisa dipenjara kalau Anda bilang wanita itu kuperkosa. Kalau Anda bilang wanita itu diperkosa, Anda ini sebagai penyampai informasi, Bang. Coba Abang nalarnya dipakai. Kesampingkan dulu iman Abang. Kekristenan Abang dikesampingkan dulu, otak Abang dipakai. Kalau Abang kurang minum, Abang minum dulu. Jangan ketawa, Bang. Saya berbicara ini supaya Abang tuh pinter. Oke, saya bantah lagi dengan analogi ke abang tadi. Misalnya nih, Bang Rijal. Lo mau Bang Rijal, dibantah apa? Abang mau masuk penjara? Enggak, ini Nggak ada ini. mau Coba masuk penjara dengarkan karena aja menyampaikan dulu, wanita diperkosa. Oke. Bisa saya ngomong? Nggak ada, sampaikan dulu. Anda mau di penjara karena menyampaikan ada wanita diperkosa. Sampaikan dulu. Apanya ini? Anda ngomong dulu secara jujur. Apa yang saya jujurkan bang? Saya nggak ada berbuat sini. Apanya? Lah, saya tanya, kalau Anda bilang ke polisi, Pak, ada wanita diperkosa, Anda ditangkap oleh polisi, Anda bersedia? Kok saya pula ditangkap? Nah iya, makanya karena Anda tidak bilang kuperkosa kan? Anda cuma bilang wanita diperkosa. Itu artinya bukan Anda pelakunya. Seperti halnya Yesus bilang, dosamu diampuni, bukan kuampuni. Kalau diampuni bisa oleh oknum yang lain. Siapa? Yaitu Bapa. Kalau Yesus bilang dosamu kuampuni, maka yang mengampuni adalah Yesus. Coba nalarnya Bang. Iman Abang kesampingkan dulu. Saya bilang iman kesampingkan dulu, otak dipakai Bang. Jernihkan pikiran, minum yang cukup. Ya, begitu ya Bang? Bisa saya ngomong? Oke. Nah, kalau berbicara analogi ke dalam ketuhanan ini, memang nggak ada analogi yang bisa menyamai persis. Oke, dari analogi Bang Rijal tadi, ini saya bisa buat bantahan. Misalnya, Bang Rijal nampak satu cewek misalnya kan, lalu Bang Rijal perkosa misalnya, lalu datang Bang Rijal ke kantor polisi, Pak, ada saya nampak wanita diperkosa. Nah, berarti seolah-olah di situ Bang Rijal bukan pelaku, tetapi bisa juga Bang pelaku, kan? Cemana juga itu. Polisi mana yang mau nangkap saya kalau saya bilang wanita diperkosa? Anda ini gimana otaknya? Bisa juga Abang. Parah Anda ini. Bang, Iya, otak Anda parah. Dia kan itu dalam rangka melaporkan itu. Waduh. Oke lah, mending masuk aja lah kita ke ayat tadi. Abang buat Enggak, gini. Anda dulu. tadi berkata Yesus dan Bapa adalah satu, betul? Betul. Ya, makanya Yesus adalah Tuhan, betul ya? Betul sekali. Oke, kenapa Roh Kudus nggak diajak? Roh Kudus bukan Tuhan. Anda bilang Anda Tritunggal. Kenapa Roh Kudus nggak diajak? Bang, gini. Jawab itu. Bisa saya jawab? Kenapa Roh Kudus nggak diajak? Yesus cuma bilang aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Roh Kudus nggak diajak? Padahal Tritunggal kata Anda. Oke, mantap Bangku. Bisa saya jawab? Oke, kenapa Yesus itu nggak diajak? Karena kan bukan di situ konteksnya. Kapan konteksnya Roh Kudus itu diturunkan? Ketika Yesus itu naik ke dalam Roh Kudus surga. Tuhan bukan? Kan? Roh Kudus Tuhan bukan?
sabarlah dulu bang. Iya, Roh Kudus Tuhan. Abang bukan sama ditanya sama Bang kalau- Hendy nggak bisa menyelesaikan mendengarkan saya ngomong dulu. Lo kok nggak jawab gimana? Oke lah bang. Mungkin apa namanya, saya juga kan istirahat juga dulu kan, udah jam 2 pula itu. Oke, jadi saya izinnya Bang Hendy, Ustadz Tahta, Bang Rizal, dan Bro Ramli, bunda-bunda dan Bro Ramli, sekaliannya. Ya, Ramli, aku dan Bapak adalah satu apa dia bang? satu hakikat bang. Ini panjang lagi nanti nih bang, saya mesti istirahat ini. Panjang lagi, berarti bisa diperpendek loh gitu. Iya bang, mungkin besok Apakah lagi bang. satu terakhir, apakah Yesus dan Bapak selalu menyatu? Itu selalu konek bang, konek. Selalu menyatu, saya nggak bilang konek. Menyatu itu kan artinya satu gitu loh. Apakah selalu menyatu? Bang, abang juga bisa juga yang menyatu dengan tembok gitu kan? Aduh, saya tanya, apakah Yesus dan Bapak selalu menyatu? Kenapa bawa tembok? Bapak dan Yesus itu satu, bukan menyatu bang. Oh, satu, Iya, baik, baik. Waktu di dalam kandungan dia satu nggak? Dalam kandungan, itu nanti lagi lah kita masalah bang ya. Berpisah dia dalam kandungan, takut dia masukin kandungan dia. Bukan gitu bang, ini udah jam 2 ini. Apalagi waktu disambut nggak nyatu dia, Bapak pergi. Sampai jumpa. Iya kan? Sampai jumpa. Sorry ya bro. Parah Bang Andi. Udah dianalogin pakai masih aduh iman. Makanya saya bilang agamanya kesampingkan dulu, otaknya dipakai. Selamat malam Pak Jins. Selamat malam Kans. Selamat malam Pak Jin Kan. Selamat malam Kan. Ajaran Islam itu jelas ya Ustaz ya, bahwa semua para nabi itu ajarannya bersumber daripada yang mengutus, yaitu pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyatu di sini adalah ilmu apapun yang dikeluarkan dari mulut nabi itu ya bersumber dari Tuhannya yang mengutus dia berdasarkan kitab suci. Artinya penyatuan di sini adalah penyatuan menurut kehendak Bapa, disampaikan kepada nabinya, nabinya menyampaikan kepada kaumnya. Itu namanya satu tujuan, satu pengajaran. Bukan dempet satu lu. Kalau satu beneran itu masuk kandungan gimana? Saya mana jelasin dah. Aduh. Dia berimbuhan di dan ku aja masih kacau. Tanya dulu Satata sebentar Bar ya. Bakri Satata. Lanjut. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah gak dia berpendapat atau mengajar atau apapun itu, kehidupannya di muka bumi ini berdasarkan kehendaknya sendiri? Pernah Wa gak? yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. An-Najm ayat 3 sampai 4. Apa yang aku katakan ini bukan dari diriku, tapi wahyu. Gitu. Semua para nabi kayak gitu ya, Ustaz? Ya sama, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi aku utus ini atas perintahku, menyampaikan firmanku. Makanya summa auhayna kan gitu, banyak lah ya. Makanya di dalam Al-Qur'an qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi semua para nabi itu menerima wahyu dari Allah. Sama dengan summa kami semua para nabi kami beriman kepada Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan. Karena semuanya itu utusan. Apa tugasnya utusan? Dia penyampai firman. Ya. Jadi sama semua para nabi itu. Makanya yang dikatakan utusan dalam Islam, manusia yang diberi wahyu. Yang mana wahyu ini wajib disampaikan. Makanya sifatnya apa para nabi itu? Siddiq, amanah, tabligh. Nah, tabligh ini apa? Menyampaikan. Makanya berdakwah. Jemaah tabligh, nah kayak gitu kan, datang kemana-mana kan. Nah ini sifatnya Nabi ini tabligh, menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan gitu loh, gitu. Lanjut.
termasuk pergi berperang itu Ustaz, itu ada dalilnya, ada perintahnya, ada aturannya. La tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Kenapa kalian tidak mau berperang untuk membela yang benar? Ya, yang mana mereka ini selalu berdoa, perempuan, anak kecil, ya Allah Tuhan kami, ya keluarkan kami dari negeri kami ini atau lindungi kami dari raja-raja zalim, kayak gitu tuh. Jadi perang ini disuruh melawan karena banyak orang yang terzolimi. Ibaratkan dulu orang Indonesia, ibu-ibu, petani, berdoa mereka, ya Allah kalau kami dijajah terus kayak gini oleh Belanda, gimana kami akan hidup sejahtera? Kami panen dirampas. Ya, bahkan mereka datang ke penduduk kadang-kadang meminta upeti lah apalah. Tolong ya Allah, berilah kami ini kebebasan. Akhirnya ada jihad. Nah, jadi perintah perang itu untuk mengamankan rakyat di dalam Islam itu dari dulu itu gitu ya. Oke, lanjut. Jadi tidak ada para nabi itu yang punya dosa ya Ustaz ya? Tidak ada lah, Daeng. Ya kalau di kitab sebelah ada mereka enggak ini ya Ustadz, mereka enggak baca doa Bapak kami. Doa Bapak kami itu ampunilah kami Bapak. Jadi Yesus saja minta ampun kepada Bapaknya. Nah, doa Bapak sekarang nih saya mau masak nih. Bapa Wow, kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti mulai jangan. Oh, mantan otan, woi. Darah apa itu? Mau masak ini bun ayam. Lanjut. Oh keren. Lemparlah ke sini ada coto Makassar. Ya, saya masak ya, sabar ya, nanti saya suguhkan ya. Ustaz Tata Teman-teman jangan di lupa Komal. dikirimin Ustaz Tata sama Bang Handi. Bang Rizal juga, kalau Bang Zul Oke, ada yang siap-siap. Ini ya, aduh, besarin. Gak tahu ini mau masak apa, kari apa ya. Lebaran teman-teman. bener ya, lebaran bener. Wah, itu mah ayam mati. Lumayan hidup. Kalau masak Gak mampu beli daging, beli Si Sarif ayam nih aja. naksir sama Bunda Rahma, Nggak tahu beli. sentimen sih. Kok dari tadi orang mau masak turun aja, kenapa? Bunda Rahma Pertanyaannya adalah, Bunda Mila, pertanyaannya ini ayam ini jenis kelaminnya apa? Laki, Nah itu dia. betina apa jantan? Kalau dia jantan yang jelas, Nggak mampu beli daging. yang jelas Beli ayam Bang aja Handi, ya. Kalau Bun, dia ya, jantan dia pasti daging, beli memperebutkan ayam. perempuan, wanita betina. Tapi kalau yang Kembali ke beda- kajian dulu deh. Saya mau masak Bentar apa ya. nih? Izin dulu kembali ke kajian, banyak yang belum tahu nih. Tapi apakah ada Tutup, Ustadz, kecilin Ustadz. di kitab Yahudi itu Ustaz, ada nabi yang berbuat zina, ada nabi yang dimabokkan dulu menggauli anaknya, ada nabi dinistakan begitu. Itu bagaimana itu menjelaskannya Pak Ustaz? Ada nggak di Al-Quran kayak begitu Ustaz? Ya enggak semua para nabi itu kalau dalam Islam dimuliakan. Bahkan ada nabi secara kemanusiaan mau melakukan salah, langsung dicegah oleh Allah. Itulah yang disebut para nabi itu maksum. Ya, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi, makanya kami sholawatin semuanya. Andai kan ada nabi yang berbuat jahat, pasti ada yang tidak dihormati. Buktinya wassalamun alal mursalin, berselawatlah kamu kepada semua para nabi, menandakan para nabi itu dimuliakan oleh Allah. Jangankan Allah, Bang Handi saja kalau punya perusahaan, ada mau mengangkat orang yang dipercaya, pasti milih Bang Jul, karena dikenal lama, sudah tahu sifat-sifatnya, atau memilih tahta karena sudah kenal banget sifat-sifatnya. Ya, tidak mungkin dia menipu Bang Handi, kan tahu. Bang Handi saja memilih, apalagi Tuhan. Kan tidak mungkin kan secara akal kan. Tuhan memilih utusan salah. Ini berbuat dosa, berzina. Waduh. Coba, wong manusia aja tidak sembarangan cari utusan kok. Yang maksudnya dipercaya untuk diberi tugas. Kan gitu secara akal. Gitu. Lanjut. Banggalah menjadi seorang muslim. Karena menjadi seorang muslim itu Anda tidak akan pernah menghinakan para nabi. Ayo semua kembali ke Islam. Kita muliakan semua para nabi. Jangan kayak kitab Yahudi. Nabi Daud dihinakan kayak gitu. Nauzubillah min dzalik.
Itulah sebabnya harus ke Islam ya Ustaz ya. Iya, Dai. Oke, makasih Ustaz. Ada lagi yang lain silakan. Sahur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, yang tadi sudah beres ya, alhamdulillah. Bunda Rahma, Pak Jul sudah beres tadi ya, Pak Tata, mengenai soal vakum itu. Dan tadi Dewa udah ngobrol panjang kali lebar dengan orangnya. Dia ternyata tinggal di Korea, dan sudah membelikan yang namanya ke Dewa itu vakum cleaner. Dewa minta jangan yang mahal, tetapi dia belikan yang mahal gitu. Alhamdulillah. Dewa tidak menerima uang, demi Allah Dewa tidak menerima uang, tetapi dia ngebeliin langsung melalui online, langsung dikirim ke tempat Dewa, tidak ongkirnya pun dibayarkan sama dia semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tetapi orangnya tidak mau disebutkan. Nah, inilah yang luar biasa ya, melakukan yang namanya kebaikan, tetapi dia tidak mau menyebutkan namanya. Tidak usah Bang Dewa, tidak usah disebutkan. Dan insya Allah setelah Lebaran nanti Dewa sama Bang Handi diundang ke Korea untuk acara makan siang bersama Kim Jong Un di Warteg Bahari. Di Warteg Bahari. Ternyata di Korea juga ada warteg. Iya. Insya Allah kita berangkat ke Korea. Kita tinggal menunggu ya. Baik. Yang jelas gini Pak, kita mengucapkan terima kasih kepada beliau hamba Allah itu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Insya Allah vakum cleaner itu dipakai membersihkan masjid agar orang bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk. Dan semua keluarganya tetap dalam iman Islam, memudahkan segala urusannya dan rezekinya dilipat gandakan. Amin. Amin, terima kasih. Dan kalau ada yang mau menyumbangkan sajadah aja ya. Kalau mau sajadah aja, mumpung bulan puasa gitu ya. Seperti Bang Handi tadi nyumbang yang lain gitu ya, orang Malaysia. Silakan sajadah aja. Dewa tidak menerima uangnya ya. Dewa tidak menerima uang. Tetapi belikan sajadah, kirim aja ke tempat Dewa. Insya Allah Dewa pergunakan itu untuk masjid. Karena di masjid tempat Dewa itu keadaannya masih kurang rapi. Malum tempat perkampungan di sini ya. Sajadah atau enggak tasbih atau enggak karpet, terserah lah. Kalau itunya udah jadi, semua udah jadi. Al-Quran boleh. Kalau Al-Quran udah banyak sih ya. Al-Quran, Yasin sudah banyak. Ya silakan itu aja. Sekali lagi Dewa ucapkan terima kasih kepada Bang Handi, Pak Tahta, Pak Rijal gitu ya. Barakallah Pak Jul. Ya lanjut. Yang paling penting juga di sini adalah support Ustadz kita, Ustadz Tata. Beliau 1 bulan penuh, baik diskusi, tausiah, memberikan ilmu kepada kita. Jangan lupa juga dukung beliau atau kunjungi channel beliau, apapun itu bentuk sumbangsi. Semoga Ustadz kita dalam keadaan sehat selalu. Dan forum ini juga kami dari Apologet Islam Indonesia, mungkin selama ini di bulan suci Ramadan ada kata-kata hilap dari kami. Kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Biasalah dinamika dalam berdiskusi, terutama juga ke sesama umat Islam. Mungkin ada yang naik terus nggak bisa dinaikkan, mungkin ada yang naik terus ada sesuatu yang tidak diinginkan. Melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf segala hilap. Kira-kira begitu. Ya, jadi ada ketika kita itulah Idul Fitri, maka kita tuh fitrah ya, aid lah ya. Kecuali orang yang dosa kepada orang tua dan orang yang punya salah ke saudaranya tidak mau memaafkan. Ini jangan fitrah, sudah percuma. Ya, makanya kita ini kalau ada yang salah cepat minta maaf, atau ada yang salah ke kita maafkan. Karena cuma ini yang tidak Allah maafkan gitu loh. Udah tahu kan bulan Ramadan ini bulan penuh maghfirah, ampunan dari Allah. Kecuali dosa ke orang tua, juga punya salah kepada saudaranya atau tidak memaafkan saudaranya, ya itu yang bahaya. Apalagi apa sih ruginya ya? Misalnya ada orang yang salah ke kita tidak dimaafkan, apa untungnya? Kan secara akal gak ada sebenarnya. Cuma satu masalahnya, iblis itu kepanasan. Udahlah Dewa jangan dimaafkan, udah gitu. Nah ini iblis, padahal andaikan Dewa memaafkan pahalanya besar Bang Dewa ini. Cuma kenapa sulit orang memaafkan itu? Ya itulah iblis gak suka kita ini diterima puasa kita gitu. Akhirnya ya gitu. Makanya bagi saya pribadi,
Orang punya salah ke saya, mau sengaja atau tidak, pasti saya maafkan. Begitu juga kalau saya minta maaf, punya salah, mudah-mudahan saya minta maaf, mudah-mudahan dimaafkan gitu. Oke, lanjut. Begitu juga teman-teman yang netizen yang nggak sempat naik ya, yang selama ini mengatakan Bunda Rama diam, saya mohon Anda ketik di bawah, maafkan Bunda Rama. Silakan minta maaf kepada Bunda Rama. Mumpung Anda mungkin bercanda atau apa, silakan, kesempatan untuk Anda minta maaf kepada Bunda Rama. Yang sering Anda mungkin bercanda tapi nilainya mungkin harus minta maaf. Silakan diketik. Lanjut. Ya, betul itu. Cuma ya penyakit hati ya repot juga ya. Dewa sendiri masih ada yang namanya penyakit hati. Jujur aja di sini ya. Dewa ada penyakit hati. Jadi selama di TikTok ini Dewa bisa membedakan mana yang Dewa anggap sebagai saudara, mana yang dia dianggap sebagai teman, mana yang dianggap sebagai orang luar. Dewa sudah membedakan itu semua. Insya Allah Iwan Pila ya, selama dia menghargai seorang Mahadewa, sebangsat apapun dia, insya Allah Dewa akan hargai dia sampai Dewa mati. Tetapi ketika dia tidak menghargai Dewa, mohon maaf, Dewa pun tidak akan pernah menghargai dia. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu memiliki yang namanya hati. Kita punya batasan di situ. Ada yang boleh masuk ke hati kita, ada yang di luar hati kita, dan ada yang harus kita buang jauh-jauh di hati kita. Sebagai halnya kita ketika kita mendirikan yang namanya rumah kita ada yang namanya pagar. Siapa yang boleh masuk ke rumah, siapa yang boleh masuk ke dapur, siapa yang boleh masuk ke kamar, siapa yang ada di luar pagar. Kita harus bisa membedakan itu. Ya, di TikTok kita tahulah dunia TikTok itu seperti apa. Bedakan di situ. Dewa sudah bisa membedakan di sini. Sudah Dewa catat orang-orangnya. Siapa sih saudara Dewa ini yang melindungi Dewa? Kalau Pak Tahta, Bang Handi mah wah udah nggak usah diomong lah. Dari dulu dia melindungi Dewa terus. Ya, Dewa juga minta maaf kepada semuanya ya. Dan ini akun Dewa tolong minta di follow ya. Tolong minta di follow. Ini akun baru Dewa. Kok tiba-tiba yang tadi kena tombak ya? Aneh Dewa ini bener tiba-tiba. Justru Bang Dewa selalu melindungi saya. Di saat lagi saya ada yang hujat, ada yang ajak ribut, Bang Dewa yang maju. Masya Allah. Saya izin juga dong ngomong sedikit. Minta maaf lahir batin. Mudah-mudahan semuanya barokah ya. Kalau saya ada salah tolong dimaafkan. Kesalahan pada diri saya, kebenaran adalah milik Allah. Itu aja. Iwan Villa, kalau saya galak-galak maafin ya. Yang Oten juga, kalau umpamanya lagi diskusi saya marah-marah, tapi terus terang alhamdulillah saya nggak pernah ngurusin personal orang ya. Maksudnya mau dia Oten yang gimana saya nggak pernah mention, nggak pernah name it, nggak pernah ngasih oh lo begini, oh lo begini, oh lo muka begini, muka enggak. Semua 100% cuma buat dakwah. Itu aja. Itu saya sudah biasain dari 10 tahun yang lalu. Insya Allah. Yang jelas baik yang follow maupun yang belum follow kita saling memaafkan. Sekarang giliran Bunda Rama dulu. Bunda Rama di YouTube semua bentar minta Bang maaf ke Handi, Bunda Rama. yang belum follow bisa saya maafin tapi di follow dulu ya. Iya, syaratnya gitu ya. Bunda Rama silakan statement udah minta maaf semua. Di YouTube juga banyak tuh, ada Bang Oki semuanya tuh minta maaf. Bunda Rama lagi silakan minta maaf kepada mereka juga. Silakan Bunda Rahma, Bunda. Jangan minta ayam, minta maaf. Lagi masak. Saudaraku netizen yang baik hati. Bunda Rahma diem dulu lah. Bunda Rahma diem dulu lah. Nggak enak. Udah diem dulu lah. Di penghujung bulan yang sangat penuh berkah ini ya saudaraku ya. Aku pun ingin mohon maaf ya. Kalau kalian bercanda, aku pun bercanda. Kalau kalian serius, aku pun serius. Tapi terlepas dari itu, aku pun mohon maaf ya. Namanya juga manusia, apalagi tahulah kan ibu-ibu kan. Kalau banyak cucian piring, kalian turun. Ingin ku banting HP-nya, tapi udahlah. Iya. Aku juga minta maaf. Iya. Saya lagi ya. Besok Bang. begitu lagi ya netizen. Besok Kalau begitu boleh- lagi netizen Kalau boleh sharing Saya teman-teman izin yang di bawah guru-guruku. ini room Saya ini izin guru. kalau permintaannya banyak itu moderator terus terang pusing loh teman-teman. Jadi moderator nggak bisa 1-2 ternyata.
Jadi benar ada Bang Zulkifli, ada Bunda Rahma, ini kebantu banget karena permintaannya banyak dari tadi, harus dibantu. Iya, masya Allah. Saya izin para guru. Tapi nanti kalau misalnya 2 Syawal, 3 Syawal mulai lagi Bunda. Ya udahlah, nggak apa-apa ya Bunda ya. Iya, betul. Ya, saya mau sampaikan buat saudara muslimku yang Tapi sebenarnya Bang Zul, Ya. tapi sebenarnya yang jadi awal dari sejarah ini adalah Bang Handi. betul. Bang Handi adalah ini yang saya mau sampaikan, Bunda. Betul, ini yang saya mau kalau kita sampaikan. ngomong, diam dulu Bunda. Netizen ikut-ikutan. Begitulah nasibku. Nah. Bang Handi yang memulai. Diam dulu Bunda. Jadi kita saling memaafkan ya saudaraku. Mohon maaf ya Bang Handi ya. Kadang Curhat kadang aja aku Bun, emosi. curhat nggak apa-apa, udah dimaafin sama Bang Handi sama Bang Zul. Ya. Mohon maaf ya saudaraku Bunda, semua. Diem dulu, Bunda. Kalau saya itu sebenarnya itu di lubuk hati yang paling dalam itu nggak ada sampai ke hati, hanya di mulut saja. Saya paling guyonan sih itu, guyonan, nggak ada maksud lain mati gitu. Lanjut. Siap, saya izin para guru-guruku, saya juga mau sampaikan juga teruntuk para kaum muslimin yang di bawah, dan khususnya kayak Bang Handi ya, karena biasa ada para Islam juga yang bilang, Bang Handi diam dulu, tidak saudaraku, yang ingin saya sampaikan, Bang Handi ini ibaratnya polisinya Bunda Rahma apologet diem Islam, ya. dulu. Bunda Rahma berisik nih, diem dulu. Bang Handi ini ibarat polisinya apologet. Beliau ini memang sangat berkontribusi besar sekali di dalam dunia apologet Islam ya, apalagi bagian humas beliau. Beliau juga itu bisa saya artikan sebagai psikiater khusus bagi orang-orang yang terutama oten-oten ya. Beliau bagian khusus itu. Begitu juga Bang Mahadewa yang sudah lama di bidang ini. Begitupun juga Ustadz Tata, Bunda Rahma salah satu pendiri juga, Masya Allah, tabarakallah. Dan terutama saya sendiri yang orang masih awam di dunia ini, di dunia apologet, saya juga minta maaf sebesar-besarnya kalau ada salah satu kata yang mungkin terbesit menyakiti teman-teman muslim ya. Dan tidak terlepas dari itu semua adalah dakwah untuk membentengi akidah umat Islam ya. Dan saya juga terkutik di kata-katanya Bang Mahadewa, karena penghargaan yang paling tinggi itu adalah menghargai.